kembali meluncurkan serangan menggunakan roket Ayas-250 ke arah selatan Eilat pada Rabu 25 Oktober 2023. Resolusi yang dirancang oleh Amerika Serikat itu terkait perang antara Israel dan militan Hamas. Sementara itu, sebuah naskah rancangan Rusia gagal meraih jumlah suara minimum dalam sidang tersebut. Rancangan Amerika Serikat itu bertujuan untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang memburuk di wilayah Gaza, menyerukan untuk penghentian kekerasan agar bantuan bisa disalurkan, juga termasuk dalam rancangan tersebut. Diketahui Uni Emirat Arab juga menolak resolusi itu. Sementara itu, 10 anggota lainnya memberikan suara setuju. Di sisi lain, Brasil dan Mozambik justru abstain. Dewan kemudian melakukan voting atas resolusi rancangan Rusia yang menyuarakan gencatan senjata kemanusiaan. Namun hanya Rusia, China, Uni Emirat Arab, dan Gabon yang mendukung. Sementara 9 anggota abstain dan Amerika serta Inggris memberikan suara tidak. Hamas kembali meluncurkan serangan menggunakan roket Ayas-250 ke arah selatan Eilat pada Rabu 25 Oktober 2023. Serangan menggunakan roket tersebut telah dilakukan untuk ketiga kalinya. Roket itu pun ditembakkan ke Bandara Remen di Israel Selatan. Ayas-250 merupakan roket yang diproduksi sendiri oleh Hamas. Roket itu pun diklaim bisa mencapai jarak 250 km. Sedangkan jarak Bandara Remen dari Gaza yakni 220 km. Nama roket tersebut mewakili jangkauannya yang digabungkan dengan nama keluarga Yahya Ayas, sang insinyur, salah satu pendiri Brigade S. Adin Al-Qassam Hamas. Hamas meluncurkan roket ini selama operasi penjaga tembok pada Mei 2021 lalu. Roket ini kali pertama digunakan Hamas pada operasi Badai Al-Aqsa pada Jumat 13 Oktober sore. Roket Ayas-250 dilaporkan menghantam Israel Utara, tepatnya di dekat Safed dan Haifa. Israel pun mengonfirmasi serangan itu dan mengatakan ada satu roket yang berhasil dicegat di Haifa. Serangan roket itu memicu kebakaran di pabrik pembakaran sampah yang terletak di kawasan Teluk Haifa. Hamas meluncurkan serangan yang kembali menargetkan Tel Aviv, Israel pada Rabu 25 Oktober malam. Dalam video yang beredar terlihat di tengah padatnya penduduk kota muncul serangan roket yang datang tiba-tiba. Roket dari Gaza itu pun menghantam sebuah bangunan apartemen yakni Rishon LeZion. Dari rekaman yang beredar menunjukkan bahwa serangan itu menyebabkan kerusakan yang parah pada bangunan tersebut. Hamas meluncurkan rudal jarak jauh dan berdaya ledak tinggi di tengah padatnya perkotaan di Israel. Namun tidak diketahui pasti berapa jumlah korban dalam insiden tersebut. Kini wilayah itu sedang dipindai oleh layanan ambulans Magen David Adom untuk mengetahui adanya kerusakan dan korban. Selain itu, dalam serangan tersebut terdapat pesan di sebuah radio yang berisi ancaman dari Hamas. Bunyi pesan tersebut ialah apabila Israel nekat melakukan eskalasi, maka pihaknya tak segan-segan akan membakar Tel Aviv. Diketahui kota terbesar di Israel itu menjadi sasaran dari Hamas sejak penyerangan 7 Oktober lalu. Selain itu, kota tersebut juga sempat terlanda banjir sesaat setelah Israel melakukan penyerangan brutal di jalur Gaza. Bencana alam itu juga terjadi saat Israel hendak melakukan serangan darat ke Gaza hingga akhirnya ditunda sampai saat ini. Pasukan Israel terus melakukan serangan di jalur Gaza sejak penyerangan Hamas ke wilayahnya pada 7 Oktober lalu. Kini Hamas pun menargetkan roket jarak jauh ke arah dua kota yang berisi ratusan ribu penduduk Israel, yakni Haifa dan Eilat. Hamas meluncurkan roket jarak jauh ke kota Eilat paling selatan Israel yang berjarak 220 km dari Gaza. Roket tersebut tidak membunyikan sirene di Eilat atau kota-kota lain di selatan. IDF, pasukan pertahanan Israel, kemudian mengatakan bahwa proyektil tersebut mendarat di area terbuka dan tidak menyebabkan cedera atau kerusakan. Sebelumnya, Hamas juga mengklaim menembakkan rudal jarak jauh R-160 ke arah daerah Haifa. Hal itu memicu sirene di kota utara Daliat Al-Karmel dan Kerem Maharal. IDF mengatakan proyektil tersebut meledak di udara.
Diketahui bahwa kota Haifa sudah beberapa kali mendapat serangan dari Hamas. Serangan itu kembali dilancarkan oleh sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam ke kota Haifa pada Selasa 17 Oktober lalu. Sayap militer Hamas menggunakan roket yang memiliki jangkauan mencapai 160 km. Sementara kota Haifa berjarak sekira 130 km utara dari kota Gaza. Selain itu, Jenderal Iran Ali Fadavi juga melayangkan ancaman akan menyerang kota Haifa jika Israel nekat melakukan serangan darat ke jalur Gaza. Fadavi pun mengatakan bahwa beberapa pihak menganggap serangan rudal langsung ke Haifa adalah tindakan yang paling praktis. Perang Hamas dan Israel kini makin melebar dengan memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pun mengancam bahwa dirinya akan memberikan serangan balasan untuk Iran apabila pasukan tersebut terus menyerang pasukannya. Namun ancaman itu justru dibalas dengan serangan rudal di pangkalan militer Amerika Serikat di Suriah. Koalisi milisi pro-Iran yang disebut Perlawanan Islam di Irak mengaku bertanggung jawab atas serangan rudal terhadap pasukan militer Amerika Serikat pada Rabu 25 Oktober malam. Adapun pasukan tersebut mengirim rudal ke Bandara Abu Hajar di timur laut Suriah yang dikuasai Kurdi. Dalam video yang beredar, tampak rudal itu meledakkan pangkalan militer tersebut dengan dahsyat. Bahkan ledakan terjadi berkali-kali di wilayah itu. Asap pun tampak menyelimuti markas militer Amerika Serikat di Suriah. Amerika Serikat belum mengonfirmasi insiden penembakan roket di pangkalan militer itu. Namun serangan terhadap pasukan Amerika Serikat di Irak dan Suriah meningkat dalam beberapa hari terakhir. Terlebih setelah pecahnya konflik antara Israel dan gerakan Islam Palestina Hamas di jalur Gaza. Milisi yang didukung Iran telah melancarkan serangan roket dan drone berulang kali ke pangkalan Amerika Serikat di Irak dan Suriah. Juru bicara Pentagon, Jenderal Pat Ryder mengatakan pada Selasa 24 Oktober malam bahwa pasukan Amerika Serikat diserang dengan drone bunuh diri dan roket di Irak dan Suriah. Ryder menyebut setidaknya 13 kali pasukan Amerika Serikat diserang dengan drone dan roket sejak tanggal 17 hingga 24 Oktober. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam memperluas serangannya dengan menyerang Israel melalui bawah laut. Dalam serangan tersebut, Al-Qassam dibekali dengan senjata laras panjang dan juga kamera. Potret penyerangan itu pun dirilis oleh Al-Qassam pada Rabu 25 Oktober. Dalam foto yang diunggah oleh Al-Qassam menampilkan potret pasukan Hamas itu menyusup melalui bawah laut. Pasukan itu pun tampak mengenakan pakaian penyelam lengkap dengan oksigennya. Selain itu, mereka juga tampak membawa senjata laras panjang selama di air. Terlihat pula ada kamera di kepala masing-masing dari pasukan. Pasukan katak itu berhasil menyusup melalui laut dan mendarat di pantai Zikim di selatan Askelon. Sementara itu media Israel melaporkan bahwa telah terjadi bentrokan antara pasukannya dan 15 militan yang menyerang ke pangkalan Angkatan Laut Zikim di utara jalur Gaza. Diketahui serangan di bawah laut ini bukan pertama kalinya dilakukan oleh Hamas. Sejak penyerangan pada 7 Oktober lalu, Hamas juga melakukan serangan serupa ke Israel Selatan. Militan Hamas itu mencoba menyusup melalui laut di pagi hari. Di sisi lain, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengatakan bahwa mereka membunuh puluhan pasukan Hamas di speedboat dan kapal lain dalam serangan tersebut. Ada sebuah unit pasukan pertahanan Israel atau IDF yang seluruhnya berjenis kelamin perempuan. Kelompok tersebut diketahui bernama Batalion Karakal. Pasukan itu pun mengklaim telah menghabisi 100 militan Hamas. Komandan Batalion Karakal, Letnan Kolonel Orben Yehuda mengatakan bahwa hal itu sebagai bukti bahwa tidak ada lagi keraguan mengenai tentara wanita. Ben Yehuda memuji unitnya atas keberaniannya para pasukannya. Batalion Karakal ini bertempur melawan kelompok Hamas di jalur Gaza Selatan. Setelah pertempuran pecah pada 7 Oktober, Ben Yehuda mengatakan ia menerima pesan yang melaporkan infiltrasi milisi bersenjata berat di dekat Sufa dan Nirim. Ia pun mengatakan kepada tentaranya bahwa pihaknya akan berusaha melenyapkan Hamas. Ben Yehuda menegaskan bahwa dirinya dan prajuritnya adalah pasukan yang kuat. Pertempuran antara Batalion Karakal dan Hamas berlangsung hampir 4 jam dan termasuk baku tembak besar-besaran. Ben Yehuda mengatakan para tentara wanita di bawah komandonya terus memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya perang Israel melawan Hamas. Oleh sebab itu, menurutnya tidak perlu ada keraguan lagi mengenai prajurit wanita yang selalu menang melawan Hamas.
Rencana militer Israel untuk menyerang posisi Hamas Palestina terbongkar. Pasukan Zionis itu akan melancarkan serangan mematikan ke terowongan bawah tanah yang berada di Gaza. Israel akan memompa terowongan tersebut menggunakan gas beracun hingga memakai senjata kimia. Aksi yang dilakukan oleh Israel itu pun akan diawasi oleh Komando Delta Force Amerika Serikat sebagai bagian dari serangan mendadak di jalur Gaza. Israel dan Amerika Serikat berharap dapat mencapai elemen kejutan untuk menembus terowongan Hamas dan menyelamatkan sekitar 220 sandera. Mereka juga berharap bisa membunuh ribuan tentara yang tergabung dalam Brigade Al-Qassam Hamas. Meski begitu, kebocoran informasi ini belum bisa diverifikasi secara independen. Delta Force Amerika Serikat akan mengawasi sejumlah besar gas saraf yang dipompa ke terowongan Hamas, di mana gas saraf itu mampu melumpuhkan gerakan tubuh untuk jangka waktu antara 6 dan 12 jam. Selama periode tersebut, terowongan itu akan ditembus oleh pasukan Israel dan menyelamatkan ratusan sandera. Terkait dengan hal ini, Amerika Serikat belum memberikan tanggapannya. AS diketahui terlibat dengan Israel dalam rencana invasi ke Gaza. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin hampir setiap hari melakukan panggilan telepon dengan mitranya dari Israel yakni Yoav Gallant. Keduanya membahas operasi, sementara pejabat senior militer Amerika Serikat yang memiliki pengetahuan tentang peperangan perkotaan telah dikirim ke Israel. Perang Hamas dan Israel kini telah memasuki hari ke-20 sejak serangan 7 Oktober lalu. Atas serangan Hamas tersebut, Israel terus membombardir jalur Gaza dan pasukan-pasukan militan Palestina. Namun rentetan serangan itu tetap membuat pasukan Hamas kuat hingga merugikan Israel secara psikologis. Kekuatan Hamas tersebut di luar dugaan dari sebelumnya. Angkatan Udara Israel telah membombardir sasaran-sasaran Hamas yang secara nyata menyebabkan kehancuran besar di atas tanah. Namun beberapa kali juru bicara IDF menyiarkan laporan di televisi mengenai serangan udara yang dilakukan dan dinetralisir oleh para komandan Hamas. Hamas terlihat tetap berfungsi sebagai tentara militer dan melancarkan perang praktis dan psikologis. Bahkan tokoh-tokoh paling seniornya pun belum diketahui identitasnya. Pada Selasa 24 Oktober malam, Hamas pun justru melakukan serangan laut untuk mencoba menyerang dua kota perbatasan. Militan Palestina itu juga mempertahankan kapasitas untuk meluncurkan rentetan roket, termasuk upaya berkelanjutan untuk menargetkan area bandara. Selain itu, empati dan dukungan publik ke Israel di masa-masa gelapnya semakin memudar membuat Zionis semakin tersudutkan. Sebelumnya, mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama memberikan peringatan kepada Israel, di mana kekacauan pasukan Zionis itu justru bisa menjadi bumerang untuk mereka. Israel akan kehilangan simpati dunia karena aksi yang dilakukannya di jalur Gaza. Pasukan Hamas melancarkan serangan roket besar-besaran ke arah Israel Tengah dan Selatan pada Rabu 25 Oktober malam. Secara bersamaan, rudal dari Lebanon juga diluncurkan di Israel Utara. Hal itu pun membuat pasukan Zionis menghadapi perlawanan dari kedua sisi di negaranya. Roket yang diluncurkan Hamas itu menghantam sebuah apartemen bernama Rishon LeZion. Dalam serangan itu terdapat 6 orang yang menjadi korban dan mengalami luka. Di antaranya terluka karena pecahan peluru hingga menghirup asap. Kerusakan parah juga terjadi di bangunan apartemen tersebut. Sirine serangan udara berbunyi sekira pukul 21.30 di Rishon LeZion, Petah Tikva, Bat Yam, Ros Ha'ayin, dan banyak kota sekitarnya. Tak lama setelah itu, sirene pun juga terdengar di Asdod. Sementara itu, kelompok Hizbullah meluncurkan rudal di sisi utara di waktu yang bersamaan saat Hamas mengirim rudal. Rudal itu pun berhasil dicegat oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Serangan itu terjadi di tengah memanasnya baku tembak antara Hizbullah dengan Israel di perbatasan. Tak lama setelah itu, pesawat lain juga menyerang sumber tembakan rudal di Lebanon Selatan. Hal itu terjadi setelah IDF mengumumkan serangan lebih lanjut ke pos-pos Hizbullah menggunakan roket. Pasukan Hamas kembali melancarkan serangan menggunakan roket Ayas-250 pada Rabu 25 Oktober. Roket dari jalur Gaza itu pun menuju wilayah Eilat di Israel Selatan. Roket dengan jangkauan 250 km itu pun mendarat di Bandara Remen yang berjarak sekira 220 km dari jalur Gaza. Untungnya roket tersebut meledak di area terbuka di Eilat dan tidak menimbulkan korban. Tidak ada sirine yang berbunyi di kota-kota, namun peringatan diaktifkan di area terbuka pada
pada aplikasi seluler Homefront Common. Diketahui bahwa serangan ini bukan pertama kalinya Hamas menargetkan bandara. Sebelumnya, Sayap Militer Hamas Brigade Izzuddin Al-Qassam mengumumkan bahwa mereka akan melancarkan serangan baru ke Bandara Ben Gurion di Tel Aviv. Hal itu disampaikan oleh Al-Qassam seusai pasukan mereka menyerang dua kota milik Israel, yakni Asdod dan Beersheva pada pekan lalu. Al-Qassam mengatakan bahwa penembakan di bandara tersebut dilakukan sebagai tanggapan atas kejahatan otoritas Israel terhadap warga sipil Palestina, di mana Al-Qassam mengumumkan akan menyerang bandara tersebut menggunakan rudal. Tank dan pasukan Israel dilaporkan sempat menyeberang ke jalur Gaza pada Kamis 26 Oktober pagi hari. Upaya tersebut sebagai bagian dari serangan taktis. Langkah ini dilakukan sebelum IDF resmi menginvasi jalur Gaza. Pasukan infanteri dilaporkan menyerang sejumlah militan Hamas. Selain itu juga fasilitas infrastruktur dan lokasi peluncuran rudal anti-tank juga dihancurkan. IDF mengatakan serangan ini bagian dari persiapan daerah perbatasan untuk perang darat skala penuh. Pasukan Israel tidak berlama-lama di jalur Gaza. Mereka meninggalkan daerah tersebut setelah menyelesaikan misinya. IDF juga merilis video penyerangan di wilayah Gaza melalui unggahan Twitter resminya. Publikasi tersebut mencatat bahwa serangan ini sebagai penyusupan IDF terbesar ke Gaza sejak awal perang. Sebelumnya diberitakan Israel telah setuju untuk menunda operasi darat di jalur Gaza hingga Amerika Serikat menempatkan pertahanan udara untuk pasukannya di wilayah tersebut. Para pejabat Israel menyatakan kemarahannya atas pernyataan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidatonya. Pidato yang disampaikan pada Rabu 25 Oktober 2023 itu, Guterres menyebut serangan Hamas di Israel Selatan tidak terjadi dalam ruang hampa. Seusai pidato dalam sidang PBB tersebut, Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen membatalkan pertemuan yang dijadwalkan dengan Antonio Guterres. Dikutip dari Tribun News, seiring dengan hal itu, Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan juga menyerukan agar Guterres mundur. Menanggapi kritik Erdan itu, Guterres mengaku terkejut. Menurutnya, ada salah penafsiran atas sebagian pernyataannya pada Dewan. Ia dianggap seolah-olah membenarkan tindakan para militan Hamas. Pernyataan itu disampaikan Guterres di Margas Besar PBB di New York, Rabu 25 Oktober 2023. Guterres mengklaim ia tegas menyatakan bahwa dirinya mengutuk aksi Hamas terhadap Israel. Ia menyatakan tak ada yang bisa membenarkan pembunuhan yang disengaja, melukai, dan menculik warga sipil. Ribuan korban jiwa berjatuhan imbas serangan yang terus-terusan dilakukan oleh Israel. Dari ribuan korban itu, banyak pula yang tak berhasil diidentifikasi. Sehingga mereka yang tak dikenali itu dikuburkan di kuburan massal dengan nomor dan tanpa nama. Sebagai informasi, pemakaman massal telah disahkan oleh ulama setempat. Sebelum penguburan, petugas medis biasanya menyimpan foto para korban. Selain itu, pihaknya juga mengamankan sampel darah korban yang meninggal dan memberikan nomor. Seiring dengan itu, berbagai upaya pun dilakukan warga Palestina agar mereka tetap dikenali jika menjadi korban serangan Israel. Sejumlah orang tua di Gaza diketahui menuliskan nama anak-anak mereka di kaki, perut, dan lengan. Kini beberapa keluarga menggunakan gelang agar mudah dikenali. Keluarga-keluarga di Gaza diketahui membeli atau membuat gelang untuk anak-anak mereka. Dengan harapan gelang-gelang tersebut dapat menemukan orang-orang yang dicintai jika mereka terbunuh. Pesawat tempur Israel menyerang sebuah toko roti yang ada di kamp pengungsi Al-Mughazi di pusat kota Gaza. Imbas serangan itu, sedikitnya 10 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka. Serangan udara itu dilancarkan Israel pada Rabu 25 Oktober 2023. Menanggapi hal ini, kantor media pemerintah di Gaza mengatakan bahwa Israel sengaja menargetkan toko roti tersebut. Pasalnya, kala itu banyak warga sipil yang berbaris di depan toko.
Dikatakan Salman Maruf, kepala kantor media pemerintah di Gaza, pengeboman itu terjadi setelah warga sipil menerima bantuan tepung dari UNRWA. Ia menambahkan toko roti tersebut menyediakan makanan bagi puluhan ribu penghuni kamp. Rudal Israel yang menghancurkan toko roti itu juga turut merusak beberapa rumah di area kamp. Maruf menyatakan dirinya memantau dan mendokumentasikan Israel yang menargetkan 5 toko roti secara langsung. Kelima toko roti itu diketahui berada di berbagai tempat di Gaza. Akibatnya, puluhan orang syahid dan ratusan lainnya terluka. Sikap tentara Zionis Israel semakin menjadi-jadi. Bukan hanya memusuhi pasukan Hamas saja, mereka bahkan melarang umat Kristen di Palestina untuk beribadah. Beredar video yang memperlihatkan kekesalan umat Kristen Palestina saat dihadang masuk ke kota tua oleh tentara Israel. Pasukan Israel tampak membuat barikade ketat agar umat Kristen tak bisa lewat. Mereka mengusir secara paksa umat Kristen yang hendak beribadah di kota tua. Pasukan Israel menyebut mereka harus memilih jalur lain jika ingin sampai ke lokasi tersebut. Kejadian ini kemudian memicu kecaman dari Dewan Tinggi Gereja di Palestina. Pasalnya, Mahkamah Agung Israel sudah menyetujui kesepakatan soal akses umat Kristen menjelang kebangkitan Yesus. Umat Kristen di Yerusalem pun diperbolehkan memasuki gereja tanpa batasan. Namun kenyataannya mereka tetap dihalangi oleh pasukan Israel. Para pemimpin umat Kristen pun turut mengecam tindakan Israel yang melanggar hak asasi manusia. Mereka juga mengecam penindasan yang dilakukan pasukan Israel ke warga Muslim di Palestina. Meningkatnya pemboman udara yang dilakukan Israel di jalur Gaza menewaskan ribuan warga sipil. Banyaknya korban yang berjatuhan menimbulkan gelombang protes sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. Berbagai kota di dunia menggelar unjuk rasa, seperti London, New York, Kairo, hingga Sydney. Kali ini ada yang berbeda, pasalnya Metaverse turut bergabung aksi solidaritas itu. Seorang pria asal Malaysia membuat aksi bela Palestina di permainan Roblox. Aksi protes yang disebut Palestina Dataran Tanjung Mas itu berhasil menarik 60.000 kunjungan sejak dibuat pada 14 Oktober 2023. Sebanyak 200 pemain diizinkan untuk mengikuti pawai dalam satu waktu. Video protes virtual itu tampak dibagikan akun TikTok yang bernama @cikguzyyd. Dalam video terlihat karakter-karakter blok animasi Roblox berbaris bersama. Ratusan karakter itu tampak membawa bendera Palestina sambil berlalu lalang. Sebagian pemain lainnya tampak mengibarkan bendera Malaysia di game tersebut. Protes tersebut diakhiri dengan para pemain berdiri di depan papan reklame besar. Papan itu bertuliskan Solidarity untukmu atau Solidaritas untukmu. Diketahui para pemain dari berbagai belahan dunia turut tergabung dalam aksi protes virtual ini. Rencana militer Israel untuk menyerang posisi Hamas Palestina terbongkar. Pasukan Zionis itu akan melancarkan serangan mematikan ke terowongan bawah tanah yang berada di Gaza. Israel akan memompa terowongan tersebut menggunakan gas beracun hingga memakai senjata kimia. Aksi yang dilakukan oleh Israel itu pun akan diawasi oleh Komando Delta Force Amerika Serikat sebagai bagian dari serangan mendadak di jalur Gaza. Israel dan Amerika Serikat berharap dapat mencapai elemen kejutan untuk menembus terowongan Hamas dan menyelamatkan sekitar 220 sandera. Mereka juga berharap bisa membunuh ribuan tentara yang tergabung dalam Brigade Al-Qassam Hamas. Meski begitu, kebocoran informasi ini belum bisa diverifikasi secara independen. Delta Force Amerika Serikat akan mengawasi sejumlah besar gas saraf yang dipompa ke terowongan Hamas, di mana gas saraf itu mampu melumpuhkan gerakan tubuh untuk jangka waktu antara 6 dan 12 jam. Selama periode tersebut, terowongan itu akan ditembus oleh pasukan Israel dan menyelamatkan ratusan sandera. Terkait dengan hal ini, Amerika Serikat belum memberikan tanggapannya. AS diketahui terlibat dengan Israel dalam rencana invasi ke Gaza. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin hampir setiap hari melakukan panggilan telepon dengan mitra
rekannya dari Israel yakni Yoav Galan. Keduanya membahas operasi, sementara pejabat senior militer Amerika Serikat yang memiliki pengetahuan tentang peperangan perkotaan telah dikirim ke Israel. Perlakuan tentara Zionis Israel terhadap warga Palestina tak manusiawi. Mereka dengan bangga memamerkan penindasan terhadap warga Palestina. Seperti yang terlihat dari video yang beredar di akun X, ada dua laki-laki diduga warga Palestina yang disandra tentara Israel. Wajah mereka tampak ketakutan, tubuhnya pun sampai bergetar. Ia tampak berada di sebuah ruangan yang dilengkapi fasilitas pendingin. Kemudian ada beberapa tentara Israel pria dan wanita di sekelilingnya. Dengan wajah lemas, mereka dipaksa memegang bendera Israel. Ada seseorang yang turut merekam aksi itu sambil bersorak riang gembira. Video itu diduga dibuat untuk meledek pasukan Hamas agar nyali mereka menciut. Seperti diketahui, Zionis Israel semakin meningkatkan serangannya pada Rabu 25 Oktober 2023. Mereka menyerang wilayah tepi barat Gaza yang diduduki warga Palestina. Setidaknya 4 warga tewas dalam serangan itu dan beberapa lainnya terluka. Dalam waktu yang sama, kelompok Hizbullah Lebanon juga mengumumkan bahwa 3 anggotanya tewas dalam bentrokan dengan tentara Israel. Serangan udara Israel terus berlanjut hingga Rabu 25 Oktober 2023. Pasukan pertahanan Israel atau IDF disebut segera memulai invasi darat di jalur Gaza. Namun taktik Israel menggempur Hamas bocor. Rencana invasi darat Israel ke Gaza ini dibocorkan oleh pakar studi perdamaian di Bradford, yakni Paul Rogers. Pasukan Israel diduga akan melakukan 3 taktik perang. Poin pertama dimulai dengan serangan udara yang intens dan akan dilanjutkan dengan operasi darat. Hal ini ditujukan untuk menghancurkan infrastruktur dan membuat pasukan Hamas kocar-kacir. Kemudian poin kedua akan menghancurkan segala bentuk perlawanan yang tersisa dari pasukan Israel. Selanjutnya yang ketiga, mereka diduga akan memperkuat persenjataan di sekitar Gaza. Menurutnya, situasi ini bisa dibaca karena perang Israel dan Hamas sudah terjadi yang kelima kalinya sejak tahun 2008. Lebih lanjut, ia menilai tekad kuat Benjamin Netanyahu untuk menghancurkan Hamas begitu besar, sehingga perang ini diduga akan memakan lebih banyak korban jiwa. Pun jika perang ini berakhir, warga Palestina di Gaza kemungkinan besar akan berada di wilayah yang jauh lebih kecil dan menjadi sasaran pengawasan ketat. Sebagaimana diketahui, pasukan Israel semakin meningkatkan serangannya di jalur Gaza. Terakhir kali pada Rabu 25 Oktober, 6 korban jiwa tewas dan lainnya terluka di tepi barat Gaza. Hancur, kena mortir, bahaya. Hancur. Perang antara pasukan Zionis dan Hizbullah semakin memanas di Lebanon. Bahkan markas pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa Republik Indonesia di Lebanon nyaris terkena rudal Israel. Hal tersebut terjadi saat Israel melakukan balas dendam terhadap kelompok bersenjata Hizbullah. Seketika daerah perbatasan Lebanon dihujani rudal dan mortir Israel. Pertempuran sengit itu membuat markas PBB Indonesia di Lebanon menjadi sasaran. Mortir itu tampak jatuh di area pos pasukan Indonesia yang tak jauh dari markas besar. Beruntung dalam peristiwa ini tak ada korban jiwa. Namun sebelumnya serangan rudal Israel di Lebanon itu berhasil menghantam Sudirman Camp yang merupakan tempat di mana pasukan Indonesia tinggal. Tak hanya itu saja, pasukan pertahanan Israel atau IDF juga mengklaim berhasil menyerang sebuah pos pertahanan Hizbullah. Menurut laporan National News Agency, ada juga pengeboman yang dilakukan di pinggir desa-desa Lebanon. Adapun daerah yang terdampak adalah Lebanon Selatan, kemudian ada Yaroun dan juga Bin Jebel. Kelompok militan Hamas diduga memiliki investasi sebesar 1 miliar dolar atau sekitar 15,8 triliun rupiah. Dana tersebut digunakan untuk kebutuhan perang melawan pasukan Israel. Seorang pejabat di Amerika Serikat mengatakan Hamas terafiliasi dengan sejumlah perusahaan di Timur Tengah, di antaranya yang beroperasi di Sudan, Aljazair, Turki, dan Uni Emirat Arab. Total investasi Hamas berkisar antara 400 juta dolar hingga 1 miliar dolar. Wakil Menteri Keuangan Amerika Serikat Brian Nelson mengatakan aliran dana yang masuk ke Hamas harus ditutup, sebab mereka menggunakan uang tersebut untuk berperang melawan Israel. Nelson kini menggandeng negara-negara Teluk untuk mengekang aliran dana yang masuk ke Hamas.
Seperti diketahui, Hamas memiliki sayap militer bernama Brigade Al-Qassam. Brigade ini memiliki persenjataan lengkap dan kemampuan perang yang mumpuni. Dikabarkan, Hamas mendapat bantuan keuangan dari Iran dan juga pelatihan militer. Pangkalan militer Amerika Serikat di Suriah menjadi sasaran serangan rudal. Kelompok perlawanan Islam Irak pun mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Al-Mayadin pada Kamis 26 Oktober 2023 melaporkan bahwa kelompok perlawanan Irak yang dikenal sebagai Mujahidin Perlawanan Islam Irak melakukan serangan. Mereka bertanggung jawab atas serangan roket terhadap pangkalan militer Amerika di desa Kharab Al-Jar di timur laut Suriah. Serangan juga menargetkan pasukan Amerika Serikat di Bandara Abu Hajar di pinggiran Hasakah. Roket yang diluncurkan diakui tepat sasaran. Selain itu, perlawanan Islam Irak juga menyerang pangkalan militer Amerika di Suriah di ladang minyak Al-Omar di Provinsi Deir ez-Zor. Kemudian sebuah pangkalan di Al-Shaddad dengan pesawat tak berawak pada hari sebelumnya. Serangan ini terjadi beberapa jam setelah organisasi ini mengaku bertanggung jawab atas serangan pesawat tak berawak di pangkalan militer Tanaf. Saat ini pangkalan militer Amerika terus menjadi target serangan. Pemerintah Suriah secara resmi telah berulang kali menyebut kehadiran pasukan Amerika di wilayahnya sebagai pendudukan dan pencurian. Pasalnya, militer Amerika Serikat secara ilegal menguasai wilayah di timur dan timur laut Suriah di Provinsi Deir ez-Zor, Al-Hasakah, dan Raqqa, tempat ladang minyak dan gas terbesar di Suriah berada. Rusia dan Cina memveto resolusi Dewan Keamanan PBB pada Rabu 25 Oktober 2023. Resolusi yang dirancang oleh Amerika Serikat itu terkait perang antara Israel dan militan Hamas. Sementara itu, sebuah naskah rancangan Rusia gagal meraih jumlah suara minimum dalam sidang tersebut. Rancangan Amerika Serikat itu bertujuan untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang memburuk di wilayah Gaza, menyerukan untuk penghentian kekerasan agar bantuan bisa disalurkan juga termasuk dalam rancangan tersebut. Diketahui Uni Emirat Arab juga menolak resolusi itu. Sementara itu, 10 anggota lainnya memberikan suara setuju. Di sisi lain, Brazil dan Mozambik justru abstain. Dewan kemudian melakukan voting atas resolusi rancangan Rusia yang menyuarakan gencatan senjata kemanusiaan. Namun hanya Rusia, Cina, Uni Emirat Arab, dan Gabon yang mendukung. Sementara 9 anggota abstain dan Amerika serta Inggris memberikan suara tidak. Hamas kembali meluncurkan serangan menggunakan roket Ayas-250 ke arah selatan Eilat pada Rabu 25 Oktober 2023. Serangan menggunakan roket tersebut telah dilakukan untuk ketiga kalinya. Roket itu pun ditembakkan ke Bandara Remen di Israel Selatan. Ayas-250 merupakan roket yang diproduksi sendiri oleh Hamas. Roket itu pun diklaim bisa mencapai jarak 250 km. Sedangkan jarak Bandara Remen dari Gaza yakni 220 km. Nama roket tersebut mewakili jangkauannya yang digabungkan dengan nama keluarga Yahya Ayas, sang insinyur, salah satu pendiri Brigade Es-Adin Al-Qassam Hamas. Hamas meluncurkan roket ini selama operasi penjaga tembok pada Mei 2021 lalu. Roket ini kali pertama digunakan Hamas pada operasi Badai Al-Aqsa pada Jumat 13 Oktober sore. Roket Ayas-250 dilaporkan menghantam Israel Utara, tepatnya di dekat Safed dan Haifa. Israel pun mengonfirmasi serangan itu dan mengatakan ada satu roket yang berhasil dicegat di Haifa. Serangan roket itu memicu kebakaran di pabrik pembakaran sampah yang terletak di kawasan Teluk Haifa. Hamas meluncurkan serangan yang kembali menargetkan Tel Aviv, Israel pada Rabu 25 Oktober malam. Dalam video yang beredar terlihat di tengah padatnya penduduk kota muncul serangan roket yang datang tiba-tiba. Roket dari Gaza itu pun menghantam sebuah bangunan apartemen yakni Rishon LeZion.
Dari rekaman yang beredar menunjukkan bahwa serangan itu menyebabkan kerusakan yang parah pada bangunan tersebut. Hamas meluncurkan rudal jarak jauh dan berdaya ledak tinggi di tengah padatnya perkotaan di Israel. Namun tidak diketahui pasti berapa jumlah korban dalam insiden tersebut. Kini wilayah itu sedang dipindai oleh layanan ambulans Magen David Adom untuk mengetahui adanya kerusakan dan korban. Selain itu, dalam serangan tersebut terdapat pesan di sebuah radio yang berisi ancaman dari Hamas. Bunyi pesan tersebut ialah apabila Israel nekat melakukan eskalasi, maka pihaknya tak segan-segan akan membakar Tel Aviv. Diketahui kota terbesar di Israel itu menjadi sasaran dari Hamas sejak penyerangan 7 Oktober lalu. Selain itu, kota tersebut juga sempat terlanda banjir sesaat setelah Israel melakukan penyerangan brutal di jalur Gaza. Bencana alam itu juga terjadi saat Israel hendak melakukan serangan darat ke Gaza hingga akhirnya ditunda sampai saat ini. Pasukan Israel terus melakukan serangan di jalur Gaza sejak penyerangan Hamas ke wilayahnya pada 7 Oktober lalu. Kini Hamas pun menargetkan roket jarak jauh ke arah dua kota yang berisi ratusan ribu penduduk Israel, yakni Haifa dan Eilat. Hamas meluncurkan roket jarak jauh ke kota Eilat paling selatan Israel yang berjarak 220 km dari Gaza. Roket tersebut tidak membunyikan sirene di Eilat atau kota-kota lain di selatan. IDF, pasukan pertahanan Israel, kemudian mengatakan bahwa proyektil tersebut mendarat di area terbuka dan tidak menyebabkan cedera atau kerusakan. Sebelumnya, Hamas juga mengklaim menembakkan rudal jarak jauh R-160 ke arah daerah Haifa. Hal itu memicu sirene di kota utara Daliat Al-Karmel dan Kerem Maharal. IDF mengatakan proyektil tersebut meledak di udara. Diketahui bahwa kota Haifa sudah beberapa kali mendapat serangan dari Hamas. Serangan itu kembali dilancarkan oleh sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam ke kota Haifa pada Selasa 17 Oktober lalu. Sayap militer Hamas menggunakan roket yang memiliki jangkauan mencapai 160 km. Sementara kota Haifa berjarak sekira 130 km utara dari kota Gaza. Selain itu, Jenderal Iran Ali Fadavi juga melayangkan ancaman akan menyerang kota Haifa jika Israel nekat melakukan serangan darat ke jalur Gaza. Fadavi pun mengatakan bahwa beberapa pihak menganggap serangan rudal langsung ke Haifa adalah tindakan yang paling praktis. Perang Hamas dan Israel kini makin melebar dengan memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pun mengancam bahwa dirinya akan memberikan serangan balasan untuk Iran apabila pasukan tersebut terus menyerang pasukannya. Namun ancaman itu justru dibalas dengan serangan rudal di pangkalan militer Amerika Serikat di Suriah. Koalisi milisi pro-Iran yang disebut Perlawanan Islam di Irak mengaku bertanggung jawab atas serangan rudal terhadap pasukan militer Amerika Serikat pada Rabu 25 Oktober malam. Adapun pasukan tersebut mengirim rudal ke Bandara Abu Hajar di timur laut Suriah yang dikuasai Kurdi. Dalam video yang beredar, tampak rudal itu meledakkan pangkalan militer tersebut dengan dahsyat. Bahkan ledakan terjadi berkali-kali di wilayah itu. Asap pun tampak menyelimuti markas militer Amerika Serikat di Suriah. Amerika Serikat belum mengonfirmasi insiden penembakan roket di pangkalan militer itu. Namun serangan terhadap pasukan Amerika Serikat di Irak dan Suriah meningkat dalam beberapa hari terakhir. Terlebih setelah pecahnya konflik antara Israel dan gerakan Islam Palestina Hamas di jalur Gaza. Milisi yang didukung Iran telah melancarkan serangan roket dan drone berulang kali ke pangkalan Amerika Serikat di Irak dan Suriah. Juru bicara Pentagon, Jenderal Pat Ryder mengatakan pada Selasa 24 Oktober malam bahwa pasukan Amerika Serikat diserang dengan drone bunuh diri dan roket di Irak dan Suriah. Ryder menyebut setidaknya 13 kali pasukan Amerika Serikat diserang dengan drone dan roket sejak tanggal 17 hingga 24 Oktober. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam memperluas serangannya dengan menyerang Israel melalui bawah laut. Dalam serangan tersebut, Al-Qassam dibekali dengan senjata laras panjang dan juga kamera. Potret penyerangan itu pun dirilis oleh Al-Qassam pada Rabu 25 Oktober. Dalam foto yang diunggah oleh Al-Qassam menampilkan potret pasukan Hamas itu menyusup melalui bawah laut. Pasukan itu pun tampak mengenakan pakaian penyelam lengkap dengan oksigennya. Selain itu, mereka juga tampak membawa senjata laras panjang selama di air. Terlihat
Terlihat pula ada kamera di kepala masing-masing dari pasukan. Pasukan katak itu berhasil menyusup melalui laut dan mendarat di pantai Zikim di selatan Askelon. Sementara itu media Israel melaporkan bahwa telah terjadi bentrokan antara pasukannya dan 15 militan yang menyerang ke pangkalan Angkatan Laut Zikim di utara jalur Gaza. Diketahui serangan di bawah laut ini bukan pertama kalinya dilakukan oleh Hamas. Sejak penyerangan pada 7 Oktober lalu, Hamas juga melakukan serangan serupa ke Israel Selatan. Militan Hamas itu mencoba menyusup melalui laut di pagi hari. Di sisi lain, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengatakan bahwa mereka membunuh puluhan pasukan Hamas di speedboat dan kapal lain dalam serangan tersebut. Ada sebuah unit pasukan pertahanan Israel atau IDF yang seluruhnya berjenis kelamin perempuan. Kelompok tersebut diketahui bernama Batalion Karakal. Pasukan itu pun mengklaim telah menghabisi 100 militan Hamas. Komandan Batalion Karakal, Letnan Kolonel Orben Yehuda mengatakan bahwa hal itu sebagai bukti bahwa tidak ada lagi keraguan mengenai tentara wanita. Ben Yehuda memuji unitnya atas keberaniannya para pasukannya. Batalion Karakal ini bertempur melawan kelompok Hamas di jalur Gaza Selatan. Setelah pertempuran pecah pada 7 Oktober, Ben Yehuda mengatakan ia menerima pesan yang melaporkan infiltrasi milisi bersenjata berat di dekat Sufa dan Nirim. Ia pun mengatakan kepada tentaranya bahwa pihaknya akan berusaha melenyapkan Hamas. Ben Yehuda menegaskan bahwa dirinya dan prajuritnya adalah pasukan yang kuat. Pertempuran antara Batalion Karakal dan Hamas berlangsung hampir 4 jam dan termasuk baku tembak besar-besaran. Ben Yehuda mengatakan para tentara wanita di bawah komandonya terus memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya perang Israel melawan Hamas. Oleh sebab itu, menurutnya tidak perlu ada keraguan lagi mengenai prajurit wanita yang selalu menang melawan Hamas. Rencana militer Israel untuk menyerang posisi Hamas Palestina terbongkar. Pasukan Zionis itu akan melancarkan serangan mematikan ke terowongan bawah tanah yang berada di Gaza. Israel akan memompa terowongan tersebut menggunakan gas beracun hingga memakai senjata kimia. Aksi yang dilakukan oleh Israel itu pun akan diawasi oleh Komando Delta Force Amerika Serikat sebagai bagian dari serangan mendadak di jalur Gaza. Israel dan Amerika Serikat berharap dapat mencapai elemen kejutan untuk menembus terowongan Hamas dan menyelamatkan sekitar 220 sandera. Mereka juga berharap bisa membunuh ribuan tentara yang tergabung dalam Brigade Al-Qassam Hamas. Meski begitu, kebocoran informasi ini belum bisa diverifikasi secara independen. Delta Force Amerika Serikat akan mengawasi sejumlah besar gas saraf yang dipompa ke terowongan Hamas, di mana gas saraf itu mampu melumpuhkan gerakan tubuh untuk jangka waktu antara 6 dan 12 jam. Selama periode tersebut, terowongan itu akan ditembus oleh pasukan Israel dan menyelamatkan ratusan sandera. Terkait dengan hal ini, Amerika Serikat belum memberikan tanggapannya. AS diketahui terlibat dengan Israel dalam rencana invasi ke Gaza. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin hampir setiap hari melakukan panggilan telepon dengan mitranya dari Israel yakni Yoav Gallant. Keduanya membahas operasi, sementara pejabat senior militer Amerika Serikat yang memiliki pengetahuan tentang peperangan perkotaan telah dikirim ke Israel. Perang Hamas dan Israel kini telah memasuki hari ke-20 sejak serangan 7 Oktober lalu. Atas serangan Hamas tersebut, Israel terus membombardir jalur Gaza dan pasukan-pasukan militan Palestina. Namun rentetan serangan itu tetap membuat pasukan Hamas kuat hingga merugikan Israel secara psikologis. Kekuatan Hamas tersebut di luar dugaan dari sebelumnya. Angkatan Udara Israel telah membombardir sasaran-sasaran Hamas yang secara nyata menyebabkan kehancuran besar di atas tanah. Namun beberapa kali juru bicara IDF menyiarkan laporan di televisi mengenai serangan udara yang dilakukan dan dinetralisir oleh para komandan Hamas. Hamas terlihat tetap berfungsi sebagai tentara militer dan melancarkan perang praktis dan psikologis. Bahkan tokoh-tokoh paling seniornya pun belum diketahui identitasnya. Pada Selasa 24 Oktober malam, Hamas pun justru melakukan serangan laut untuk mencoba menyerang 2 kota perbatasan. Militan Palestina itu juga mempertahankan kapasitas untuk meluncurkan rentetan roket, termasuk upaya berkelanjutan untuk menargetkan area bandara. Selain itu, empati dan dukungan publik ke Israel di masa-masa gelapnya semakin memudar membuat Zionis semakin tersudutkan. Sebelumnya, mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama memberikan peringatan kepada Israel, di mana kekecewaan pasukan Zionis itu justru bisa menjadi bumerang untuk mereka. Israel akan kehilangan
simpati dunia karena aksi yang dilakukannya di jalur Gaza. Pasukan Hamas melancarkan serangan roket besar-besaran ke arah Israel Tengah dan Selatan pada Rabu 25 Oktober malam. Secara bersamaan, rudal dari Lebanon juga diluncurkan di Israel Utara. Hal itu pun membuat pasukan Zionis menghadapi perlawanan dari kedua sisi di negaranya. Roket yang diluncurkan Hamas itu menghantam sebuah apartemen bernama Rishon Lezion. Dalam serangan itu terdapat 6 orang yang menjadi korban dan mengalami luka. Di antaranya terluka karena pecahan peluru hingga menghirup asap. Kerusakan parah juga terjadi di bangunan apartemen tersebut. Sirine serangan udara berbunyi sekira pukul 21.30 di Rishon Lezion, Petah Tikva, Bat Yam, Ros Ha'ayin, dan banyak kota sekitarnya. Tak lama setelah itu, sirine pun juga terdengar di Asdod. Sementara itu, kelompok Hizbullah meluncurkan rudal di sisi utara di waktu yang bersamaan saat Hamas mengirim rudal. Rudal itu pun berhasil dicegat oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Serangan itu terjadi di tengah memanasnya baku tembak antara Hizbullah dengan Israel di perbatasan. Tak lama setelah itu, pesawat lain juga menyerang sumber tembakan rudal di Lebanon Selatan. Hal itu terjadi setelah IDF mengumumkan serangan lebih lanjut ke pos-pos Hizbullah menggunakan roket. Pasukan Hamas kembali melancarkan serangan menggunakan roket Ayas-250 pada Rabu 25 Oktober. Roket dari jalur Gaza itu pun menuju wilayah Eilat di Israel Selatan. Roket dengan jangkauan 250 km itu pun mendarat di Bandara Remen yang berjarak sekira 220 km dari jalur Gaza. Untungnya roket tersebut meledak di area terbuka di Eilat dan tidak menimbulkan korban. Tidak ada sirine yang berbunyi di kota-kota, namun peringatan diaktifkan di area terbuka pada aplikasi seluler Home Front Command. Diketahui bahwa serangan ini bukan pertama kalinya Hamas menargetkan bandara. Sebelumnya, sayap militer Hamas Brigade Izzuddin Al-Qassam mengumumkan bahwa mereka akan melancarkan serangan baru ke Bandara Ben Gurion di Tel Aviv. Hal itu disampaikan oleh Al-Qassam seusai pasukan mereka menyerang dua kota milik Israel, yakni Asdod dan Beersheva pada pekan lalu. Al-Qassam mengatakan bahwa penembakan di bandara tersebut dilakukan sebagai tanggapan atas kejahatan otoritas Israel terhadap warga sipil Palestina, di mana Al-Qassam mengumumkan akan menyerang bandara tersebut menggunakan rudal. Tank dan pasukan Israel dilaporkan sempat menyeberang ke jalur Gaza pada Kamis 26 Oktober pagi hari. Upaya tersebut sebagai bagian dari serangan taktis. Langkah ini dilakukan sebelum IDF resmi menginvasi jalur Gaza. Pasukan infanteri dilaporkan menyerang sejumlah militan Hamas. Selain itu juga fasilitas infrastruktur dan lokasi peluncuran rudal anti-tank juga dihancurkan. IDF mengatakan serangan ini bagian dari persiapan daerah perbatasan untuk perang darat skala penuh. Pasukan Israel tidak berlama-lama di jalur Gaza. Mereka meninggalkan daerah tersebut setelah menyelesaikan misinya. IDF juga merilis video penyerangan di wilayah Gaza melalui unggahan Twitter resminya. Publikasi tersebut mencatat bahwa serangan ini sebagai penyusupan IDF terbesar ke Gaza sejak awal perang. Sebelumnya diberitakan Israel telah setuju untuk menunda operasi darat di jalur Gaza hingga Amerika Serikat menempatkan pertahanan udara untuk pasukannya di wilayah tersebut. Para pejabat Israel menyatakan kemarahannya atas pernyataan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidatonya. Pidato yang disampaikan pada Rabu 25 Oktober 2023 itu, Guterres menyebut serangan Hamas di Israel Selatan tidak terjadi dalam ruang hampa. Seusai pidato dalam sidang PBB tersebut, Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen membatalkan pertemuan yang dijadwalkan dengan Antonio Guterres. Dikutip dari Tribun News, seiring dengan hal itu, Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan juga menyerukan agar Guterres mundur. Menanggapi kritik Erdan itu, Guterres mengaku terkejut. Menurutnya, ada salah penafsiran atas sebagian pernyataannya pada Dewan. Ia dianggap seolah-olah membenarkan tindakan para militan Hamas. Pernyataan itu disampaikan Guterres di Margas Besar PBB di New York, Rabu 25 Oktober 2023. Guterres mengklaim ia tegas menyatakan bahwa dirinya mengutuk aksi Hamas terhadap Israel.
Ia menyatakan tak ada yang bisa membenarkan pembunuhan yang disengaja, melukai, dan menculik warga sipil. Ribuan korban jiwa berjatuhan imbas serangan yang terus-terusan dilakukan oleh Israel. Dari ribuan korban itu banyak pula yang tak berhasil diidentifikasi, sehingga mereka yang tak dikenali itu dikuburkan di kuburan massal dengan nomor dan tanpa nama. Sebagai informasi, pemakaman massal telah disahkan oleh ulama setempat. Sebelum penguburan, petugas medis biasanya menyimpan foto para korban. Selain itu, pihaknya juga mengamankan sampel darah korban yang meninggal dan memberikan nomor. Seiring dengan itu, berbagai upaya pun dilakukan warga Palestina agar mereka tetap dikenali jika menjadi korban serangan Israel. Sejumlah orang tua di Gaza diketahui menuliskan nama anak-anak mereka di kaki, perut, dan lengan. Kini beberapa keluarga menggunakan gelang agar mudah dikenali. Keluarga-keluarga di Gaza diketahui membeli atau membuat gelang untuk anak-anak mereka. Dengan harapan gelang-gelang tersebut dapat menemukan orang-orang yang dicintai jika mereka terbunuh. Pesawat tempur Israel menyerang sebuah toko roti yang ada di kamp pengungsi Al-Mughazi di pusat kota Gaza. Imbas serangan itu, sedikitnya 10 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka. Serangan udara itu dilancarkan Israel pada Rabu 25 Oktober 2023. Menanggapi hal ini, kantor media pemerintah di Gaza mengatakan bahwa Israel sengaja menargetkan toko roti tersebut. Pasalnya, kala itu banyak warga sipil yang berbaris di depan toko. Dikatakan Salman Maruf, kepala kantor media pemerintah di Gaza, pengeboman itu terjadi setelah warga sipil menerima bantuan tepung dari UNRWA. Ia menambahkan toko roti tersebut menyediakan makanan bagi puluhan ribu penghuni kamp. Rudal Israel yang menghancurkan toko roti itu juga turut merusak beberapa rumah di area kamp. Maruf menyatakan dirinya memantau dan mendokumentasikan Israel yang menargetkan 5 toko roti secara langsung. Kelima toko roti itu diketahui berada di berbagai tempat di Gaza. Akibatnya, puluhan orang syahid dan ratusan lainnya terluka. Sikap tentara Zionis Israel semakin menjadi-jadi. Bukan hanya memusuhi pasukan Hamas saja, mereka bahkan melarang umat Kristen di Palestina untuk beribadah. Beredar video yang memperlihatkan kekesalan umat Kristen Palestina saat dihadang masuk ke kota tua oleh tentara Israel. Pasukan Israel tampak membuat barikade ketat agar umat Kristen tak bisa lewat. Mereka mengusir secara paksa umat Kristen yang hendak beribadah di kota tua. Pasukan Israel menyebut mereka harus memilih jalur lain jika ingin sampai ke lokasi tersebut. Kejadian ini kemudian memicu kecaman dari Dewan Tinggi Gereja di Palestina. Pasalnya, Mahkamah Agung Israel sudah menyetujui kesepakatan soal akses umat Kristen menjelang kebangkitan Yesus. Umat Kristen di Yerusalem pun diperbolehkan memasuki gereja tanpa batasan. Namun kenyataannya mereka tetap dihalangi oleh pasukan Israel. Para pemimpin umat Kristen pun turut mengecam tindakan Israel yang melanggar hak asasi manusia. Mereka juga mengecam penindasan yang dilakukan pasukan Israel ke warga Muslim di Palestina. Meningkatnya pemboman udara yang dilakukan Israel di jalur Gaza menewaskan ribuan warga sipil. Banyaknya korban yang berjatuhan menimbulkan gelombang protes sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. Berbagai kota di dunia menggelar unjuk rasa, seperti London, New York, Kairo, hingga Sydney. Kali ini ada yang berbeda, pasalnya Metaverse turut bergabung aksi solidaritas itu. Seorang pria asal Malaysia membuat aksi bela Palestina di permainan Roblox. Aksi protes yang disebut Palestina Dataran Tanjung Mas itu berhasil menarik 60.000 kunjungan sejak dibuat pada 14 Oktober 2023. Sebanyak 200 pemain diizinkan untuk mengikuti pawai dalam satu waktu.
Video protes virtual itu tampak dibagikan akun TikTok yang bernama @cikguzyyd. Dalam video terlihat karakter-karakter blok animasi Roblox berbaris bersama. Ratusan karakter itu tampak membawa bendera Palestina sambil berlalu lalang. Sebagian pemain lainnya tampak mengibarkan bendera Malaysia di game tersebut. Protes tersebut diakhiri dengan para pemain berdiri di depan papan reklame besar. Papan itu bertuliskan Solidarity untukmu atau Solidaritas untukmu. Diketahui para pemain dari berbagai belahan dunia turut tergabung dalam aksi protes virtual ini. Rencana militer Israel untuk menyerang posisi Hamas Palestina terbongkar. Pasukan Zionis itu akan melancarkan serangan mematikan ke terowongan bawah tanah yang berada di Gaza. Israel akan memompa terowongan tersebut menggunakan gas beracun hingga memakai senjata kimia. Aksi yang dilakukan oleh Israel itu pun akan diawasi oleh Komando Delta Force Amerika Serikat sebagai bagian dari serangan mendadak di jalur Gaza. Israel dan Amerika Serikat berharap dapat mencapai elemen kejutan untuk menembus terowongan Hamas dan menyelamatkan sekitar 220 sandera. Mereka juga berharap bisa membunuh ribuan tentara yang tergabung dalam Brigade Al-Qassam Hamas. Meski begitu, kebocoran informasi ini belum bisa diverifikasi secara independen. Delta Force Amerika Serikat akan mengawasi sejumlah besar gas saraf yang dipompa ke terowongan Hamas, di mana gas saraf itu mampu melumpuhkan gerakan tubuh untuk jangka waktu antara 6 dan 12 jam. Selama periode tersebut, terowongan itu akan ditembus oleh pasukan Israel dan menyelamatkan ratusan sandera. Terkait dengan hal ini, Amerika Serikat belum memberikan tanggapannya. AS diketahui terlibat dengan Israel dalam rencana invasi ke Gaza. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin hampir setiap hari melakukan panggilan telepon dengan mitranya dari Israel yakni Yoav Gallant. Keduanya membahas operasi, sementara pejabat senior militer Amerika Serikat yang memiliki pengetahuan tentang peperangan perkotaan telah dikirim ke Israel. Perlakuan tentara Zionis Israel terhadap warga Palestina tak manusiawi. Mereka dengan bangga memamerkan penindasan terhadap warga Palestina. Seperti yang terlihat dari video yang beredar di akun X, ada dua laki-laki diduga warga Palestina yang disandra tentara Israel. Wajah mereka tampak ketakutan, tubuhnya pun sampai bergetar. Ia tampak berada di sebuah ruangan yang dilengkapi fasilitas pendingin. Kemudian ada beberapa tentara Israel pria dan wanita di sekelilingnya. Dengan wajah lemas, mereka dipaksa memegang bendera Israel. Ada seseorang yang turut merekam aksi itu sambil bersorak riang gembira. Video itu diduga dibuat untuk meledek pasukan Hamas agar nyali mereka menciut. Seperti diketahui, Zionis Israel semakin meningkatkan serangannya pada Rabu 25 Oktober 2023. Mereka menyerang wilayah tepi barat Gaza yang diduduki warga Palestina. Setidaknya 4 warga tewas dalam serangan itu dan beberapa lainnya terluka. Dalam waktu yang sama, kelompok Hizbullah Lebanon juga mengumumkan bahwa 3 anggotanya tewas dalam bentrokan dengan tentara Israel. Serangan udara Israel terus berlanjut hingga Rabu 25 Oktober 2023. Pasukan pertahanan Israel atau IDF disebut segera memulai invasi darat di jalur Gaza. Namun taktik Israel menggempur Hamas bocor. Rencana invasi darat Israel ke Gaza ini dibocorkan oleh pakar studi perdamaian di Bradford, yakni Paul Rogers. Pasukan Israel diduga akan melakukan 3 taktik perang. Poin pertama dimulai dengan serangan udara yang intens dan akan dilanjutkan dengan operasi darat. Hal ini ditujukan untuk menghancurkan infrastruktur dan membuat pasukan Hamas kocar-kacir. Kemudian poin kedua akan menghancurkan segala bentuk perlawanan yang tersisa dari pasukan Israel. Selanjutnya yang ketiga, mereka diduga akan memperkuat persenjataan di sekitar Gaza. Menurutnya, situasi ini bisa dibaca karena perang Israel dan Hamas sudah terjadi yang kelima kalinya sejak tahun 2008. Lebih lanjut, ia menilai tekad kuat Benjamin Netanyahu untuk menghancurkan Hamas begitu besar, sehingga perang ini diduga akan memakan lebih banyak korban jiwa. Pun jika perang ini berakhir, warga Palestina di Gaza kemungkinan besar akan berada di wilayah yang jauh lebih kecil dan menjadi sasaran pengawasan ketat.
Sebagaimana diketahui, pasukan Israel semakin meningkatkan serangannya di jalur Gaza. Terakhir kali pada Rabu 25 Oktober, 6 korban jiwa tewas dan lainnya terluka di tepi barat Gaza. Hancur. Kena mortir, bahaya. Hancur. Hancur. Perang antara pasukan Zionis dan Hizbullah semakin memanas di Lebanon. Bahkan markas pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa Republik Indonesia di Lebanon nyaris terkena rudal Israel. Hal tersebut terjadi saat Israel melakukan balas dendam terhadap kelompok bersenjata Hizbullah. Seketika daerah perbatasan Lebanon dihujani rudal dan mortir Israel. Pertempuran sengit itu membuat markas PBB Indonesia di Lebanon menjadi sasaran. Mortir itu tampak jatuh di area pos pasukan Indonesia yang tak jauh dari markas besar. Beruntung dalam peristiwa ini tak ada korban jiwa. Namun sebelumnya serangan rudal Israel di Lebanon itu berhasil menghantam Sudirman Camp yang merupakan tempat di mana pasukan Indonesia tinggal. Tak hanya itu saja, pasukan pertahanan Israel atau IDF juga mengklaim berhasil menyerang sebuah pos pertahanan Hizbullah. Menurut laporan National News Agency, ada juga pengeboman yang dilakukan di pinggir desa-desa Lebanon. Adapun daerah yang terdampak adalah Lebanon Selatan, kemudian ada Yaroun dan juga Bin Jebel. Kelompok militan Hamas diduga memiliki investasi sebesar 1 miliar dolar atau sekitar 15,8 triliun rupiah. Dana tersebut digunakan untuk kebutuhan perang melawan pasukan Israel. Seorang pejabat di Amerika Serikat mengatakan Hamas terafiliasi dengan sejumlah perusahaan di Timur Tengah, di antaranya yang beroperasi di Sudan, Aljazair, Turki, dan Uni Emirat Arab. Total investasi Hamas berkisar antara 400 juta dolar hingga 1 miliar dolar. Wakil Menteri Keuangan Amerika Serikat Brian Nelson mengatakan aliran dana yang masuk ke Hamas harus ditutup, sebab mereka menggunakan uang tersebut untuk berperang melawan Israel. Nelson kini menggandeng negara-negara Teluk untuk mengekang aliran dana yang masuk ke Hamas. Seperti diketahui, Hamas memiliki sayap militer bernama Brigade Al-Hassam. Brigade ini memiliki persenjataan lengkap dan kemampuan perang yang mumpuni. Dikabarkan, Hamas mendapat bantuan keuangan dari Iran dan juga pelatihan militer. Pangkalan militer Amerika Serikat di Suriah menjadi sasaran serangan rudal. Kelompok perlawanan Islam Irak pun mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Al-Mayadeen pada Kamis 26 Oktober 2023 melaporkan bahwa kelompok perlawanan Irak yang dikenal sebagai Mujahidin Perlawanan Islam Irak melakukan serangan. Mereka bertanggung jawab atas serangan roket terhadap pangkalan militer Amerika di desa Kharab Al-Jar di timur Laut Suriah. Serangan juga menargetkan pasukan Amerika Serikat di Bandara Abu Hajar di pinggiran Hasakah. Roket yang diluncurkan diakui tepat sasaran. Selain itu, perlawanan Islam Irak juga menyerang pangkalan militer Amerika di Suriah di ladang minyak Al-Omar di Provinsi Deir ez-Zor. Kemudian sebuah pangkalan di Al-Shaddad dengan pesawat tak berawak pada hari sebelumnya. Serangan ini terjadi beberapa jam setelah organisasi ini mengaku bertanggung jawab atas serangan pesawat tak berawak di pangkalan militer Tanaf. Saat ini pangkalan militer Amerika terus menjadi target serangan. Pemerintah Suriah secara resmi telah berulang kali menyebut kehadiran pasukan Amerika di wilayahnya sebagai pendudukan dan pencurian. Pasalnya, militer Amerika Serikat secara ilegal menguasai wilayah di timur dan timur laut Suriah di Provinsi Deir ez-Zor, Al-Hasakah, dan Raqqa, tempat ladang minyak dan gas terbesar di Suriah berada. Rusia dan Cina memveto resolusi Dewan Keamanan PBB pada Rabu 25 Oktober 2023. Resolusi yang dirancang oleh Amerika Serikat itu terkait perang antara Israel dan militan Hamas. Sementara itu, sebuah naskah rancangan Rusia gagal meraih jumlah suara minimum dalam sidang tersebut. Rancangan Amerika Serikat itu bertujuan untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang memburuk di wilayah Gaza, menyerukan untuk penghentian kekerasan agar bantuan bisa disalurkan, juga termasuk dalam rancangan tersebut. Diketahui Uni Emirat Arab juga menolak resolusi itu. Sementara itu, 10 anggota lainnya memberikan suara setuju. Di sisi lain, Brasil dan Mozambik justru abstain.
Dewan kemudian melakukan voting atas resolusi rancangan Rusia yang menyuarakan gencatan senjata kemanusiaan. Namun hanya Rusia, China, Uni Emirat Arab, dan Gabon yang mendukung. Sementara 9 anggota abstain dan Amerika serta Inggris memberikan suara tidak. Hamas kembali meluncurkan serangan menggunakan roket Ayas 250 ke arah selatan Eilat pada Rabu 25 Oktober 2023. Serangan menggunakan roket tersebut telah dilakukan untuk ketiga kalinya. Roket itu pun ditembakkan ke Bandara Remen di Israel Selatan. Ayas 250 merupakan roket yang diproduksi sendiri oleh Hamas. Roket itu pun diklaim bisa mencapai jarak 250 km. Sedangkan jarak Bandara Remen dari Gaza yakni 220 km. Nama roket tersebut mewakili jangkauannya yang digabungkan dengan nama keluarga Yahya Ayas, sang insinyur, salah satu pendiri Brigade S-Adin Al-Qassam Hamas. Hamas meluncurkan roket ini selama operasi penjaga tembok pada Mei 2021 lalu. Roket ini kali pertama digunakan Hamas pada operasi Badai Al-Aqsa pada Jumat 13 Oktober sore. Roket Ayas 250 dilaporkan menghantam Israel Utara, tepatnya di dekat Safed dan Haifa. Israel pun mengonfirmasi serangan itu dan mengatakan ada satu roket yang berhasil dicegat di Haifa. Serangan roket itu memicu kebakaran di pabrik pembakaran sampah yang terletak di kawasan Teluk Haifa. Hamas meluncurkan serangan yang kembali menargetkan Tel Aviv, Israel pada Rabu 25 Oktober malam. Dalam video yang beredar terlihat di tengah padatnya penduduk kota muncul serangan roket yang datang tiba-tiba. Roket dari Gaza itu pun menghantam sebuah bangunan apartemen yakni Rishon LeZion. Dari rekaman yang beredar menunjukkan bahwa serangan itu menyebabkan kerusakan yang parah pada bangunan tersebut. Hamas meluncurkan rudal jarak jauh dan berdaya ledak tinggi di tengah padatnya perkotaan di Israel. Namun tidak diketahui pasti berapa jumlah korban dalam insiden tersebut. Kini wilayah itu sedang dipindai oleh layanan ambulans Magen David Adom untuk mengetahui adanya kerusakan dan korban. Selain itu, dalam serangan tersebut terdapat pesan di sebuah radio yang berisi ancaman dari Hamas. Bunyi pesan tersebut ialah apabila Israel nekat melakukan eskalasi, maka pihaknya tak segan-segan akan membakar Tel Aviv. Diketahui kota terbesar di Israel itu menjadi sasaran dari Hamas sejak penyerangan 7 Oktober lalu. Selain itu, kota tersebut juga sempat terlanda banjir sesaat setelah Israel melakukan penyerangan brutal di jalur Gaza. Bencana alam itu juga terjadi saat Israel hendak melakukan serangan darat ke Gaza hingga akhirnya ditunda sampai saat ini. Pasukan Israel terus melakukan serangan di jalur Gaza sejak penyerangan Hamas ke wilayahnya pada 7 Oktober lalu. Kini Hamas pun menargetkan roket jarak jauh ke arah dua kota yang berisi ratusan ribu penduduk Israel, yakni Haifa dan Eilat. Hamas meluncurkan roket jarak jauh ke kota Eilat paling selatan Israel yang berjarak 220 km dari Gaza. Roket tersebut tidak membunyikan sirene di Eilat atau kota-kota lain di selatan. IDF, pasukan pertahanan Israel, kemudian mengatakan bahwa proyektil tersebut mendarat di area terbuka dan tidak menyebabkan cedera atau kerusakan. Sebelumnya, Hamas juga mengklaim menembakkan rudal jarak jauh R-160 ke arah daerah Haifa. Hal itu memicu sirene di kota utara Daliat Al-Karmel dan Kerem Maharal. IDF mengatakan proyektil tersebut meledak di udara. Diketahui bahwa kota Haifa sudah beberapa kali mendapat serangan dari Hamas. Serangan itu kembali dilancarkan oleh sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam ke kota Haifa pada Selasa 17 Oktober lalu. Sayap militer Hamas menggunakan roket yang memiliki jangkauan mencapai 160 km. Sementara kota Haifa berjarak sekira 130 km utara dari kota Gaza. Selain itu, Jenderal Iran Ali Fadavi juga melayangkan ancaman akan menyerang kota Haifa jika Israel nekat melakukan serangan darat ke jalur Gaza. Fadavi pun mengatakan bahwa beberapa pihak menganggap serangan rudal langsung ke Haifa adalah tindakan yang paling praktis. Perang Hamas dan Israel kini makin melebar dengan memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pun mengancam bahwa dirinya akan memberikan serangan balasan untuk Iran apabila pasukan tersebut terus menyerang pasukannya. Namun ancaman itu justru dibalas dengan serangan rudal di pangkalan militer Amerika Serikat di Suriah.
Koalisi milisi pro-Iran yang disebut Perlawanan Islam di Irak mengaku bertanggung jawab atas serangan rudal terhadap pasukan militer Amerika Serikat pada Rabu 25 Oktober malam. Adapun pasukan tersebut mengirim rudal ke Bandara Abu Hajar di timur Laut Suriah yang dikuasai Kurdi. Dalam video yang beredar, tampak rudal itu meledakkan pangkalan militer tersebut dengan dahsyat. Bahkan ledakan terjadi berkali-kali di wilayah itu. Asap pun tampak menyelimuti markas militer Amerika Serikat di Suriah. Amerika Serikat belum mengonfirmasi insiden penembakan roket di pangkalan militer itu. Namun serangan terhadap pasukan Amerika Serikat di Irak dan Suriah meningkat dalam beberapa hari terakhir. Terlebih setelah pecahnya konflik antara Israel dan gerakan Islam Palestina Hamas di jalur Gaza. Milisi yang didukung Iran telah melancarkan serangan roket dan drone berulang kali ke pangkalan Amerika Serikat di Irak dan Suriah. Juru bicara Pentagon, Jenderal Pat Ryder mengatakan pada Selasa 24 Oktober malam bahwa pasukan Amerika Serikat diserang dengan drone bunuh diri dan roket di Irak dan Suriah. Ryder menyebut setidaknya 13 kali pasukan Amerika Serikat diserang dengan drone dan roket sejak tanggal 17 hingga 24 Oktober. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam memperluas serangannya dengan menyerang Israel melalui bawah laut. Dalam serangan tersebut, Al-Qassam dibekali dengan senjata laras panjang dan juga kamera. Potret penyerangan itu pun dirilis oleh Al-Qassam pada Rabu 25 Oktober. Dalam foto yang diunggah oleh Al-Qassam menampilkan potret pasukan Hamas itu menyusup melalui bawah laut. Pasukan itu pun tampak mengenakan pakaian penyelam lengkap dengan oksigennya. Selain itu, mereka juga tampak membawa senjata laras panjang selama di air. Terlihat pula ada kamera di kepala masing-masing dari pasukan. Pasukan katak itu berhasil menyusup melalui laut dan mendarat di pantai Zikim di selatan Askelon. Sementara itu media Israel melaporkan bahwa telah terjadi bentrokan antara pasukannya dan 15 militan yang menyerang ke pangkalan Angkatan Laut Zikim di utara jalur Gaza. Diketahui serangan di bawah laut ini bukan pertama kalinya dilakukan oleh Hamas. Sejak penyerangan pada 7 Oktober lalu, Hamas juga melakukan serangan serupa ke Israel Selatan. Militan Hamas itu mencoba menyusup melalui laut di pagi hari. Di sisi lain, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengatakan bahwa mereka membunuh puluhan pasukan Hamas di speedboat dan kapal lain dalam serangan tersebut. Ada sebuah unit pasukan pertahanan Israel atau IDF yang seluruhnya berjenis kelamin perempuan. Kelompok tersebut diketahui bernama Batalion Karakal. Pasukan itu pun mengklaim telah menghabisi 100 militan Hamas. Komandan Batalion Karakal, Letnan Kolonel Orben Yehuda mengatakan bahwa hal itu sebagai bukti bahwa tidak ada lagi keraguan mengenai tentara wanita. Ben Yehuda memuji unitnya atas keberaniannya para pasukannya. Batalion Karakal ini bertempur melawan kelompok Hamas di jalur Gaza Selatan. Setelah pertempuran pecah pada 7 Oktober, Ben Yehuda mengatakan ia menerima pesan yang melaporkan infiltrasi milisi bersenjata berat di dekat Sufa dan Nirim. Ia pun mengatakan kepada tentaranya bahwa pihaknya akan berusaha melenyapkan Hamas. Ben Yehuda menegaskan bahwa dirinya dan prajuritnya adalah pasukan yang kuat. Pertempuran antara Batalion Karakal dan Hamas berlangsung hampir 4 jam dan termasuk baku tembak besar-besaran. Ben Yehuda mengatakan para tentara wanita di bawah komandonya terus memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya perang Israel melawan Hamas. Oleh sebab itu, menurutnya tidak perlu ada keraguan lagi mengenai prajurit wanita yang selalu menang melawan Hamas. Rencana militer Israel untuk menyerang posisi Hamas Palestina terbongkar. Pasukan Zionis itu akan melancarkan serangan mematikan ke terowongan bawah tanah yang berada di Gaza. Israel akan memompa terowongan tersebut menggunakan gas beracun hingga memakai senjata kimia. Aksi yang dilakukan oleh Israel itu pun akan diawasi oleh Komando Delta Force Amerika Serikat sebagai bagian dari serangan mendadak di jalur Gaza. Israel dan Amerika Serikat berharap dapat mencapai elemen kejutan untuk menembus terowongan Hamas dan menyelamatkan sekitar 220 sandera. Mereka juga berharap bisa membunuh ribuan tentara yang tergabung dalam Brigade Al-Qassam Hamas. Meski begitu, kebocoran informasi ini belum bisa diverifikasi secara independen. Delta Force Amerika Serikat akan mengawasi sejumlah besar gas saraf yang dipompa ke terowongan Hamas, di mana gas saraf itu mampu melumpuhkan gerakan tubuh untuk jangka waktu antara 6 dan 12 jam.
Selama periode tersebut, terowongan itu akan ditembus oleh pasukan Israel dan menyelamatkan ratusan sandera. Terkait dengan hal ini, Amerika Serikat belum memberikan tanggapannya. AS diketahui terlibat dengan Israel dalam rencana invasi ke Gaza. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin hampir setiap hari melakukan panggilan telepon dengan mitranya dari Israel yakni Yoav Gallant. Keduanya membahas operasi, sementara pejabat senior militer Amerika Serikat yang memiliki pengetahuan tentang peperangan perkotaan telah dikirim ke Israel. Perang Hamas dan Israel kini telah memasuki hari ke-20 sejak serangan 7 Oktober lalu. Atas serangan Hamas tersebut, Israel terus membombardir jalur Gaza dan pasukan-pasukan militan Palestina. Namun rentetan serangan itu tetap membuat pasukan Hamas kuat hingga merugikan Israel secara psikologis. Kekuatan Hamas tersebut di luar dugaan dari sebelumnya. Angkatan Udara Israel telah membombardir sasaran-sasaran Hamas yang secara nyata menyebabkan kehancuran besar di atas tanah. Namun beberapa kali juru bicara IDF menyiarkan laporan di televisi mengenai serangan udara yang dilakukan dan dinetralisir oleh para komandan Hamas. Hamas terlihat tetap berfungsi sebagai tentara militer dan melancarkan perang praktis dan psikologis. Bahkan tokoh-tokoh paling seniornya pun belum diketahui identitasnya. Pada Selasa 24 Oktober malam, Hamas pun justru melakukan serangan laut untuk mencoba menyerang dua kota perbatasan. Militan Palestina itu juga mempertahankan kapasitas untuk meluncurkan rentetan roket, termasuk upaya berkelanjutan untuk menargetkan area bandara. Selain itu, empati dan dukungan publik ke Israel di masa-masa gelapnya semakin memudar, membuat Zionis semakin tersudutkan. Sebelumnya, mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama memberikan peringatan kepada Israel, di mana kekecauan pasukan Zionis itu justru bisa menjadi bumerang untuk mereka. Israel akan kehilangan simpati dunia karena aksi yang dilakukannya di jalur Gaza. Pasukan Hamas melancarkan serangan roket besar-besaran ke arah Israel Tengah dan Selatan pada Rabu 25 Oktober malam. Secara bersamaan, rudal dari Lebanon juga diluncurkan di Israel Utara. Hal itu pun membuat pasukan Zionis menghadapi perlawanan dari kedua sisi di negaranya. Roket yang diluncurkan Hamas itu menghantam sebuah apartemen bernama Rishon Lezion. Dalam serangan itu terdapat 6 orang yang menjadi korban dan mengalami luka. Di antaranya terluka karena pecahan peluru hingga menghirup asap. Kerusakan parah juga terjadi di bangunan apartemen tersebut. Sirine serangan udara berbunyi sekira pukul 21.30 di Rishon Lezion, Petah Tikva, Bat Yam, Ros Ha'ayin, dan banyak kota sekitarnya. Tak lama setelah itu, sirine pun juga terdengar di Asdod. Sementara itu, kelompok Hizbullah meluncurkan rudal di sisi utara di waktu yang bersamaan saat Hamas mengirim rudal. Rudal itu pun berhasil dicegat oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Serangan itu terjadi di tengah memanasnya baku tembak antara Hizbullah dengan Israel di perbatasan. Tak lama setelah itu, pesawat lain juga menyerang sumber tembakan rudal di Lebanon Selatan. Hal itu terjadi setelah IDF mengumumkan serangan lebih lanjut ke pos-pos Hizbullah menggunakan roket. Pasukan Hamas kembali melancarkan serangan menggunakan roket Ayas-250 pada Rabu 25 Oktober. Roket dari jalur Gaza itu pun menuju wilayah Eilat di Israel Selatan. Roket dengan jangkauan 250 km itu pun mendarat di Bandara Remen yang berjarak sekira 220 km dari jalur Gaza. Untungnya, roket tersebut meledak di area terbuka di Eilat dan tidak menimbulkan korban. Tidak ada sirine yang berbunyi di kota-kota, namun peringatan diaktifkan di area terbuka pada aplikasi seluler Home Front Command. Diketahui bahwa serangan ini bukan pertama kalinya Hamas menargetkan bandara. Sebelumnya, sayap militer Hamas Brigade Izzuddin Al-Qassam mengumumkan bahwa mereka akan melancarkan serangan baru ke Bandara Ben Gurion di Tel Aviv. Hal itu disampaikan oleh Al-Qassam seusai pasukan mereka menyerang dua kota milik Israel, yakni Asdod dan Beersheva pada pekan lalu. Al-Qassam mengatakan bahwa penembakan di bandara tersebut dilakukan sebagai tanggapan atas kejahatan otoritas Israel terhadap warga sipil Palestina, di mana Al-Qassam mengumumkan akan menyerang bandara tersebut menggunakan rudal.
Tank dan pasukan Israel dilaporkan sempat menyeberang ke jalur Gaza pada Kamis 26 Oktober pagi hari. Upaya tersebut sebagai bagian dari serangan taktis. Langkah ini dilakukan sebelum IDF resmi menginvasi jalur Gaza. Pasukan infanteri dilaporkan menyerang sejumlah militan Hamas. Selain itu juga fasilitas infrastruktur dan lokasi peluncuran rudal anti-tank juga dihancurkan. IDF mengatakan serangan ini bagian dari persiapan daerah perbatasan untuk perang darat skala penuh. Pasukan Israel tidak berlama-lama di jalur Gaza. Mereka meninggalkan daerah tersebut setelah menyelesaikan misinya. IDF juga merilis video penyerangan di wilayah Gaza melalui unggahan Twitter resminya. Publikasi tersebut mencatat bahwa serangan ini sebagai penyusupan IDF terbesar ke Gaza sejak awal perang. Sebelumnya diberitakan Israel telah setuju untuk menunda operasi darat di jalur Gaza hingga Amerika Serikat menempatkan pertahanan udara untuk pasukannya di wilayah tersebut. Para pejabat Israel menyatakan kemarahannya atas pernyataan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidatonya. Pidato yang disampaikan pada Rabu 25 Oktober 2023 itu, Guterres menyebut serangan Hamas di Israel Selatan tidak terjadi dalam ruang hampa. Selesai pidato dalam sidang PBB tersebut, Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen membatalkan pertemuan yang dijadwalkan dengan Antonio Guterres. Dikutip dari Tribun News, seiring dengan hal itu, Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan juga menyerukan agar Guterres mundur. Menanggapi kritik Erdan itu, Guterres mengaku terkejut. Menurutnya, ada salah penafsiran atas sebagian pernyataannya pada Dewan. Ia dianggap seolah-olah membenarkan tindakan para militan Hamas. Pernyataan itu disampaikan Guterres di Margas Besar PBB di New York, Rabu 25 Oktober 2023. Guterres mengklaim ia tegas menyatakan bahwa dirinya mengutuk aksi Hamas terhadap Israel. Ia menyatakan tak ada yang bisa membenarkan pembunuhan yang disengaja, melukai, dan menculik warga sipil. Ribuan korban jiwa berjatuhan imbas serangan yang terus-terusan dilakukan oleh Israel. Dari ribuan korban itu, banyak pula yang tak berhasil diidentifikasi, sehingga mereka yang tak dikenali itu dikuburkan di kuburan massal dengan nomor dan tanpa nama. Sebagai informasi, pemakaman massal telah disahkan oleh ulama setempat. Sebelum penguburan, petugas medis biasanya menyimpan foto para korban. Selain itu, pihaknya juga mengamankan sampel darah korban yang meninggal dan memberikan nomor. Seiring dengan itu, berbagai upaya pun dilakukan warga Palestina agar mereka tetap dikenali jika menjadi korban serangan Israel. Sejumlah orang tua di Gaza diketahui menuliskan nama anak-anak mereka di kaki, perut, dan lengan. Kini beberapa keluarga menggunakan gelang agar mudah dikenali. Keluarga-keluarga di Gaza diketahui membeli atau membuat gelang untuk anak-anak mereka. Dengan harapan gelang-gelang tersebut dapat menemukan orang-orang yang dicintai jika mereka terbunuh. Pesawat tempur Israel menyerang sebuah toko roti yang ada di kamp pengungsi Al-Mughazi di pusat kota Gaza. Imbas serangan itu, sedikitnya 10 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka. Serangan udara itu dilancarkan Israel pada Rabu 25 Oktober 2023. Menanggapi hal ini, kantor media pemerintah di Gaza mengatakan bahwa Israel sengaja menargetkan toko roti tersebut. Pasalnya, kala itu banyak warga sipil yang berbaris di depan toko. Dikatakan Salman Maruf, kepala kantor media pemerintah di Gaza, pengeboman itu terjadi setelah warga sipil menerima bantuan tepung dari UNRWA. Ia menambahkan toko roti tersebut menyediakan makanan bagi puluhan ribu penghuni kamp. Rudal Israel yang menghancurkan toko roti itu juga turut merusak beberapa rumah di area kamp. Maruf menyatakan dirinya memantau dan mendokumentasikan Israel yang menargetkan 5 toko roti secara langsung. Kelima toko roti itu diketahui berada di berbagai tempat di Gaza. Akibatnya, puluhan orang syahid dan ratusan lainnya terluka.
Sikap tentara Zionis Israel semakin menjadi-jadi. Bukan hanya memusuhi pasukan Hamas saja, mereka bahkan melarang umat Kristen di Palestina untuk beribadah. Beredar video yang memperlihatkan kekesalan umat Kristen Palestina saat dihadang masuk ke kota tua oleh tentara Israel. Pasukan Israel tampak membuat barikade ketat agar umat Kristen tak bisa lewat. Mereka mengusir secara paksa umat Kristen yang hendak beribadah di kota tua. Pasukan Israel menyebut mereka harus memilih jalur lain jika ingin sampai ke lokasi tersebut. Kejadian ini kemudian memicu kecaman dari Dewan Tinggi Gereja di Palestina. Pasalnya, Mahkamah Agung Israel sudah menyetujui kesepakatan soal akses umat Kristen menjelang kebangkitan Yesus. Umat Kristen di Yerusalem pun diperbolehkan memasuki gereja tanpa batasan. Namun kenyataannya mereka tetap dihalangi oleh pasukan Israel. Para pemimpin umat Kristen pun turut mengecam tindakan Israel yang melanggar hak asasi manusia. Mereka juga mengecam penindasan yang dilakukan pasukan Israel ke warga Muslim di Palestina. Meningkatnya pemboman udara yang dilakukan Israel di jalur Gaza menewaskan ribuan warga sipil. Banyaknya korban yang berjatuhan menimbulkan gelombang protes sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. Berbagai kota di dunia menggelar unjuk rasa, seperti London, New York, Kairo, hingga Sydney. Kali ini ada yang berbeda, pasalnya Metaverse turut bergabung aksi solidaritas itu. Seorang pria asal Malaysia membuat aksi bela Palestina di permainan Roblox. Aksi protes yang disebut Palestina Dataran Tanjung Mas itu berhasil menarik 60.000 kunjungan sejak dibuat pada 14 Oktober 2023. Sebanyak 200 pemain diizinkan untuk mengikuti pawai dalam satu waktu. Video protes virtual itu tampak dibagikan akun TikTok yang bernama @cikguzyyd. Dalam video terlihat karakter-karakter blok animasi Roblox berbaris bersama. Ratusan karakter itu tampak membawa bendera Palestina sambil berlalu lalang. Sebagian pemain lainnya tampak mengibarkan bendera Malaysia di game tersebut. Protes tersebut diakhiri dengan para pemain berdiri di depan papan reklame besar. Papan itu bertuliskan Solidarity untukmu atau Solidaritas untukmu. Diketahui para pemain dari berbagai belahan dunia turut tergabung dalam aksi protes virtual ini. Rencana militer Israel untuk menyerang posisi Hamas Palestina terbongkar. Pasukan Zionis itu akan melancarkan serangan mematikan ke terowongan bawah tanah yang berada di Gaza. Israel akan memompa terowongan tersebut menggunakan gas beracun hingga memakai senjata kimia. Aksi yang dilakukan oleh Israel itu pun akan diawasi oleh Komando Delta Force Amerika Serikat sebagai bagian dari serangan mendadak di jalur Gaza. Israel dan Amerika Serikat berharap dapat mencapai elemen kejutan untuk menembus terowongan Hamas dan menyelamatkan sekitar 220 sandera. Mereka juga berharap bisa membunuh ribuan tentara yang tergabung dalam Brigade Al-Qassam Hamas. Meski begitu, kebocoran informasi ini belum bisa diverifikasi secara independen. Delta Force Amerika Serikat akan mengawasi sejumlah besar gas saraf yang dipompa ke terowongan Hamas, di mana gas saraf itu mampu melumpuhkan gerakan tubuh untuk jangka waktu antara 6 dan 12 jam. Selama periode tersebut, terowongan itu akan ditembus oleh pasukan Israel dan menyelamatkan ratusan sandera. Terkait dengan hal ini, Amerika Serikat belum memberikan tanggapannya. AS diketahui terlibat dengan Israel dalam rencana invasi ke Gaza. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin hampir setiap hari melakukan panggilan telepon dengan mitranya dari Israel, yakni Yoav Gallant. Keduanya membahas operasi, sementara pejabat senior militer Amerika Serikat yang memiliki pengetahuan tentang peperangan perkotaan telah dikirim ke Israel. Perlakuan tentara Zionis Israel terhadap warga Palestina tak manusiawi. Mereka dengan bangga memamerkan penindasan terhadap warga Palestina. Seperti yang terlihat dari video yang beredar di akun X, ada dua laki-laki diduga warga Palestina yang disandra tentara Israel. Wajah mereka tampak ketakutan, tubuhnya pun sampai bergetar. Ia tampak berada di sebuah ruangan yang dilengkapi fasilitas pendingin. Kemudian ada beberapa tentara Israel pria dan wanita di sekelilingnya. Dengan wajah lemas, mereka
mereka dipaksa memegang bendera Israel. Ada seseorang yang turut merekam aksi itu sambil bersorak riang gembira. Video itu diduga dibuat untuk meledek pasukan Hamas agar nyali mereka menciut. Seperti diketahui, Zionis Israel semakin meningkatkan serangannya pada Rabu 25 Oktober 2023. Mereka menyerang wilayah tepi barat Gaza yang diduduki warga Palestina. Setidaknya 4 warga tewas dalam serangan itu dan beberapa lainnya terluka. Dalam waktu yang sama, kelompok Hizbullah Lebanon juga mengumumkan bahwa 3 anggotanya tewas dalam bentrokan dengan tentara Israel. Serangan udara Israel terus berlanjut hingga Rabu 25 Oktober 2023. Pasukan pertahanan Israel atau IDF disebut segera memulai invasi darat di jalur Gaza, namun taktik Israel menggempur Hamas bocor. Rencana invasi darat Israel ke Gaza ini dibocorkan oleh pakar studi perdamaian di Bradford, yakni Paul Rogers. Pasukan Israel diduga akan melakukan 3 taktik perang. Poin pertama dimulai dengan serangan udara yang intens dan akan dilanjutkan dengan operasi darat. Hal ini ditujukan untuk menghancurkan infrastruktur dan membuat pasukan Hamas kocar-kacir. Kemudian poin kedua akan menghancurkan segala bentuk perlawanan yang tersisa dari pasukan Israel. Selanjutnya yang ketiga, mereka diduga akan memperkuat persenjataan di sekitar Gaza. Menurutnya, situasi ini bisa dibaca karena perang Israel dan Hamas sudah terjadi yang kelima kalinya sejak tahun 2008. Lebih lanjut, ia menilai tekad kuat Benjamin Netanyahu untuk menghancurkan Hamas begitu besar, sehingga perang ini diduga akan memakan lebih banyak korban jiwa. Pun jika perang ini berakhir, warga Palestina di Gaza kemungkinan besar akan berada di wilayah yang jauh lebih kecil dan menjadi sasaran pengawasan ketat. Sebagaimana diketahui, pasukan Israel semakin meningkatkan serangannya di jalur Gaza. Terakhir kali pada Rabu 25 Oktober, 6 korban jiwa tewas dan lainnya terluka di tepi barat Gaza. Hancur. Kena mortir, bahaya. Hancur. Hancur. Perang antara pasukan Zionis dan Hizbullah semakin memanas di Lebanon. Bahkan markas pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa Republik Indonesia di Lebanon nyaris terkena rudal Israel. Hal tersebut terjadi saat Israel melakukan balas dendam terhadap kelompok bersenjata Hizbullah. Seketika daerah perbatasan Lebanon dihujani rudal dan mortir Israel. Pertempuran sengit itu membuat markas PBB Indonesia di Lebanon menjadi sasaran. Mortir itu tampak jatuh di area pos pasukan Indonesia yang tak jauh dari markas besar. Beruntung dalam peristiwa ini tak ada korban jiwa. Namun sebelumnya serangan rudal Israel di Lebanon itu berhasil menghantam Sudirman Camp yang merupakan tempat di mana pasukan Indonesia tinggal. Tak hanya itu saja, pasukan pertahanan Israel atau IDF juga mengklaim berhasil menyerang sebuah pos pertahanan Hizbullah. Menurut laporan National News Agency, ada juga pengeboman yang dilakukan di pinggir desa-desa Lebanon. Adapun daerah yang terdampak adalah Lebanon Selatan, kemudian ada Yaroun dan juga Bin Jebel. Kelompok militan Hamas diduga memiliki investasi sebesar 1 miliar dolar atau sekitar 15,8 triliun rupiah. Dana tersebut digunakan untuk kebutuhan perang melawan pasukan Israel. Seorang pejabat di Amerika Serikat mengatakan Hamas terafiliasi dengan sejumlah perusahaan di Timur Tengah, di antaranya yang beroperasi di Sudan, Aljazair, Turki, dan Uni Emirat Arab. Total investasi Hamas berkisar antara 400 juta dolar hingga 1 miliar dolar. Wakil Menteri Keuangan Amerika Serikat Brian Nelson mengatakan aliran dana yang masuk ke Hamas harus ditutup, sebab mereka menggunakan uang tersebut untuk berperang melawan Israel. Nelson kini menggandeng negara-negara Teluk untuk mengekang aliran dana yang masuk ke Hamas. Seperti diketahui, Hamas memiliki sayap militer bernama Brigade Al-Hassam. Brigade ini memiliki persenjataan lengkap dan kemampuan perang yang mumpuni. Dikabarkan, Hamas mendapat bantuan keuangan dari Iran dan juga pelatihan militer. Pangkalan militer Amerika Serikat di Suriah menjadi sasaran serangan rudal. Kelompok perlawanan Islam Irak pun mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Al-Mayadano pada Kamis 26 Oktober 2023 melaporkan bahwa kelompok perlawanan Irak yang dikenal sebagai Mujahidin Perlawanan Islam Irak melakukan serangan. Mereka bertanggung jawab atas serangan roket terhadap pangkalan militer Amerika di desa Kharab al-Jar di timur Laut Suriah.
Serangan juga menargetkan pasukan Amerika Serikat di Bandara Abu Hajar di pinggiran Hasakah. Roket yang diluncurkan diakui tepat sasaran. Selain itu, perlawanan Islam Irak juga menyerang pangkalan militer Amerika di Suriah di ladang minyak Al-Omar di Provinsi Deir ez-Zor. Kemudian sebuah pangkalan di Al-Shaddad dengan pesawat tak berawak pada hari sebelumnya. Serangan ini terjadi beberapa jam setelah organisasi ini mengaku bertanggung jawab atas serangan pesawat tak berawak di pangkalan militer Tanaf. Saat ini pangkalan militer Amerika terus menjadi target serangan. Pemerintah Suriah secara resmi telah berulang kali menyebut kehadiran pasukan Amerika di wilayahnya sebagai pendudukan dan pencurian. Pasalnya, militer Amerika Serikat secara ilegal menguasai wilayah di timur dan timur laut Suriah di Provinsi Deir ez-Zor, Al-Hasakah, dan Raqqa, tempat ladang minyak dan gas terbesar di Suriah berada. Rusia dan Cina memveto resolusi Dewan Keamanan PBB pada Rabu 25 Oktober 2023. Resolusi yang dirancang oleh Amerika Serikat itu terkait perang antara Israel dan militan Hamas. Sementara itu, sebuah naskah rancangan Rusia gagal meraih jumlah suara minimum dalam sidang tersebut. Rancangan Amerika Serikat itu bertujuan untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang memburuk di wilayah Gaza, menyerukan untuk penghentian kekerasan agar bantuan bisa disalurkan juga termasuk dalam rancangan tersebut. Diketahui Uni Emirat Arab juga menolak resolusi itu. Sementara itu, 10 anggota lainnya memberikan suara setuju. Di sisi lain, Brasil dan Mozambik justru abstain. Dewan kemudian melakukan voting atas resolusi rancangan Rusia yang menyuarakan gencatan senjata kemanusiaan. Namun hanya Rusia, Cina, Uni Emirat Arab, dan Gabon yang mendukung. Sementara 9 anggota abstain dan Amerika serta Inggris memberikan suara tidak. Hamas kembali meluncurkan serangan menggunakan roket Ayas 250 ke arah selatan Eilat pada Rabu 25 Oktober 2023. Serangan menggunakan roket tersebut telah dilakukan untuk ketiga kalinya. Roket itu pun ditembakkan ke Bandara Remen di Israel Selatan. Ayas 250 merupakan roket yang diproduksi sendiri oleh Hamas. Roket itu pun diklaim bisa mencapai jarak 250 km. Sedangkan jarak Bandara Remen dari Gaza yakni 220 km. Nama roket tersebut mewakili jangkauannya yang digabungkan dengan nama keluarga Yahya Ayas, sang insinyur, salah satu pendiri Brigade Es-Adin Al-Qassam Hamas. Hamas meluncurkan roket ini selama operasi penjaga tembok pada Mei 2021 lalu. Roket ini kali pertama digunakan Hamas pada operasi Badai Al-Aqsa pada Jumat 13 Oktober sore. Roket Ayas 250 dilaporkan menghantam Israel Utara, tepatnya di dekat Safed dan Haifa. Israel pun mengonfirmasi serangan itu dan mengatakan ada satu roket yang berhasil dicegat di Haifa. Serangan roket itu memicu kebakaran di pabrik pembakaran sampah yang terletak di kawasan Teluk Haifa. Hamas meluncurkan serangan yang kembali menargetkan Tel Aviv, Israel pada Rabu 25 Oktober malam. Dalam video yang beredar terlihat di tengah padatnya penduduk kota muncul serangan roket yang datang tiba-tiba. Roket dari Gaza itu pun menghantam sebuah bangunan apartemen yakni Rishon LeZion. Dari rekaman yang beredar menunjukkan bahwa serangan itu menyebabkan kerusakan yang parah pada bangunan tersebut. Hamas meluncurkan rudal jarak jauh dan berdaya ledak tinggi di tengah padatnya perkotaan di Israel. Namun tidak diketahui pasti berapa jumlah korban dalam insiden tersebut. Kini wilayah itu sedang dipindai oleh layanan ambulans Magen David Adom untuk mengetahui adanya kerusakan dan korban. Selain itu, dalam serangan tersebut terdapat pesan di sebuah radio yang berisi ancaman dari Hamas. Bunyi pesan tersebut ialah apabila Israel nekat melakukan eskalasi, maka pihaknya tak segan-segan akan membakar Tel Aviv. Diketahui kota terbesar di Israel itu menjadi sasaran dari Hamas sejak penyerangan 7 Oktober lalu. Selain itu, kota tersebut juga sempat terlanda banjir sesaat setelah Israel melakukan penyerangan brutal di jalur Gaza. Bencana alam itu juga terjadi saat Israel hendak melakukan serangan darat ke Gaza hingga akhirnya ditunda sampai saat ini.
Pasukan Israel terus melakukan serangan di jalur Gaza sejak penyerangan Hamas ke wilayahnya pada 7 Oktober lalu. Kini Hamas pun menargetkan roket jarak jauh ke arah dua kota yang berisi ratusan ribu penduduk Israel, yakni Haifa dan Eilat. Hamas meluncurkan roket jarak jauh ke kota Eilat paling selatan Israel yang berjarak 220 km dari Gaza. Roket tersebut tidak membunyikan sirene di Eilat atau kota-kota lain di selatan. IDF, pasukan pertahanan Israel, kemudian mengatakan bahwa proyektil tersebut mendarat di area terbuka dan tidak menyebabkan cedera atau kerusakan. Sebelumnya, Hamas juga mengklaim menembakkan rudal jarak jauh R-160 ke arah daerah Haifa. Hal itu memicu sirene di kota utara Daliat Al-Karmel dan Kerem Maharal. IDF mengatakan proyektil tersebut meledak di udara. Diketahui bahwa kota Haifa sudah beberapa kali mendapat serangan dari Hamas. Serangan itu kembali dilancarkan oleh sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam ke kota Haifa pada Selasa 17 Oktober lalu. Sayap militer Hamas menggunakan roket yang memiliki jangkauan mencapai 160 km. Sementara kota Haifa berjarak sekira 130 km utara dari kota Gaza. Selain itu, Jenderal Iran Ali Fadavi juga melayangkan ancaman akan menyerang kota Haifa jika Israel nekat melakukan serangan darat ke jalur Gaza. Fadavi pun mengatakan bahwa beberapa pihak menganggap serangan rudal langsung ke Haifa adalah tindakan yang paling praktis. Perang Hamas dan Israel kini makin melebar dengan memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pun mengancam bahwa dirinya akan memberikan serangan balasan untuk Iran apabila pasukan tersebut terus menyerang pasukannya. Namun ancaman itu justru dibalas dengan serangan rudal di pangkalan militer Amerika Serikat di Suriah. Koalisi milisi pro-Iran yang disebut Perlawanan Islam di Irak mengaku bertanggung jawab atas serangan rudal terhadap pasukan militer Amerika Serikat pada Rabu 25 Oktober malam. Adapun pasukan tersebut mengirim rudal ke Bandara Abu Hajar di timur laut Suriah yang dikuasai Kurdi. Dalam video yang beredar, tampak rudal itu meledakkan pangkalan militer tersebut dengan dahsyat. Bahkan ledakan terjadi berkali-kali di wilayah itu. Asap pun tampak menyelimuti markas militer Amerika Serikat di Suriah. Amerika Serikat belum mengonfirmasi insiden penembakan roket di pangkalan militer itu. Namun serangan terhadap pasukan Amerika Serikat di Irak dan Suriah meningkat dalam beberapa hari terakhir. Terlebih setelah pecahnya konflik antara Israel dan gerakan Islam Palestina Hamas di jalur Gaza. Milisi yang didukung Iran telah melancarkan serangan roket dan drone berulang kali ke pangkalan Amerika Serikat di Irak dan Suriah. Juru bicara Pentagon, Jenderal Pat Ryder mengatakan pada Selasa 24 Oktober malam bahwa pasukan Amerika Serikat diserang dengan drone bunuh diri dan roket di Irak dan Suriah. Ryder menyebut setidaknya 13 kali pasukan Amerika Serikat diserang dengan drone dan roket sejak tanggal 17 hingga 24 Oktober. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam memperluas serangannya dengan menyerang Israel melalui bawah laut. Dalam serangan tersebut, Al-Qassam dibekali dengan senjata laras panjang dan juga kamera. Potret penyerangan itu pun dirilis oleh Al-Qassam pada Rabu 25 Oktober. Dalam foto yang diunggah oleh Al-Qassam menampilkan potret pasukan Hamas itu menyusup melalui bawah laut. Pasukan itu pun tampak mengenakan pakaian penyelam lengkap dengan oksigennya. Selain itu, mereka juga tampak membawa senjata laras panjang selama di air. Terlihat pula ada kamera di kepala masing-masing dari pasukan. Pasukan katak itu berhasil menyusup melalui laut dan mendarat di pantai Zikim di selatan Askelon. Sementara itu media Israel melaporkan bahwa telah terjadi bentrokan antara pasukannya dan 15 militan yang menyerang ke pangkalan Angkatan Laut Zikim di utara jalur Gaza. Diketahui serangan di bawah laut ini bukan pertama kalinya dilakukan oleh Hamas. Sejak penyerangan pada 7 Oktober lalu, Hamas juga melakukan serangan serupa ke Israel Selatan. Militan Hamas itu mencoba menyusup melalui laut di pagi hari. Di sisi lain, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengatakan bahwa mereka membunuh puluhan pasukan Hamas di speedboat dan kapal lain dalam serangan tersebut. Ada sebuah unit pasukan pertahanan Israel atau IDF yang seluruhnya berjenis kelamin perempuan. Kelompok tersebut diketahui bernama Batalion Karakal. Pasukan itu pun mengklaim telah menghabisi 100 militan Hamas. Komandan Batalion Karakal, Letnan Kolonel Orben Yehuda mengatakan bahwa hal itu sebagai bukti bahwa tidak ada lagi keraguan mengenai tentara wanita. Ben Yehuda memuji unitnya atas keberaniannya para pasukannya.
Batalion Karakal ini bertempur melawan kelompok Hamas di jalur Gaza Selatan. Setelah pertempuran pecah pada 7 Oktober, Ben Yehuda mengatakan ia menerima pesan yang melaporkan infiltrasi milisi bersenjata berat di dekat Sufa dan Nirim. Ia pun mengatakan kepada tentaranya bahwa pihaknya akan berusaha melenyapkan Hamas. Ben Yehuda menegaskan bahwa dirinya dan prajuritnya adalah pasukan yang kuat. Pertempuran antara Batalion Karakal dan Hamas berlangsung hampir 4 jam dan termasuk baku tembak besar-besaran. Ben Yehuda mengatakan para tentara wanita di bawah komandonya terus memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya perang Israel melawan Hamas. Oleh sebab itu, menurutnya tidak perlu ada keraguan lagi mengenai prajurit wanita yang selalu menang melawan Hamas. Rencana militer Israel untuk menyerang posisi Hamas Palestina terbongkar. Pasukan Zionis itu akan melancarkan serangan mematikan ke terowongan bawah tanah yang berada di Gaza. Israel akan memompa terowongan tersebut menggunakan gas beracun hingga memakai senjata kimia. Aksi yang dilakukan oleh Israel itu pun akan diawasi oleh Komando Delta Force Amerika Serikat sebagai bagian dari serangan mendadak di jalur Gaza. Israel dan Amerika Serikat berharap dapat mencapai elemen kejutan untuk menembus terowongan Hamas dan menyelamatkan sekitar 220 sandera. Mereka juga berharap bisa membunuh ribuan tentara yang tergabung dalam Brigade Al-Qassam Hamas. Meski begitu, kebocoran informasi ini belum bisa diverifikasi secara independen. Delta Force Amerika Serikat akan mengawasi sejumlah besar gas saraf yang dipompa ke terowongan Hamas, di mana gas saraf itu mampu melumpuhkan gerakan tubuh untuk jangka waktu antara 6 dan 12 jam. Selama periode tersebut, terowongan itu akan ditembus oleh pasukan Israel dan menyelamatkan ratusan sandera. Terkait dengan hal ini, Amerika Serikat belum memberikan tanggapannya. AS diketahui terlibat dengan Israel dalam rencana invasi ke Gaza. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin hampir setiap hari melakukan panggilan telepon dengan mitranya dari Israel yakni Yoav Gallant. Keduanya membahas operasi, sementara pejabat senior militer Amerika Serikat yang memiliki pengetahuan tentang peperangan perkotaan telah dikirim ke Israel. Perang Hamas dan Israel kini telah memasuki hari ke-20 sejak serangan 7 Oktober lalu. Atas serangan Hamas tersebut, Israel terus membombardir jalur Gaza dan pasukan-pasukan militan Palestina. Namun rentetan serangan itu tetap membuat pasukan Hamas kuat hingga merugikan Israel secara psikologis. Kekuatan Hamas tersebut di luar dugaan dari sebelumnya. Angkatan Udara Israel telah membombardir sasaran-sasaran Hamas yang secara nyata menyebabkan kehancuran besar di atas tanah. Namun beberapa kali juru bicara IDF menyiarkan laporan di televisi mengenai serangan udara yang dilakukan dan dinetralisir oleh para komandan Hamas. Hamas terlihat tetap berfungsi sebagai tentara militer dan melancarkan perang praktis dan psikologis. Bahkan tokoh-tokoh paling seniornya pun belum diketahui identitasnya. Pada Selasa 24 Oktober malam, Hamas pun justru melakukan serangan laut untuk mencoba menyerang 2 kota perbatasan. Militan Palestina itu juga mempertahankan kapasitas untuk meluncurkan rentetan roket, termasuk upaya berkelanjutan untuk menargetkan area bandara. Selain itu, empati dan dukungan publik ke Israel di masa-masa gelapnya semakin memudar membuat Zionis semakin tersudutkan. Sebelumnya, mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama memberikan peringatan kepada Israel, di mana kekacauan pasukan Zionis itu justru bisa menjadi bumerang untuk mereka. Israel akan kehilangan simpati dunia karena aksi yang dilakukannya di jalur Gaza. Pasukan Hamas melancarkan serangan roket besar-besaran ke arah Israel Tengah dan Selatan pada Rabu 25 Oktober malam. Secara bersamaan, rudal dari Lebanon juga diluncurkan di Israel Utara. Hal itu pun membuat pasukan Zionis menghadapi perlawanan dari kedua sisi di negaranya. Roket yang diluncurkan Hamas itu menghantam sebuah apartemen bernama Rishon LeZion. Dalam serangan itu terdapat 6 orang yang menjadi korban dan mengalami luka. Di antaranya terluka karena pecahan peluru hingga menghirup asap. Kerusakan parah juga terjadi di bangunan apartemen tersebut. Sirine serangan udara berbunyi sekira pukul 21.30 di Rishon LeZion, Petah Tikva, Bat Yam, Ros HaAyin, dan banyak kota sekitarnya. Tak lama setelah itu, sirine pun juga terdengar di Asdod. Sementara itu, kelompok Hizbullah meluncurkan rudal di sisi utara di waktu yang bersamaan saat Hamas mengirim rudal.
Rudal itu pun berhasil dicegat oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Serangan itu terjadi di tengah memanasnya baku tembak antara Hizbullah dengan Israel di perbatasan. Tak lama setelah itu, pesawat lain juga menyerang sumber tembakan rudal di Lebanon Selatan. Hal itu terjadi setelah IDF mengumumkan serangan lebih lanjut ke pos-pos Hizbullah menggunakan roket. Pasukan Hamas kembali melancarkan serangan menggunakan roket Ayas-250 pada Rabu 25 Oktober. Roket dari jalur Gaza itu pun menuju wilayah Eilat di Israel Selatan. Roket dengan jangkauan 250 km itu pun mendarat di Bandara Remen yang berjarak sekira 220 km dari jalur Gaza. Untungnya roket tersebut meledak di area terbuka di Eilat dan tidak menimbulkan korban. Tidak ada sirene yang berbunyi di kota-kota, namun peringatan diaktifkan di area terbuka pada aplikasi seluler Home Front Command. Diketahui bahwa serangan ini bukan pertama kalinya Hamas menargetkan bandara. Sebelumnya, sayap militer Hamas Brigade Izzuddin Al-Qassam mengumumkan bahwa mereka akan melancarkan serangan baru ke Bandara Ben Gurion di Tel Aviv. Hal itu disampaikan oleh Al-Qassam seusai pasukan mereka menyerang dua kota milik Israel, yakni Asdod dan Beersheva pada pekan lalu. Al-Qassam mengatakan bahwa penembakan di bandara tersebut dilakukan sebagai tanggapan atas kejahatan otoritas Israel terhadap warga sipil Palestina, di mana Al-Qassam mengumumkan akan menyerang bandara tersebut menggunakan rudal. Tank dan pasukan Israel dilaporkan sempat menyeberang ke jalur Gaza pada Kamis 26 Oktober pagi hari. Upaya tersebut sebagai bagian dari serangan taktis. Langkah ini dilakukan sebelum IDF resmi menginvasi jalur Gaza. Pasukan infanteri dilaporkan menyerang sejumlah militan Hamas. Selain itu juga fasilitas infrastruktur dan lokasi peluncuran rudal anti-tank juga dihancurkan. IDF mengatakan serangan ini bagian dari persiapan daerah perbatasan untuk perang darat skala penuh. Pasukan Israel tidak berlama-lama di jalur Gaza. Mereka meninggalkan daerah tersebut setelah menyelesaikan misinya. IDF juga merilis video penyerangan di wilayah Gaza melalui unggahan Twitter resminya. Publikasi tersebut mencatat bahwa serangan ini sebagai penyusupan IDF terbesar ke Gaza sejak awal perang. Sebelumnya diberitakan Israel telah setuju untuk menunda operasi darat di jalur Gaza hingga Amerika Serikat menempatkan pertahanan udara untuk pasukannya di wilayah tersebut. Para pejabat Israel menyatakan kemarahannya atas pernyataan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidatonya. Pidato yang disampaikan pada Rabu 25 Oktober 2023 itu, Guterres menyebut serangan Hamas di Israel Selatan tidak terjadi dalam ruang hampa. Seusai pidato dalam sidang PBB tersebut, Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen membatalkan pertemuan yang dijadwalkan dengan Antonio Guterres. Dikutip dari Tribun News, seiring dengan hal itu, Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan juga menyerukan agar Guterres mundur. Menanggapi kritik Erdan itu, Guterres mengaku terkejut. Menurutnya, ada salah penafsiran atas sebagian pernyataannya pada Dewan. Ia dianggap seolah-olah membenarkan tindakan para militan Hamas. Pernyataan itu disampaikan Guterres di Margas Besar PBB di New York, Rabu 25 Oktober 2023. Guterres mengklaim ia tegas menyatakan bahwa dirinya mengutuk aksi Hamas terhadap Israel. Ia menyatakan tak ada yang bisa membenarkan pembunuhan yang disengaja, melukai, dan menculik warga sipil. Ribuan korban jiwa berjatuhan imbas serangan yang terus-terusan dilakukan oleh Israel. Dari ribuan korban itu, banyak pula yang tak berhasil diidentifikasi, sehingga mereka yang tak dikenali itu dikuburkan di kuburan massal dengan nomor dan tanpa nama. Sebagai informasi, pemakaman massal telah disahkan oleh ulama setempat. Sebelum penguburan, petugas medis biasanya menyimpan foto para korban. Selain itu, pihaknya juga mengamankan sampel darah korban yang meninggal dan memberikan nomor. Seiring dengan itu, berbagai upaya pun dilakukan warga Palestina agar mereka tetap dikenali jika menjadi korban serangan Israel. Sejumlah orang tua di Gaza diketahui menuliskan nama anak-anak mereka di kaki, perut, dan lengan. Kini beberapa keluarga menggunakan gelang agar mudah dikenali.
Keluarga-keluarga di Gaza diketahui membeli atau membuat gelang untuk anak-anak mereka. Dengan harapan gelang-gelang tersebut dapat menemukan orang-orang yang dicintai jika mereka terbunuh. Pesawat tempur Israel menyerang sebuah toko roti yang ada di kamp pengungsi Al-Mughazi di pusat kota Gaza. Imbas serangan itu, sedikitnya 10 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka. Serangan udara itu dilancarkan Israel pada Rabu 25 Oktober 2023. Menanggapi hal ini, kantor media pemerintah di Gaza mengatakan bahwa Israel sengaja menargetkan toko roti tersebut. Pasalnya, kala itu banyak warga sipil yang berbaris di depan toko. Dikatakan Salman Maruf, kepala kantor media pemerintah di Gaza, pengeboman itu terjadi setelah warga sipil menerima bantuan tepung dari UNRWA. Ia menambahkan toko roti tersebut menyediakan makanan bagi puluhan ribu penghuni kamp. Rudal Israel yang menghancurkan toko roti itu juga turut merusak beberapa rumah di area kamp. Maruf menyatakan dirinya memantau dan mendokumentasikan Israel yang menargetkan 5 toko roti secara langsung. Kelima toko roti itu diketahui berada di berbagai tempat di Gaza. Akibatnya, puluhan orang syahid dan ratusan lainnya terluka. Sikap tentara Zionis Israel semakin menjadi-jadi. Bukan hanya memusuhi pasukan Hamas saja, mereka bahkan melarang umat Kristen di Palestina untuk beribadah. Beredar video yang memperlihatkan kekesalan umat Kristen Palestina saat dihadang masuk ke kota tua oleh tentara Israel. Pasukan Israel tampak membuat barikade ketat agar umat Kristen tak bisa lewat. Mereka mengusir secara paksa umat Kristen yang hendak beribadah di kota tua. Pasukan Israel menyebut mereka harus memilih jalur lain jika ingin sampai ke lokasi tersebut. Kejadian ini kemudian memicu kecaman dari Dewan Tinggi Gereja di Palestina. Pasalnya, Mahkamah Agung Israel sudah menyetujui kesepakatan soal akses umat Kristen menjelang kebangkitan Yesus. Umat Kristen di Yerusalem pun diperbolehkan memasuki gereja tanpa batasan. Namun kenyataannya mereka tetap dihalangi oleh pasukan Israel. Para pemimpin umat Kristen pun turut mengecam tindakan Israel yang melanggar hak asasi manusia. Mereka juga mengecam penindasan yang dilakukan pasukan Israel ke warga Muslim di Palestina. Meningkatnya pemboman udara yang dilakukan Israel di jalur Gaza menewaskan ribuan warga sipil. Banyaknya korban yang berjatuhan menimbulkan gelombang protes sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. Berbagai kota di dunia menggelar unjuk rasa, seperti London, New York, Kairo, hingga Sydney. Kali ini ada yang berbeda, pasalnya Metaverse turut bergabung aksi solidaritas itu. Seorang pria asal Malaysia membuat aksi bela Palestina di permainan Roblox. Aksi protes yang disebut Palestina Dataran Tanjung Mas itu berhasil menarik 60.000 kunjungan sejak dibuat pada 14 Oktober 2023. Sebanyak 200 pemain diizinkan untuk mengikuti pawai dalam satu waktu. Video protes virtual itu tampak dibagikan akun TikTok yang bernama @cikguzyyd. Dalam video terlihat karakter-karakter blok animasi Roblox berbaris bersama. Ratusan karakter itu tampak membawa bendera Palestina sambil berlalu lalang. Sebagian pemain lainnya tampak mengibarkan bendera Malaysia di game tersebut. Protes tersebut diakhiri dengan para pemain berdiri di depan papan reklame besar. Papan itu bertuliskan Solidarity untukmu atau Solidaritas untukmu. Diketahui para pemain dari berbagai belahan dunia turut tergabung dalam aksi protes virtual ini. Rencana militer Israel untuk menyerang posisi Hamas Palestina terbongkar. Pasukan Zionis itu akan melancarkan serangan mematikan ke terowongan bawah tanah yang berada di Gaza. Israel akan memompa terowongan tersebut menggunakan gas beracun hingga memakai senjata kimia.
Aksi yang dilakukan oleh Israel itu pun akan diawasi oleh Komando Delta Force Amerika Serikat sebagai bagian dari serangan mendadak di jalur Gaza. Israel dan Amerika Serikat berharap dapat mencapai elemen kejutan untuk menembus terowongan Hamas dan menyelamatkan sekitar 220 sandera. Mereka juga berharap bisa membunuh ribuan tentara yang tergabung dalam Brigade Al-Qassam Hamas. Meski begitu, kebocoran informasi ini belum bisa diverifikasi secara independen. Delta Force Amerika Serikat akan mengawasi sejumlah besar gas saraf yang dipompa ke terowongan Hamas, di mana gas saraf itu mampu melumpuhkan gerakan tubuh untuk jangka waktu antara 6 dan 12 jam. Selama periode tersebut, terowongan itu akan ditembus oleh pasukan Israel dan menyelamatkan ratusan sandera. Terkait dengan hal ini, Amerika Serikat belum memberikan tanggapannya. AS diketahui terlibat dengan Israel dalam rencana invasi ke Gaza. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin hampir setiap hari melakukan panggilan telepon dengan mitranya dari Israel, yakni Yoav Gallant. Keduanya membahas operasi, sementara pejabat senior militer Amerika Serikat yang memiliki pengetahuan tentang peperangan perkotaan telah dikirim ke Israel. Perlakuan tentara Zionis Israel terhadap warga Palestina tak manusiawi. Mereka dengan bangga memamerkan penindasan terhadap warga Palestina. Seperti yang terlihat dari video yang beredar di akun X, ada dua laki-laki diduga warga Palestina yang disandra tentara Israel. Wajah mereka tampak ketakutan, tubuhnya pun sampai bergetar. Ia tampak berada di sebuah ruangan yang dilengkapi fasilitas pendingin. Kemudian ada beberapa tentara Israel pria dan wanita di sekelilingnya. Dengan wajah lemas, mereka dipaksa memegang bendera Israel. Ada seseorang yang turut merekam aksi itu sambil bersorak riang gembira. Video itu diduga dibuat untuk meledek pasukan Hamas agar nyali mereka menciut. Seperti diketahui, Zionis Israel semakin meningkatkan serangannya pada Rabu 25 Oktober 2023. Mereka menyerang wilayah tepi barat Gaza yang diduduki warga Palestina. Setidaknya 4 warga tewas dalam serangan itu dan beberapa lainnya terluka. Dalam waktu yang sama, kelompok Hizbullah Lebanon juga mengumumkan bahwa 3 anggotanya tewas dalam bentrokan dengan tentara Israel. Serangan udara Israel terus berlanjut hingga Rabu 25 Oktober 2023. Pasukan pertahanan Israel atau IDF disebut segera memulai invasi darat di jalur Gaza. Namun taktik Israel menggempur Hamas bocor. Rencana invasi darat Israel ke Gaza ini dibocorkan oleh pakar studi perdamaian di Bradford, yakni Paul Rogers. Pasukan Israel diduga akan melakukan 3 taktik perang. Poin pertama dimulai dengan serangan udara yang intens dan akan dilanjutkan dengan operasi darat. Hal ini ditujukan untuk menghancurkan infrastruktur dan membuat pasukan Hamas kocar-kacir. Kemudian poin kedua akan menghancurkan segala bentuk perlawanan yang tersisa dari pasukan Israel. Selanjutnya yang ketiga, mereka diduga akan memperkuat persenjataan di sekitar Gaza. Menurutnya, situasi ini bisa dibaca karena perang Israel dan Hamas sudah terjadi yang kelima kalinya sejak tahun 2008. Lebih lanjut, ia menilai tekad kuat Benjamin Netanyahu untuk menghancurkan Hamas begitu besar, sehingga perang ini diduga akan memakan lebih banyak korban jiwa. Pun jika perang ini berakhir, warga Palestina di Gaza kemungkinan besar akan berada di wilayah yang jauh lebih kecil dan menjadi sasaran pengawasan ketat. Sebagaimana diketahui, pasukan Israel semakin meningkatkan serangannya di jalur Gaza. Terakhir kali pada Rabu 25 Oktober, 6 korban jiwa tewas dan lainnya terluka di tepi barat Gaza. Hancur. Kena mortir, bahaya. Hancur. Hancur. Perang antara pasukan Zionis dan Hizbullah semakin memanas di Lebanon. Bahkan markas pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa Republik Indonesia di Lebanon nyaris terkena rudal Israel. Hal tersebut terjadi saat Israel melakukan balas dendam terhadap kelompok bersenjata Hizbullah. Seketika daerah perbatasan Lebanon dihujani rudal dan mortir Israel. Pertempuran sengit itu membuat markas PBB Indonesia di Lebanon menjadi sasaran. Mortir itu tampak jatuh di area pos pasukan Indonesia yang tak jauh dari markas besar. Beruntung dalam peristiwa ini tak ada korban jiwa. Namun sebelumnya serangan rudal Israel di Lebanon itu berhasil menghantam Sudirman Camp yang merupakan tempat di mana pasukan Indonesia tinggal. Tak hanya itu saja, pasukan pertahanan Israel atau IDF juga mengklaim berhasil menyerang sebuah pos pertahanan Hizbullah.
Menurut laporan National News Agency, ada juga pengeboman yang dilakukan di pinggir desa-desa Lebanon. Adapun daerah yang terdampak adalah Lebanon Selatan, kemudian ada Yaroun dan juga Bin Jebel. Kelompok militan Hamas diduga memiliki investasi sebesar 1 miliar dolar atau sekitar 15,8 triliun rupiah. Dana tersebut digunakan untuk kebutuhan perang melawan pasukan Israel. Seorang pejabat di Amerika Serikat mengatakan Hamas terafiliasi dengan sejumlah perusahaan di Timur Tengah, di antaranya yang beroperasi di Sudan, Aljazair, Turki, dan Uni Emirat Arab. Total investasi Hamas berkisar antara 400 juta dolar hingga 1 miliar dolar. Wakil Menteri Keuangan Amerika Serikat Brian Nelson mengatakan aliran dana yang masuk ke Hamas harus ditutup sebab mereka menggunakan uang tersebut untuk berperang melawan Israel. Nelson kini menggandeng negara-negara Teluk untuk mengekang aliran dana yang masuk ke Hamas. Seperti diketahui, Hamas memiliki sayap militer bernama Brigade Al-Hassam. Brigade ini memiliki persenjataan lengkap dan kemampuan perang yang mumpuni. Dikabarkan Hamas mendapat bantuan keuangan dari Iran dan juga pelatihan militer. Pangkalan militer Amerika Serikat di Suriah menjadi sasaran serangan rudal. Kelompok perlawanan Islam Irak pun mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Al-Mayadeen pada Kamis 26 Oktober 2023 melaporkan bahwa kelompok perlawanan Irak yang dikenal sebagai Mujahidin Perlawanan Islam Irak melakukan serangan. Mereka bertanggung jawab atas serangan roket terhadap pangkalan militer Amerika di desa Kharab Al-Jar di timur laut Suriah. Serangan juga menargetkan pasukan Amerika Serikat di Bandara Abu Hajar di pinggiran Hasakah. Roket yang diluncurkan diakui tepat sasaran. Selain itu, perlawanan Islam Irak juga menyerang pangkalan militer Amerika di Suriah di ladang minyak Al-Omar di Provinsi Deir ez-Zor. Kemudian sebuah pangkalan di Al-Shaddad dengan pesawat tak berawak pada hari sebelumnya. Serangan ini terjadi beberapa jam setelah organisasi ini mengaku bertanggung jawab atas serangan pesawat tak berawak di pangkalan militer Tanaf. Saat ini pangkalan militer Amerika terus menjadi target serangan. Pemerintah Suriah secara resmi telah berulang kali menyebut kehadiran pasukan Amerika di wilayahnya sebagai pendudukan dan pencurian. Pasalnya, militer Amerika Serikat secara ilegal menguasai wilayah di timur dan timur laut Suriah di Provinsi Deir ez-Zor, Al-Hasakah, dan Raqqa, tempat ladang minyak dan gas terbesar di Suriah berada. Rusia dan Cina memveto resolusi Dewan Keamanan PBB pada Rabu 25 Oktober 2023. Resolusi yang dirancang oleh Amerika Serikat itu terkait perang antara Israel dan militan Hamas. Sementara itu, sebuah naskah rancangan Rusia gagal meraih jumlah suara minimum dalam sidang tersebut. Rancangan Amerika Serikat itu bertujuan untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang memburuk di wilayah Gaza, menyerukan untuk penghentian kekerasan agar bantuan bisa disalurkan juga termasuk dalam rancangan tersebut. Diketahui Uni Emirat Arab juga menolak resolusi itu. Sementara itu, 10 anggota lainnya memberikan suara setuju. Di sisi lain, Brazil dan Mozambik justru abstain. Dewan kemudian melakukan voting atas resolusi rancangan Rusia yang menyuarakan gencatan senjata kemanusiaan. Namun hanya Rusia, Cina, Uni Emirat Arab, dan Gabon yang mendukung. Sementara 9 anggota abstain dan Amerika serta Inggris memberikan suara tidak. Hamas kembali meluncurkan serangan menggunakan roket Ayas 250 ke arah selatan Eilat pada Rabu 25 Oktober 2023. Serangan menggunakan roket tersebut telah dilakukan untuk ketiga kalinya. Roket itu pun ditembakkan ke Bandara Remen di Israel Selatan. Ayas 250 merupakan roket yang diproduksi sendiri oleh Hamas. Roket itu pun diklaim bisa mencapai jarak 250 km. Sedangkan jarak Bandara Remen dari Gaza yakni 220 km.
Nama roket tersebut mewakili jangkauannya yang digabungkan dengan nama keluarga Yahya Ayas, sang insinyur, salah satu pendiri Brigade As-Saddin Al-Qassam Hamas. Hamas meluncurkan roket ini selama operasi penjaga tembok pada Mei 2021 lalu. Roket ini kali pertama digunakan Hamas pada operasi Badai Al-Aqsa pada Jumat 13 Oktober sore. Roket Ayas 250 dilaporkan menghantam Israel Utara, tepatnya di dekat Safed dan Haifa. Israel pun mengonfirmasi serangan itu dan mengatakan ada satu roket yang berhasil dicegat di Haifa. Serangan roket itu memicu kebakaran di pabrik pembakaran sampah yang terletak di kawasan Teluk Haifa. Hamas meluncurkan serangan yang kembali menargetkan Tel Aviv, Israel pada Rabu 25 Oktober malam. Dalam video yang beredar terlihat di tengah padatnya penduduk kota muncul serangan roket yang datang tiba-tiba. Roket dari Gaza itu pun menghantam sebuah bangunan apartemen yakni Rishon LeZion. Dari rekaman yang beredar menunjukkan bahwa serangan itu menyebabkan kerusakan yang parah pada bangunan tersebut. Hamas meluncurkan rudal jarak jauh dan berdaya ledak tinggi di tengah padatnya perkotaan di Israel. Namun tidak diketahui pasti berapa jumlah korban dalam insiden tersebut. Kini wilayah itu sedang dipindai oleh layanan ambulans Magen David Adom untuk mengetahui adanya kerusakan dan korban. Selain itu, dalam serangan tersebut terdapat pesan di sebuah radio yang berisi ancaman dari Hamas. Bunyi pesan tersebut ialah apabila Israel nekat melakukan eskalasi, maka pihaknya tak segan-segan akan membakar Tel Aviv. Diketahui kota terbesar di Israel itu menjadi sasaran dari Hamas sejak penyerangan 7 Oktober lalu. Selain itu, kota tersebut juga sempat terlanda banjir sesaat setelah Israel melakukan penyerangan brutal di jalur Gaza. Bencana alam itu juga terjadi saat Israel hendak melakukan serangan darat ke Gaza hingga akhirnya ditunda sampai saat ini. Pasukan Israel terus melakukan serangan di jalur Gaza sejak penyerangan Hamas ke wilayahnya pada 7 Oktober lalu. Kini Hamas pun menargetkan roket jarak jauh ke arah dua kota yang berisi ratusan ribu penduduk Israel, yakni Haifa dan Eilat. Hamas meluncurkan roket jarak jauh ke kota Eilat paling selatan Israel yang berjarak 220 km dari Gaza. Roket tersebut tidak membunyikan sirene di Eilat atau kota-kota lain di selatan. IDF, pasukan pertahanan Israel, kemudian mengatakan bahwa proyektil tersebut mendarat di area terbuka dan tidak menyebabkan cedera atau kerusakan. Sebelumnya, Hamas juga mengklaim menembakkan rudal jarak jauh R-160 ke arah daerah Haifa. Hal itu memicu sirene di kota utara Daliat Al-Karmel dan Kerem Maharal. IDF mengatakan proyektil tersebut meledak di udara. Diketahui bahwa kota Haifa sudah beberapa kali mendapat serangan dari Hamas. Serangan itu kembali dilancarkan oleh sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam ke kota Haifa pada Selasa 17 Oktober lalu. Sayap militer Hamas menggunakan roket yang memiliki jangkauan mencapai 160 km. Sementara kota Haifa berjarak sekira 130 km utara dari kota Gaza. Selain itu, Jenderal Iran Ali Fadavi juga melayangkan ancaman akan menyerang kota Haifa jika Israel nekat melakukan serangan darat ke jalur Gaza. Fadavi pun mengatakan bahwa beberapa pihak menganggap serangan rudal langsung ke Haifa adalah tindakan yang paling praktis. Perang Hamas dan Israel kini makin melebar dengan memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pun mengancam bahwa dirinya akan memberikan serangan balasan untuk Iran apabila pasukan tersebut terus menyerang pasukannya. Namun ancaman itu justru dibalas dengan serangan rudal di pangkalan militer Amerika Serikat di Suriah. Koalisi milisi pro-Iran yang disebut Perlawanan Islam di Irak mengaku bertanggung jawab atas serangan rudal terhadap pasukan militer Amerika Serikat pada Rabu 25 Oktober malam. Adapun pasukan tersebut mengirim rudal ke Bandara Abu Hajar di timur laut Suriah yang dikuasai Kurdi. Dalam video yang beredar, tampak rudal itu meledakkan pangkalan militer tersebut dengan dahsyat. Bahkan ledakan terjadi berkali-kali di wilayah itu. Asap pun tampak menyelimuti markas militer Amerika Serikat di Suriah. Amerika Serikat belum mengonfirmasi insiden penembakan roket di pangkalan militer itu. Namun serangan terhadap pasukan Amerika Serikat di Irak dan Suriah meningkat dalam beberapa hari terakhir. Terlebih setelah pecahnya konflik antara Israel dan gerakan Islam Palestina Hamas di jalur Gaza. Milisi yang didukung Iran telah melancarkan serangan roket dan drone berulang kali ke pangkalan Amerika Serikat di Irak dan Suriah.
Juru bicara Pentagon, Jenderal Pat Ryder mengatakan pada Selasa 24 Oktober malam bahwa pasukan Amerika Serikat diserang dengan drone bunuh diri dan roket di Irak dan Suriah. Ryder menyebut setidaknya 13 kali pasukan Amerika Serikat diserang dengan drone dan roket sejak tanggal 17 hingga 24 Oktober. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam memperluas serangannya dengan menyerang Israel melalui bawah laut. Dalam serangan tersebut, Al-Qassam dibekali dengan senjata laras panjang dan juga kamera. Potret penyerangan itu pun dirilis oleh Al-Qassam pada Rabu 25 Oktober. Dalam foto yang diunggah oleh Al-Qassam menampilkan potret pasukan Hamas itu menyusup melalui bawah laut. Pasukan itu pun tampak mengenakan pakaian penyelam lengkap dengan oksigennya. Selain itu, mereka juga tampak membawa senjata laras panjang selama di air. Terlihat pula ada kamera di kepala masing-masing dari pasukan. Pasukan katak itu berhasil menyusup melalui laut dan mendarat di pantai Zikim di selatan Askelon. Sementara itu media Israel melaporkan bahwa telah terjadi bentrokan antara pasukannya dan 15 militan yang menyerang ke pangkalan Angkatan Laut Zikim di utara jalur Gaza. Diketahui serangan di bawah laut ini bukan pertama kalinya dilakukan oleh Hamas. Sejak penyerangan pada 7 Oktober lalu, Hamas juga melakukan serangan serupa ke Israel Selatan. Militan Hamas itu mencoba menyusup melalui laut di pagi hari. Di sisi lain, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengatakan bahwa mereka membunuh puluhan pasukan Hamas di speedboat dan kapal lain dalam serangan tersebut. Ada sebuah unit pasukan pertahanan Israel atau IDF yang seluruhnya berjenis kelamin perempuan. Kelompok tersebut diketahui bernama Batalion Karakal. Pasukan itu pun mengklaim telah menghabisi 100 militan Hamas. Komandan Batalion Karakal, Letnan Kolonel Orben Yehuda mengatakan bahwa hal itu sebagai bukti bahwa tidak ada lagi keraguan mengenai tentara wanita. Ben Yehuda memuji unitnya atas keberaniannya para pasukannya. Batalion Karakal ini bertempur melawan kelompok Hamas di jalur Gaza Selatan. Setelah pertempuran pecah pada 7 Oktober, Ben Yehuda mengatakan ia menerima pesan yang melaporkan infiltrasi milisi bersenjata berat di dekat Sufa dan Nirim. Ia pun mengatakan kepada tentaranya bahwa pihaknya akan berusaha melenyapkan Hamas. Ben Yehuda menegaskan bahwa dirinya dan prajuritnya adalah pasukan yang kuat. Pertempuran antara Batalion Karakal dan Hamas berlangsung hampir 4 jam dan termasuk baku tembak besar-besaran. Ben Yehuda mengatakan para tentara wanita di bawah komandonya terus memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya perang Israel melawan Hamas. Oleh sebab itu, menurutnya tidak perlu ada keraguan lagi mengenai prajurit wanita yang selalu menang melawan Hamas. Rencana militer Israel untuk menyerang posisi Hamas Palestina terbongkar. Pasukan Zionis itu akan melancarkan serangan mematikan ke terowongan bawah tanah yang berada di Gaza. Israel akan memompa terowongan tersebut menggunakan gas beracun hingga memakai senjata kimia. Aksi yang dilakukan oleh Israel itu pun akan diawasi oleh Komando Delta Force Amerika Serikat sebagai bagian dari serangan mendadak di jalur Gaza. Israel dan Amerika Serikat berharap dapat mencapai elemen kejutan untuk menembus terowongan Hamas dan menyelamatkan sekitar 220 sandera. Mereka juga berharap bisa membunuh ribuan tentara yang tergabung dalam Brigade Al-Qassam Hamas. Meski begitu, kebocoran informasi ini belum bisa diverifikasi secara independen. Delta Force Amerika Serikat akan mengawasi sejumlah besar gas saraf yang dipompa ke terowongan Hamas, di mana gas saraf itu mampu melumpuhkan gerakan tubuh untuk jangka waktu antara 6 dan 12 jam. Selama periode tersebut, terowongan itu akan ditembus oleh pasukan Israel dan menyelamatkan ratusan sandera. Terkait dengan hal ini, Amerika Serikat belum memberikan tanggapannya. AS diketahui terlibat dengan Israel dalam rencana invasi ke Gaza. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin hampir setiap hari melakukan panggilan telepon dengan mitranya dari Israel yakni Yoav Gallant. Keduanya membahas operasi, sementara pejabat senior militer Amerika Serikat yang memiliki pengetahuan tentang peperangan perkotaan telah dikirim ke Israel. Perang Hamas dan Israel kini telah memasuki hari ke-20 sejak serangan 7 Oktober lalu. Atas serangan Hamas tersebut, Israel terus membombardir jalur Gaza dan pasukan-pasukan militan Palestina. Namun rentetan serangan itu tetap membuat pasukan Hamas kuat hingga merugikan Israel secara psikologis.
Kekuatan Hamas tersebut di luar dugaan dari sebelumnya. Angkatan Udara Israel telah membombardir sasaran-sasaran Hamas yang secara nyata menyebabkan kehancuran besar di atas tanah. Namun beberapa kali juru bicara IDF menyiarkan laporan di televisi mengenai serangan udara yang dilakukan dan dinetralisir oleh para komandan Hamas. Hamas terlihat tetap berfungsi sebagai tentara militer dan melancarkan perang praktis dan psikologis. Bahkan tokoh-tokoh paling seniornya pun belum diketahui identitasnya. Pada Selasa 24 Oktober malam, Hamas pun justru melakukan serangan laut untuk mencoba menyerang dua kota perbatasan. Militan Palestina itu juga mempertahankan kapasitas untuk meluncurkan rentetan roket, termasuk upaya berkelanjutan untuk menargetkan area bandara. Selain itu, empati dan dukungan publik ke Israel di masa-masa gelapnya semakin memudar, membuat Zionis semakin tersudutkan. Sebelumnya, mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama memberikan peringatan kepada Israel, di mana kekacauan pasukan Zionis itu justru bisa menjadi bumerang untuk mereka. Israel akan kehilangan simpati dunia karena aksi yang dilakukannya di jalur Gaza. Pasukan Hamas melancarkan serangan roket besar-besaran ke arah Israel Tengah dan Selatan pada Rabu 25 Oktober malam. Secara bersamaan, rudal dari Lebanon juga diluncurkan di Israel Utara. Hal itu pun membuat pasukan Zionis menghadapi perlawanan dari kedua sisi di negaranya. Roket yang diluncurkan Hamas itu menghantam sebuah apartemen bernama Rishon LeZion. Dalam serangan itu terdapat 6 orang yang menjadi korban dan mengalami luka. Di antaranya terluka karena pecahan peluru hingga menghirup asap. Kerusakan parah juga terjadi di bangunan apartemen tersebut. Sirine serangan udara berbunyi sekira pukul 21.30 di Rishon LeZion, Petah Tikva, Bat Yam, Ros HaAyin, dan banyak kota sekitarnya. Tak lama setelah itu, sirine pun juga terdengar di Asdod. Sementara itu, kelompok Hizbullah meluncurkan rudal di sisi utara di waktu yang bersamaan saat Hamas mengirim rudal. Rudal itu pun berhasil dicegat oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Serangan itu terjadi di tengah memanasnya baku tembak antara Hizbullah dengan Israel di perbatasan. Tak lama setelah itu, pesawat lain juga menyerang sumber tembakan rudal di Lebanon Selatan. Hal itu terjadi setelah IDF mengumumkan serangan lebih lanjut ke pos-pos Hizbullah menggunakan roket. Pasukan Hamas kembali melancarkan serangan menggunakan roket Ayas-250 pada Rabu 25 Oktober. Roket dari jalur Gaza itu pun menuju wilayah Eilat di Israel Selatan. Roket dengan jangkauan 250 km itu pun mendarat di Bandara Remen yang berjarak sekira 220 km dari jalur Gaza. Untungnya, roket tersebut meledak di area terbuka di Eilat dan tidak menimbulkan korban. Tidak ada sirine yang berbunyi di kota-kota, namun peringatan diaktifkan di area terbuka pada aplikasi seluler Home Front Command. Diketahui bahwa serangan ini bukan pertama kalinya Hamas menargetkan bandara. Sebelumnya, sayap militer Hamas Brigade Izzuddin Al-Qassam mengumumkan bahwa mereka akan melancarkan serangan baru ke Bandara Ben Gurion di Tel Aviv. Hal itu disampaikan oleh Al-Qassam seusai pasukan mereka menyerang dua kota milik Israel, yakni Asdod dan Beersheva pada pekan lalu. Al-Qassam mengatakan bahwa penembakan di bandara tersebut dilakukan sebagai tanggapan atas kejahatan otoritas Israel terhadap warga sipil Palestina, di mana Al-Qassam mengumumkan akan menyerang bandara tersebut menggunakan rudal. Tank dan pasukan Israel dilaporkan sempat menyeberang ke jalur Gaza pada Kamis 26 Oktober pagi hari. Upaya tersebut sebagai bagian dari serangan taktis. Langkah ini dilakukan sebelum IDF resmi menginvasi jalur Gaza. Pasukan infanteri dilaporkan menyerang sejumlah militan Hamas. Selain itu juga fasilitas infrastruktur dan lokasi peluncuran rudal anti-tank juga dihancurkan. IDF mengatakan serangan ini bagian dari persiapan daerah perbatasan untuk perang darat skala penuh. Pasukan Israel tidak berlama-lama di jalur Gaza. Mereka meninggalkan daerah tersebut setelah menyelesaikan misinya. IDF juga merilis video penyerangan di wilayah Gaza melalui unggahan Twitter resminya. Publikasi tersebut mencatat bahwa serangan ini sebagai penyusupan IDF terbesar ke Gaza sejak awal perang. Sebelumnya diberitakan Israel telah setuju untuk menunda operasi darat di jalur Gaza hingga Amerika Serikat menempatkan pertahanan udara untuk pasukannya di wilayah tersebut. Para pejabat Israel menyatakan kemarahannya atas pernyataan Sekretaris Jenderal PBB
Antonio Guterres dalam pidatonya. Pidato yang disampaikan pada Rabu 25 Oktober 2023 itu, Guterres menyebut serangan Hamas di Israel Selatan tidak terjadi dalam ruang hampa. Selesai pidato dalam sidang PBB tersebut, Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen membatalkan pertemuan yang dijadwalkan dengan Antonio Guterres. Dikutip dari Tribun News, seiring dengan hal itu, Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan juga menyerukan agar Guterres mundur. Menanggapi kritik Erdan itu, Guterres mengaku terkejut. Menurutnya ada salah penafsiran atas sebagian pernyataannya pada Dewan. Ia dianggap seolah-olah membenarkan tindakan para militan Hamas. Pernyataan itu disampaikan Guterres di Margas Besar PBB di New York, Rabu 25 Oktober 2023. Guterres mengklaim ia tegas menyatakan bahwa dirinya mengutuk aksi Hamas terhadap Israel. Ia menyatakan tak ada yang bisa membenarkan pembunuhan yang disengaja, melukai, dan menculik warga sipil. Ribuan korban jiwa berjatuhan imbas serangan yang terus-terusan dilakukan oleh Israel. Dari ribuan korban itu banyak pula yang tak berhasil diidentifikasi, sehingga mereka yang tak dikenali itu dikuburkan di kuburan massal dengan nomor dan tanpa nama. Sebagai informasi, pemakaman massal telah disahkan oleh ulama setempat. Sebelum penguburan, petugas medis biasanya menyimpan foto para korban. Selain itu, pihaknya juga mengamankan sampel darah korban yang meninggal dan memberikan nomor. Seiring dengan itu, berbagai upaya pun dilakukan warga Palestina agar mereka tetap dikenali jika menjadi korban serangan Israel. Sejumlah orang tua di Gaza diketahui menuliskan nama anak-anak mereka di kaki, perut, dan lengan. Kini beberapa keluarga menggunakan gelang agar mudah dikenali. Keluarga-keluarga di Gaza diketahui membeli atau membuat gelang untuk anak-anak mereka. Dengan harapan gelang-gelang tersebut dapat menemukan orang-orang yang dicintai jika mereka terbunuh. Pesawat tempur Israel menyerang sebuah toko roti yang ada di kamp pengungsi Al-Mughazi di pusat kota Gaza. Imbas serangan itu, sedikitnya 10 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka. Serangan udara itu dilancarkan Israel pada Rabu 25 Oktober 2023. Menanggapi hal ini, kantor media pemerintah di Gaza mengatakan bahwa Israel sengaja menargetkan toko roti tersebut. Pasalnya, kala itu banyak warga sipil yang berbaris di depan toko. Dikatakan Salman Maruf, kepala kantor media pemerintah di Gaza, pengeboman itu terjadi setelah warga sipil menerima bantuan tepung dari UNRWA. Ia menambahkan toko roti tersebut menyediakan makanan bagi puluhan ribu penghuni kamp. Rudal Israel yang menghancurkan toko roti itu juga turut merusak beberapa rumah di area kamp. Maruf menyatakan dirinya memantau dan mendokumentasikan Israel yang menargetkan 5 toko roti secara langsung. Kelima toko roti itu diketahui berada di berbagai tempat di Gaza. Akibatnya, puluhan orang syahid dan ratusan lainnya terluka. Sikap tentara Zionis Israel semakin menjadi-jadi. Bukan hanya memusuhi pasukan Hamas saja, mereka bahkan melarang umat Kristen di Palestina untuk beribadah. Beredar video yang memperlihatkan kekesalan umat Kristen Palestina saat dihadang masuk ke kota tua oleh tentara Israel. Pasukan Israel tampak membuat barikade ketat agar umat Kristen tak bisa lewat. Mereka mengusir secara paksa umat Kristen yang hendak beribadah di kota tua. Pasukan Israel menyebut mereka harus memilih jalur lain jika ingin sampai ke lokasi tersebut. Kejadian ini kemudian memicu kecaman dari Dewan Tinggi Gereja di Palestina. Pasalnya, Mahkamah Agung Israel sudah menyetujui kesepakatan soal akses umat Kristen menjelang kebangkitan Yesus. Umat Kristen di Yerusalem pun diperbolehkan memasuki gereja tanpa batasan. Namun kenyataannya mereka tetap dihalangi oleh pasukan Israel.
Para pemimpin umat Kristen pun turut mengecam tindakan Israel yang melanggar hak asasi manusia. Mereka juga mengecam penindasan yang dilakukan pasukan Israel ke warga Muslim di Palestina. Meningkatnya pemboman udara yang dilakukan Israel di jalur Gaza menewaskan ribuan warga sipil. Banyaknya korban yang berjatuhan menimbulkan gelombang protes sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. Berbagai kota di dunia menggelar unjuk rasa, seperti London, New York, Kairo, hingga Sydney. Kali ini ada yang berbeda, pasalnya Metaverse turut bergabung aksi solidaritas itu. Seorang pria asal Malaysia membuat aksi bela Palestina di permainan Roblox. Aksi protes yang disebut Palestina Dataran Tanjung Mas itu berhasil menarik 60.000 kunjungan sejak dibuat pada 14 Oktober 2023. Sebanyak 200 pemain diizinkan untuk mengikuti pawai dalam satu waktu. Video protes virtual itu tampak dibagikan akun TikTok yang bernama @cikguzyyd. Dalam video terlihat karakter-karakter blok animasi Roblox berbaris bersama. Ratusan karakter itu tampak membawa bendera Palestina sambil berlalu lalang. Sebagian pemain lainnya tampak mengibarkan bendera Malaysia di game tersebut. Protes tersebut diakhiri dengan para pemain berdiri di depan papan reklame besar. Papan itu bertuliskan Solidarity untukmu atau Solidaritas untukmu. Diketahui para pemain dari berbagai belahan dunia turut tergabung dalam aksi protes virtual ini. Rencana militer Israel untuk menyerang posisi Hamas Palestina terbongkar. Pasukan Zionis itu akan melancarkan serangan mematikan ke terowongan bawah tanah yang berada di Gaza. Israel akan memompa terowongan tersebut menggunakan gas beracun hingga memakai senjata kimia. Aksi yang dilakukan oleh Israel itu pun akan diawasi oleh Komando Delta Force Amerika Serikat sebagai bagian dari serangan mendadak di jalur Gaza. Israel dan Amerika Serikat berharap dapat mencapai elemen kejutan untuk menembus terowongan Hamas dan menyelamatkan sekitar 220 sandera. Mereka juga berharap bisa membunuh ribuan tentara yang tergabung dalam Brigade Al-Qassam Hamas. Meski begitu, kebocoran informasi ini belum bisa diverifikasi secara independen. Delta Force Amerika Serikat akan mengawasi sejumlah besar gas saraf yang dipompa ke terowongan Hamas, di mana gas saraf itu mampu melumpuhkan gerakan tubuh untuk jangka waktu antara 6 dan 12 jam. Selama periode tersebut, terowongan itu akan ditembus oleh pasukan Israel dan menyelamatkan ratusan sandera. Terkait dengan hal ini, Amerika Serikat belum memberikan tanggapannya. AS diketahui terlibat dengan Israel dalam rencana invasi ke Gaza. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin hampir setiap hari melakukan panggilan telepon dengan mitranya dari Israel yakni Yoav Gallant. Keduanya membahas operasi, sementara pejabat senior militer Amerika Serikat yang memiliki pengetahuan tentang peperangan perkotaan telah dikirim ke Israel. Perlakuan tentara Zionis Israel terhadap warga Palestina tak manusiawi. Mereka dengan bangga memamerkan penindasan terhadap warga Palestina. Seperti yang terlihat dari video yang beredar di akun X, ada dua laki-laki diduga warga Palestina yang disandra tentara Israel. Wajah mereka tampak ketakutan, tubuhnya pun sampai bergetar. Ia tampak berada di sebuah ruangan yang dilengkapi fasilitas pendingin. Kemudian ada beberapa tentara Israel pria dan wanita di sekelilingnya. Dengan wajah lemas, mereka dipaksa memegang bendera Israel. Ada seseorang yang turut merekam aksi itu sambil bersorak riang gembira. Video itu diduga dibuat untuk meledek pasukan Hamas agar nyali mereka menciut. Seperti diketahui, Zionis Israel semakin meningkatkan serangannya pada Rabu 25 Oktober 2023. Mereka menyerang wilayah tepi barat Gaza yang diduduki warga Palestina. Setidaknya 4 warga tewas dalam serangan itu dan beberapa lainnya terluka. Dalam waktu yang sama, kelompok Hizbullah Lebanon juga mengumumkan bahwa 3 anggotanya tewas dalam bentrokan dengan tentara Israel. Serangan udara Israel terus berlanjut hingga Rabu 25 Oktober 2023. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF disebut segera memulai invasi darat di jalur Gaza, namun taktik Israel menggempur Hamas bocor. Rencana invasi darat Israel ke Gaza ini dibocorkan oleh pakar studi perdamaian di Bradford, yakni Paul Rogers.
Pasukan Israel diduga akan melakukan 3 taktik perang. Poin pertama dimulai dengan serangan udara yang intens dan akan dilanjutkan dengan operasi darat. Hal ini ditujukan untuk menghancurkan infrastruktur dan membuat pasukan Hamas kocar-kacir. Kemudian poin kedua akan menghancurkan segala bentuk perlawanan yang tersisa dari pasukan Israel. Selanjutnya yang ketiga, mereka diduga akan memperkuat persenjataan di sekitar Gaza. Menurutnya, situasi ini bisa dibaca karena perang Israel dan Hamas sudah terjadi yang kelima kalinya sejak tahun 2008. Lebih lanjut, ia menilai tekad kuat Benjamin Netanyahu untuk menghancurkan Hamas begitu besar, sehingga perang ini diduga akan memakan lebih banyak korban jiwa. Pun jika perang ini berakhir, warga Palestina di Gaza kemungkinan besar akan berada di wilayah yang jauh lebih kecil dan menjadi sasaran pengawasan ketat. Sebagaimana diketahui, pasukan Israel semakin meningkatkan serangannya di jalur Gaza. Terakhir kali pada Rabu 25 Oktober, 6 korban jiwa tewas dan lainnya terluka di tepi barat Gaza. Hancur. Kena mortir, bahaya. Hancur. Hancur. Perang antara pasukan Zionis dan Hizbullah semakin memanas di Lebanon. Bahkan markas pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa Republik Indonesia di Lebanon nyaris terkena rudal Israel. Hal tersebut terjadi saat Israel melakukan balas dendam terhadap kelompok bersenjata Hizbullah. Seketika daerah perbatasan Lebanon dihujani rudal dan mortir Israel. Pertempuran sengit itu membuat markas PBB Indonesia di Lebanon menjadi sasaran. Mortir itu tampak jatuh di area pos pasukan Indonesia yang tak jauh dari markas besar. Beruntung dalam peristiwa ini tak ada korban jiwa. Namun sebelumnya serangan rudal Israel di Lebanon itu berhasil menghantam Sudirman Camp yang merupakan tempat di mana pasukan Indonesia tinggal. Tak hanya itu saja, pasukan pertahanan Israel atau IDF juga mengklaim berhasil menyerang sebuah pos pertahanan Hizbullah. Menurut laporan National News Agency, ada juga pengeboman yang dilakukan di pinggir desa-desa Lebanon. Adapun daerah yang terdampak adalah Lebanon Selatan, kemudian ada Yaroun dan juga Bin Jebel. Kelompok militan Hamas diduga memiliki investasi sebesar 1 miliar dolar atau sekitar 15,8 triliun rupiah. Dana tersebut digunakan untuk kebutuhan perang melawan pasukan Israel. Seorang pejabat di Amerika Serikat mengatakan Hamas terafiliasi dengan sejumlah perusahaan di Timur Tengah, di antaranya yang beroperasi di Sudan, Aljazair, Turki, dan Uni Emirat Arab. Total investasi Hamas berkisar antara 400 juta dolar hingga 1 miliar dolar. Wakil Menteri Keuangan Amerika Serikat Brian Nelson mengatakan aliran dana yang masuk ke Hamas harus ditutup, sebab mereka menggunakan uang tersebut untuk berperang melawan Israel. Nelson kini menggandeng negara-negara Teluk untuk mengekang aliran dana yang masuk ke Hamas. Seperti diketahui, Hamas memiliki sayap militer bernama Brigade Al-Hassam. Brigade ini memiliki persenjataan lengkap dan kemampuan perang yang mumpuni. Dikabarkan, Hamas mendapat bantuan keuangan dari Iran dan juga pelatihan militer. Pangkalan militer Amerika Serikat di Suriah menjadi sasaran serangan rudal. Kelompok perlawanan Islam Irak pun mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Al-Mayadano pada Kamis 26 Oktober 2023 melaporkan bahwa kelompok perlawanan Irak yang dikenal sebagai Mujahidin Perlawanan Islam Irak melakukan serangan. Mereka bertanggung jawab atas serangan roket terhadap pangkalan militer Amerika di desa Kharab Al-Jar di timur laut Suriah. Serangan juga menargetkan pasukan Amerika Serikat di Bandara Abu Hajar di pinggiran Hasakah. Roket yang diluncurkan diakui tepat sasaran. Selain itu, perlawanan Islam Irak juga menyerang pangkalan militer Amerika di Suriah di ladang minyak Al-Omar di Provinsi Deir ez-Zor. Kemudian sebuah pangkalan di Al-Shaddad dengan pesawat tak berawak pada hari sebelumnya. Serangan ini terjadi beberapa jam setelah organisasi ini mengaku bertanggung jawab atas serangan pesawat tak berawak di pangkalan militer Tanaf. Saat ini pangkalan militer Amerika terus menjadi target serangan. Pemerintah Suriah secara resmi telah berulang kali menyebut kehadiran pasukan Amerika di wilayahnya sebagai pendudukan dan pencurian. Pasalnya, militer Amerika Serikat secara ilegal menguasai wilayah di timur dan timur laut Suriah di Provinsi Deir ez-Zor, Al-Hasakah, dan Raqqa, tempat ladang minyak dan gas terbesar di Suriah berada.
Rusia dan Cina memveto resolusi Dewan Keamanan PBB pada Rabu 25 Oktober 2023. Resolusi yang dirancang oleh Amerika Serikat itu terkait perang antara Israel dan militan Hamas. Sementara itu, sebuah naskah rancangan Rusia gagal meraih jumlah suara minimum dalam sidang tersebut. Rancangan Amerika Serikat itu bertujuan untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang memburuk di wilayah Gaza, menyerukan untuk penghentian kekerasan agar bantuan bisa disalurkan, juga termasuk dalam rancangan tersebut. Diketahui Uni Emirat Arab juga menolak resolusi itu. Sementara itu, 10 anggota lainnya memberikan suara setuju. Di sisi lain, Brasil dan Mozambik justru abstain. Dewan kemudian melakukan voting atas resolusi rancangan Rusia yang menyuarakan gencatan senjata kemanusiaan. Namun hanya Rusia, Cina, Uni Emirat Arab, dan Gabon yang mendukung. Sementara 9 anggota abstain dan Amerika serta Inggris memberikan suara tidak. Hamas kembali meluncurkan serangan menggunakan roket Ayas 250 ke arah selatan Eilat pada Rabu 25 Oktober 2023. Serangan menggunakan roket tersebut telah dilakukan untuk ketiga kalinya. Roket itu pun ditembakkan ke bandara Remen di Israel Selatan. Ayas 250 merupakan roket yang diproduksi sendiri oleh Hamas. Roket itu pun diklaim bisa mencapai jarak 250 km. Sedangkan jarak bandara Remen dari Gaza yakni 220 km. Nama roket tersebut mewakili jangkauannya yang digabungkan dengan nama keluarga Yahya Ayas, sang insinyur, salah satu pendiri Brigade S-Adin Al-Qassam Hamas. Hamas meluncurkan roket ini selama operasi penjaga tembok pada Mei 2021 lalu. Roket ini kali pertama digunakan Hamas pada operasi Badai Al-Aqsa pada Jumat 13 Oktober sore. Roket Ayas 250 dilaporkan menghantam Israel Utara, tepatnya di dekat Safed dan Haifa. Israel pun mengonfirmasi serangan itu dan mengatakan ada satu roket yang berhasil dicegat di Haifa. Serangan roket itu memicu kebakaran di pabrik pembakaran sampah yang terletak di kawasan Teluk Haifa. Hamas meluncurkan serangan yang kembali menargetkan Tel Aviv, Israel pada Rabu 25 Oktober malam. Dalam video yang beredar terlihat di tengah padatnya penduduk kota muncul serangan roket yang datang tiba-tiba. Roket dari Gaza itu pun menghantam sebuah bangunan apartemen yakni Rishon LeZion. Dari rekaman yang beredar menunjukkan bahwa serangan itu menyebabkan kerusakan yang parah pada bangunan tersebut. Hamas meluncurkan rudal jarak jauh dan berdaya ledak tinggi di tengah padatnya perkotaan di Israel. Namun tidak diketahui pasti berapa jumlah korban dalam insiden tersebut. Kini wilayah itu sedang dipindai oleh layanan ambulans Magen David Adom untuk mengetahui adanya kerusakan dan korban. Selain itu, dalam serangan tersebut terdapat pesan di sebuah radio yang berisi ancaman dari Hamas. Bunyi pesan tersebut ialah apabila Israel nekat melakukan eskalasi, maka pihaknya tak segan-segan akan membakar Tel Aviv. Diketahui kota terbesar di Israel itu menjadi sasaran dari Hamas sejak penyerangan 7 Oktober lalu. Selain itu, kota tersebut juga sempat terlanda banjir sesaat setelah Israel melakukan penyerangan brutal di jalur Gaza. Bencana alam itu juga terjadi saat Israel hendak melakukan serangan darat ke Gaza hingga akhirnya ditunda sampai saat ini. Pasukan Israel terus melakukan serangan di jalur Gaza sejak penyerangan Hamas ke wilayahnya pada 7 Oktober lalu. Kini Hamas pun menargetkan roket jarak jauh ke arah dua kota yang berisi ratusan ribu penduduk Israel, yakni Haifa dan Eilat. Hamas meluncurkan roket jarak jauh ke kota Eilat paling selatan Israel yang berjarak 220 km dari Gaza. Roket tersebut tidak membunyikan sirene di Eilat atau kota-kota lain di selatan. IDF, pasukan pertahanan Israel, kemudian mengatakan bahwa proyektil tersebut mendarat di area terbuka dan tidak menyebabkan cedera atau kerusakan. Sebelumnya, Hamas juga mengklaim menembakkan rudal jarak jauh R-160 ke arah daerah Haifa. Hal itu memicu sirene di kota utara Daliat Al-Karmel dan Kerem Maharal. IDF mengatakan proyektil tersebut meledak di udara.
Diketahui bahwa kota Haifa sudah beberapa kali mendapat serangan dari Hamas. Serangan itu kembali dilancarkan oleh sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam ke kota Haifa pada Selasa 17 Oktober lalu. Sayap militer Hamas menggunakan roket yang memiliki jangkauan mencapai 160 km. Sementara kota Haifa berjarak sekira 130 km utara dari kota Gaza. Selain itu, Jenderal Iran Ali Fadavi juga melayangkan ancaman akan menyerang kota Haifa jika Israel nekat melakukan serangan darat ke jalur Gaza. Fadavi pun mengatakan bahwa beberapa pihak menganggap serangan rudal langsung ke Haifa adalah tindakan yang paling praktis. Perang Hamas dan Israel kini makin melebar dengan memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pun mengancam bahwa dirinya akan memberikan serangan balasan untuk Iran apabila pasukan tersebut terus menyerang pasukannya. Namun ancaman itu justru dibalas dengan serangan rudal di pangkalan militer Amerika Serikat di Suriah. Koalisi milisi pro-Iran yang disebut Perlawanan Islam di Irak mengaku bertanggung jawab atas serangan rudal terhadap pasukan militer Amerika Serikat pada Rabu 25 Oktober malam. Adapun pasukan tersebut mengirim rudal ke Bandara Abu Hajar di timur laut Suriah yang dikuasai Kurdi. Dalam video yang beredar, tampak rudal itu meledakkan pangkalan militer tersebut dengan dahsyat. Bahkan ledakan terjadi berkali-kali di wilayah itu. Asap pun tampak menyelimuti markas militer Amerika Serikat di Suriah. Amerika Serikat belum mengonfirmasi insiden penembakan roket di pangkalan militer itu. Namun serangan terhadap pasukan Amerika Serikat di Irak dan Suriah meningkat dalam beberapa hari terakhir. Terlebih setelah pecahnya konflik antara Israel dan gerakan Islam Palestina Hamas di jalur Gaza. Milisi yang didukung Iran telah melancarkan serangan roket dan drone berulang kali ke pangkalan Amerika Serikat di Irak dan Suriah. Juru bicara Pentagon, Jenderal Pat Ryder mengatakan pada Selasa 24 Oktober malam bahwa pasukan Amerika Serikat diserang dengan drone bunuh diri dan roket di Irak dan Suriah. Ryder menyebut setidaknya 13 kali pasukan Amerika Serikat diserang dengan drone dan roket sejak tanggal 17 hingga 24 Oktober. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam memperluas serangannya dengan menyerang Israel melalui bawah laut. Dalam serangan tersebut, Al-Qassam dibekali dengan senjata laras panjang dan juga kamera. Potret penyerangan itu pun dirilis oleh Al-Qassam pada Rabu 25 Oktober. Dalam foto yang diunggah oleh Al-Qassam menampilkan potret pasukan Hamas itu menyusup melalui bawah laut. Pasukan itu pun tampak mengenakan pakaian penyelam lengkap dengan oksigennya. Selain itu, mereka juga tampak membawa senjata laras panjang selama di air. Terlihat pula ada kamera di kepala masing-masing dari pasukan. Pasukan katak itu berhasil menyusup melalui laut dan mendarat di pantai Zikim di selatan Askelon. Sementara itu media Israel melaporkan bahwa telah terjadi bentrokan antara pasukannya dan 15 militan yang menyerang ke pangkalan Angkatan Laut Zikim di utara jalur Gaza. Diketahui serangan di bawah laut ini bukan pertama kalinya dilakukan oleh Hamas. Sejak penyerangan pada 7 Oktober lalu, Hamas juga melakukan serangan serupa ke Israel Selatan. Militan Hamas itu mencoba menyusup melalui laut di pagi hari. Di sisi lain, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengatakan bahwa mereka membunuh puluhan pasukan Hamas di speedboat dan kapal lain dalam serangan tersebut. Ada sebuah unit pasukan pertahanan Israel atau IDF yang seluruhnya berjenis kelamin perempuan. Kelompok tersebut diketahui bernama Batalion Karakal. Pasukan itu pun mengklaim telah menghabisi 100 militan Hamas. Komandan Batalion Karakal, Letnan Kolonel Orben Yehuda mengatakan bahwa hal itu sebagai bukti bahwa tidak ada lagi keraguan mengenai tentara wanita. Ben Yehuda memuji unitnya atas keberaniannya para pasukannya. Batalion Karakal ini bertempur melawan kelompok Hamas di jalur Gaza Selatan. Setelah pertempuran pecah pada 7 Oktober, Ben Yehuda mengatakan ia menerima pesan yang melaporkan infiltrasi milisi bersenjata berat di dekat Sufa dan Nirim. Ia pun mengatakan kepada tentaranya bahwa pihaknya akan berusaha melenyapkan Hamas. Ben Yehuda menegaskan bahwa dirinya dan prajuritnya adalah pasukan yang kuat. Pertempuran antara Batalion Karakal dan Hamas berlangsung hampir 4 jam dan termasuk baku tembak besar-besaran. Ben Yehuda mengatakan para tentara wanita di bawah komandonya terus memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya perang Israel melawan Hamas. Oleh sebab itu, menurutnya tidak perlu ada keraguan lagi mengenai prajurit wanita yang selalu menang melawan Hamas.
Rencana militer Israel untuk menyerang posisi Hamas Palestina terbongkar. Pasukan Zionis itu akan melancarkan serangan mematikan ke terowongan bawah tanah yang berada di Gaza. Israel akan memompa terowongan tersebut menggunakan gas beracun hingga memakai senjata kimia. Aksi yang dilakukan oleh Israel itu pun akan diawasi oleh Komando Delta Force Amerika Serikat sebagai bagian dari serangan mendadak di jalur Gaza. Israel dan Amerika Serikat berharap dapat mencapai elemen kejutan untuk menembus terowongan Hamas dan menyelamatkan sekitar 220 sandera. Mereka juga berharap bisa membunuh ribuan tentara yang tergabung dalam Brigade Al-Qassam Hamas. Meski begitu, kebocoran informasi ini belum bisa diverifikasi secara independen. Delta Force Amerika Serikat akan mengawasi sejumlah besar gas saraf yang dipompa ke terowongan Hamas, di mana gas saraf itu mampu melumpuhkan gerakan tubuh untuk jangka waktu antara 6 dan 12 jam. Selama periode tersebut, terowongan itu akan ditembus oleh pasukan Israel dan menyelamatkan ratusan sandera. Terkait dengan hal ini, Amerika Serikat belum memberikan tanggapannya. AS diketahui terlibat dengan Israel dalam rencana invasi ke Gaza. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin hampir setiap hari melakukan panggilan telepon dengan mitranya dari Israel yakni Yoav Gallant. Keduanya membahas operasi, sementara pejabat senior militer Amerika Serikat yang memiliki pengetahuan tentang peperangan perkotaan telah dikirim ke Israel. Perang Hamas dan Israel kini telah memasuki hari ke-20 sejak serangan 7 Oktober lalu. Atas serangan Hamas tersebut, Israel terus membombardir jalur Gaza dan pasukan-pasukan militan Palestina. Namun rentetan serangan itu tetap membuat pasukan Hamas kuat hingga merugikan Israel secara psikologis. Kekuatan Hamas tersebut di luar dugaan dari sebelumnya. Angkatan Udara Israel telah membombardir sasaran-sasaran Hamas yang secara nyata menyebabkan kehancuran besar di atas tanah. Namun beberapa kali juru bicara IDF menyiarkan laporan di televisi mengenai serangan udara yang dilakukan dan dinetralisir oleh para komandan Hamas. Hamas terlihat tetap berfungsi sebagai tentara militer dan melancarkan perang praktis dan psikologis. Bahkan tokoh-tokoh paling seniornya pun belum diketahui identitasnya. Pada Selasa 24 Oktober malam, Hamas pun justru melakukan serangan laut untuk mencoba menyerang dua kota perbatasan. Militan Palestina itu juga mempertahankan kapasitas untuk meluncurkan rentetan roket, termasuk upaya berkelanjutan untuk menargetkan area bandara. Selain itu, empati dan dukungan publik ke Israel di masa-masa gelapnya semakin memudar membuat Zionis semakin tersudutkan. Sebelumnya, mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama memberikan peringatan kepada Israel, di mana kekacauan pasukan Zionis itu justru bisa menjadi bumerang untuk mereka. Israel akan kehilangan simpati dunia karena aksi yang dilakukannya di jalur Gaza. Pasukan Hamas melancarkan serangan roket besar-besaran ke arah Israel Tengah dan Selatan pada Rabu 25 Oktober malam. Secara bersamaan, rudal dari Lebanon juga diluncurkan di Israel Utara. Hal itu pun membuat pasukan Zionis menghadapi perlawanan dari kedua sisi di negaranya. Roket yang diluncurkan Hamas itu menghantam sebuah apartemen bernama Rishon LeZion. Dalam serangan itu terdapat 6 orang yang menjadi korban dan mengalami luka. Di antaranya terluka karena pecahan peluru hingga menghirup asap. Kerusakan parah juga terjadi di bangunan apartemen tersebut. Sirine serangan udara berbunyi sekira pukul 21.30 di Rishon LeZion, Petah Tikva, Bat Yam, Ros HaAyin, dan banyak kota sekitarnya. Tak lama setelah itu, sirine pun juga terdengar di Asdod. Sementara itu, kelompok Hizbullah meluncurkan rudal di sisi utara di waktu yang bersamaan saat Hamas mengirim rudal. Rudal itu pun berhasil dicegat oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Serangan itu terjadi di tengah memanasnya baku tembak antara Hizbullah dengan Israel di perbatasan. Tak lama setelah itu, pesawat lain juga menyerang sumber tembakan rudal di Lebanon Selatan. Hal itu terjadi setelah IDF mengumumkan serangan lebih lanjut ke pos-pos Hizbullah menggunakan roket. Pasukan Hamas kembali melancarkan serangan menggunakan roket Ayas-250 pada Rabu 25 Oktober. Roket dari jalur Gaza itu pun menuju wilayah Eilat di Israel Selatan. Roket dengan jangkauan 250 km itu pun mendarat di Bandara Remen yang berjarak sekira 220 km dari jalur Gaza. Untungnya, roket tersebut meledak di area terbuka di Eilat dan tidak menimbulkan korban. Tidak ada sirine yang berbunyi di kota-kota, namun peringatan diaktifkan di area terbuka pada
pada aplikasi seluler Homefront Command. Diketahui bahwa serangan ini bukan pertama kalinya Hamas menargetkan bandara. Sebelumnya, sayap militer Hamas Brigade Izzuddin Al-Qassam mengumumkan bahwa mereka akan melancarkan serangan baru ke Bandara Ben Gurion di Tel Aviv. Hal itu disampaikan oleh Al-Qassam seusai pasukan mereka menyerang dua kota milik Israel, yakni Asdod dan Beersheva pada pekan lalu. Al-Qassam mengatakan bahwa penembakan di bandara tersebut dilakukan sebagai tanggapan atas kejahatan otoritas Israel terhadap warga sipil Palestina, di mana Al-Qassam mengumumkan akan menyerang bandara tersebut menggunakan rudal. Tank dan pasukan Israel dilaporkan sempat menyeberang ke jalur Gaza pada Kamis 26 Oktober pagi hari. Upaya tersebut sebagai bagian dari serangan taktis. Langkah ini dilakukan sebelum IDF resmi menginvasi jalur Gaza. Pasukan infanteri dilaporkan menyerang sejumlah militan Hamas. Selain itu juga fasilitas infrastruktur dan lokasi peluncuran rudal anti-tank juga dihancurkan. IDF mengatakan serangan ini bagian dari persiapan daerah perbatasan untuk perang darat skala penuh. Pasukan Israel tidak berlama-lama di jalur Gaza. Mereka meninggalkan daerah tersebut setelah menyelesaikan misinya. IDF juga merilis video penyerangan di wilayah Gaza melalui unggahan Twitter resminya. Publikasi tersebut mencatat bahwa serangan ini sebagai penyusupan IDF terbesar ke Gaza sejak awal perang. Sebelumnya diberitakan Israel telah setuju untuk menunda operasi darat di jalur Gaza hingga Amerika Serikat menempatkan pertahanan udara untuk pasukannya di wilayah tersebut. Para pejabat Israel menyatakan kemarahannya atas pernyataan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidatonya. Pidato yang disampaikan pada Rabu 25 Oktober 2023 itu, Guterres menyebut serangan Hamas di Israel Selatan tidak terjadi dalam ruang hampa. Seusai pidato dalam sidang PBB tersebut, Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen membatalkan pertemuan yang dijadwalkan dengan Antonio Guterres. Dikutip dari Tribun News, seiring dengan hal itu, Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan juga menyerukan agar Guterres mundur. Menanggapi kritik Erdan itu, Guterres mengaku terkejut. Menurutnya, ada salah penafsiran atas sebagian pernyataannya pada Dewan. Ia dianggap seolah-olah membenarkan tindakan para militan Hamas. Pernyataan itu disampaikan Guterres di Margas Besar PBB di New York, Rabu 25 Oktober 2023. Guterres mengklaim ia tegas menyatakan bahwa dirinya mengutuk aksi Hamas terhadap Israel. Ia menyatakan tak ada yang bisa membenarkan pembunuhan yang disengaja, melukai, dan menculik warga sipil. Ribuan korban jiwa berjatuhan imbas serangan yang terus-terusan dilakukan oleh Israel. Dari ribuan korban itu, banyak pula yang tak berhasil diidentifikasi, sehingga mereka yang tak dikenali itu dikuburkan di kuburan massal dengan nomor dan tanpa nama. Sebagai informasi, pemakaman massal telah disahkan oleh ulama setempat. Sebelum penguburan, petugas medis biasanya menyimpan foto para korban. Selain itu, pihaknya juga mengamankan sampel darah korban yang meninggal dan memberikan nomor. Seiring dengan itu, berbagai upaya pun dilakukan warga Palestina agar mereka tetap dikenali jika menjadi korban serangan Israel. Sejumlah orang tua di Gaza diketahui menuliskan nama anak-anak mereka di kaki, perut, dan lengan. Kini beberapa keluarga menggunakan gelang agar mudah dikenali. Keluarga-keluarga di Gaza diketahui membeli atau membuat gelang untuk anak-anak mereka. Dengan harapan gelang-gelang tersebut dapat menemukan orang-orang yang dicintai jika mereka terbunuh. Pesawat tempur Israel menyerang sebuah toko roti yang ada di kamp pengungsi Al-Mughazi di pusat kota Gaza. Imbas serangan itu, sedikitnya 10 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka. Serangan udara itu dilancarkan Israel pada Rabu 25 Oktober 2023. Menanggapi hal ini, kantor media pemerintah di Gaza mengatakan bahwa Israel sengaja menargetkan toko roti tersebut. Pasalnya, kala itu banyak warga sipil yang berbaris di depan toko.
Dikatakan Salman Maruf, kepala kantor media pemerintah di Gaza, pengeboman itu terjadi setelah warga sipil menerima bantuan tepung dari UNRWA. Ia menambahkan toko roti tersebut menyediakan makanan bagi puluhan ribu penghuni kamp. Rudal Israel yang menghancurkan toko roti itu juga turut merusak beberapa rumah di area kamp. Maruf menyatakan dirinya memantau dan mendokumentasikan Israel yang menargetkan 5 toko roti secara langsung. Kelima toko roti itu diketahui berada di berbagai tempat di Gaza. Akibatnya, puluhan orang syahid dan ratusan lainnya terluka. Sikap tentara Zionis Israel semakin menjadi-jadi. Bukan hanya memusuhi pasukan Hamas saja, mereka bahkan melarang umat Kristen di Palestina untuk beribadah. Beredar video yang memperlihatkan kekesalan umat Kristen Palestina saat dihadang masuk ke kota tua oleh tentara Israel. Pasukan Israel tampak membuat barikade ketat agar umat Kristen tak bisa lewat. Mereka mengusir secara paksa umat Kristen yang hendak beribadah di kota tua. Pasukan Israel menyebut mereka harus memilih jalur lain jika ingin sampai ke lokasi tersebut. Kejadian ini kemudian memicu kecaman dari Dewan Tinggi Gereja di Palestina. Pasalnya, Mahkamah Agung Israel sudah menyetujui kesepakatan soal akses umat Kristen menjelang kebangkitan Yesus. Umat Kristen di Yerusalem pun diperbolehkan memasuki gereja tanpa batasan. Namun kenyataannya mereka tetap dihalangi oleh pasukan Israel. Para pemimpin umat Kristen pun turut mengecam tindakan Israel yang melanggar hak asasi manusia. Mereka juga mengecam penindasan yang dilakukan pasukan Israel ke warga Muslim di Palestina. Meningkatnya pemboman udara yang dilakukan Israel di jalur Gaza menewaskan ribuan warga sipil. Banyaknya korban yang berjatuhan menimbulkan gelombang protes sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. Berbagai kota di dunia menggelar unjuk rasa, seperti London, New York, Kairo, hingga Sydney. Kali ini ada yang berbeda, pasalnya Metaverse turut bergabung aksi solidaritas itu. Seorang pria asal Malaysia membuat aksi bela Palestina di permainan Roblox. Aksi protes yang disebut Palestina Dataran Tanjung Mas itu berhasil menarik 60.000 kunjungan sejak dibuat pada 14 Oktober 2023. Sebanyak 200 pemain diizinkan untuk mengikuti pawai dalam satu waktu. Video protes virtual itu tampak dibagikan akun TikTok yang bernama @cikguZyd. Dalam video terlihat karakter-karakter blok animasi Roblox berbaris bersama. Ratusan karakter itu tampak membawa bendera Palestina sambil berlalu lalang. Sebagian pemain lainnya tampak mengibarkan bendera Malaysia di game tersebut. Protes tersebut diakhiri dengan para pemain berdiri di depan papan reklame besar. Papan itu bertuliskan Solidarity untukmu atau Solidaritas untukmu. Diketahui para pemain dari berbagai belahan dunia turut tergabung dalam aksi protes virtual ini. Rencana militer Israel untuk menyerang posisi Hamas Palestina terbongkar. Pasukan Zionis itu akan melancarkan serangan mematikan ke terowongan bawah tanah yang berada di Gaza. Israel akan memompa terowongan tersebut menggunakan gas beracun hingga memakai senjata kimia. Aksi yang dilakukan oleh Israel itu pun akan diawasi oleh Komando Delta Force Amerika Serikat sebagai bagian dari serangan mendadak di jalur Gaza. Israel dan Amerika Serikat berharap dapat mencapai elemen kejutan untuk menembus terowongan Hamas dan menyelamatkan sekitar 220 sandera. Mereka juga berharap bisa membunuh ribuan tentara yang tergabung dalam Brigade Al-Qassam Hamas. Meski begitu, kebocoran informasi ini belum bisa diverifikasi secara independen. Delta Force Amerika Serikat akan mengawasi sejumlah besar gas saraf yang dipompa ke terowongan Hamas, di mana gas saraf itu mampu melumpuhkan gerakan tubuh untuk jangka waktu antara 6 dan 12 jam. Selama periode tersebut, terowongan itu akan ditembus oleh pasukan Israel dan menyelamatkan ratusan sandera. Terkait dengan hal ini, Amerika Serikat belum memberikan tanggapannya. AS diketahui terlibat dengan Israel dalam rencana invasi ke Gaza. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin hampir setiap hari melakukan panggilan telepon dengan mitranya
rekannya dari Israel yakni Yoav Galan. Keduanya membahas operasi, sementara pejabat senior militer Amerika Serikat yang memiliki pengetahuan tentang peperangan perkotaan telah dikirim ke Israel. Perlakuan tentara Zionis Israel terhadap warga Palestina tak manusiawi. Mereka dengan bangga memamerkan penindasan terhadap warga Palestina. Seperti yang terlihat dari video yang beredar di akun X, ada dua laki-laki diduga warga Palestina yang disandra tentara Israel. Wajah mereka tampak ketakutan, tubuhnya pun sampai bergetar. Ia tampak berada di sebuah ruangan yang dilengkapi fasilitas pendingin. Kemudian ada beberapa tentara Israel pria dan wanita di sekelilingnya. Dengan wajah lemas, mereka dipaksa memegang bendera Israel. Ada seseorang yang turut merekam aksi itu sambil bersorak riang gembira. Video itu diduga dibuat untuk meledek pasukan Hamas agar nyali mereka menciut. Seperti diketahui, Zionis Israel semakin meningkatkan serangannya pada Rabu 25 Oktober 2023. Mereka menyerang wilayah tepi barat Gaza yang diduduki warga Palestina. Setidaknya 4 warga tewas dalam serangan itu dan beberapa lainnya terluka. Dalam waktu yang sama, kelompok Hizbullah Lebanon juga mengumumkan bahwa 3 anggotanya tewas dalam bentrokan dengan tentara Israel. Serangan udara Israel terus berlanjut hingga Rabu 25 Oktober 2023. Pasukan pertahanan Israel atau IDF disebut segera memulai invasi darat di jalur Gaza. Namun taktik Israel menggempur Hamas bocor. Rencana invasi darat Israel ke Gaza ini dibocorkan oleh pakar studi perdamaian di Bradford, yakni Paul Rogers. Pasukan Israel diduga akan melakukan 3 taktik perang. Poin pertama dimulai dengan serangan udara yang intens dan akan dilanjutkan dengan operasi darat. Hal ini ditujukan untuk menghancurkan infrastruktur dan membuat pasukan Hamas kocar-kacir. Kemudian poin kedua akan menghancurkan segala bentuk perlawanan yang tersisa dari pasukan Israel. Selanjutnya yang ketiga, mereka diduga akan memperkuat persenjataan di sekitar Gaza. Menurutnya, situasi ini bisa dibaca karena perang Israel dan Hamas sudah terjadi yang kelima kalinya sejak tahun 2008. Lebih lanjut, ia menilai tekad kuat Benjamin Netanyahu untuk menghancurkan Hamas begitu besar, sehingga perang ini diduga akan memakan lebih banyak korban jiwa. Pun jika perang ini berakhir, warga Palestina di Gaza kemungkinan besar akan berada di wilayah yang jauh lebih kecil dan menjadi sasaran pengawasan ketat. Sebagaimana diketahui, pasukan Israel semakin meningkatkan serangannya di jalur Gaza. Terakhir kali pada Rabu 25 Oktober, 6 korban jiwa tewas dan lainnya terluka di tepi barat Gaza. Hancur. Kena mortir, bahaya. Hancur. Hancur. Perang antara pasukan Zionis dan Hizbullah semakin memanas di Lebanon. Bahkan markas pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa Republik Indonesia di Lebanon nyaris terkena rudal Israel. Hal tersebut terjadi saat Israel melakukan balas dendam terhadap kelompok bersenjata Hizbullah. Seketika daerah perbatasan Lebanon dihujani rudal dan mortir Israel. Pertempuran sengit itu membuat markas PBB Indonesia di Lebanon menjadi sasaran. Mortir itu tampak jatuh di area pos pasukan Indonesia yang tak jauh dari markas besar. Beruntung dalam peristiwa ini tak ada korban jiwa. Namun sebelumnya serangan rudal Israel di Lebanon itu berhasil menghantam Sudirman Camp yang merupakan tempat di mana pasukan Indonesia tinggal. Tak hanya itu saja, pasukan pertahanan Israel atau IDF juga mengklaim berhasil menyerang sebuah pos pertahanan Hizbullah. Menurut laporan National News Agency, ada juga pengeboman yang dilakukan di pinggir desa-desa Lebanon. Adapun daerah yang terdampak adalah Lebanon Selatan, kemudian ada Yaroun dan juga Bin Jebel. Kelompok militan Hamas diduga memiliki investasi sebesar 1 miliar dolar atau sekitar 15,8 triliun rupiah. Dana tersebut digunakan untuk kebutuhan perang melawan pasukan Israel. Seorang pejabat di Amerika Serikat mengatakan Hamas terafiliasi dengan sejumlah perusahaan di Timur Tengah, di antaranya yang beroperasi di Sudan, Aljazair, Turki, dan Uni Emirat Arab. Total investasi Hamas berkisar antara 400 juta dolar hingga 1 miliar dolar. Wakil Menteri Keuangan Amerika Serikat Brian Nelson mengatakan aliran dana yang masuk ke Hamas harus ditutup, sebab mereka menggunakan uang tersebut untuk berperang melawan Israel. Nelson kini menggandeng negara-negara Teluk untuk mengekang aliran dana yang masuk ke Hamas.
Seperti diketahui, Hamas memiliki sayap militer bernama Brigade Al-Qassam. Brigade ini memiliki persenjataan lengkap dan kemampuan perang yang mumpuni. Dikabarkan, Hamas mendapat bantuan keuangan dari Iran dan juga pelatihan militer. Pangkalan militer Amerika Serikat di Suriah menjadi sasaran serangan rudal. Kelompok perlawanan Islam Irak pun mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Al-Mayadin pada Kamis 26 Oktober 2023 melaporkan bahwa kelompok perlawanan Irak yang dikenal sebagai Mujahidin Perlawanan Islam Irak melakukan serangan. Mereka bertanggung jawab atas serangan roket terhadap pangkalan militer Amerika di desa Kharab Al-Jar di timur Laut Suriah. Serangan juga menargetkan pasukan Amerika Serikat di Bandara Abu Hajar di pinggiran Hasakah. Roket yang diluncurkan diakui tepat sasaran. Selain itu, perlawanan Islam Irak juga menyerang pangkalan militer Amerika di Suriah di ladang minyak Al-Omar di Provinsi Deir ez-Zor. Kemudian sebuah pangkalan di Al-Shaddad dengan pesawat tak berawak pada hari sebelumnya. Serangan ini terjadi beberapa jam setelah organisasi ini mengaku bertanggung jawab atas serangan pesawat tak berawak di pangkalan militer Tanaf. Saat ini pangkalan militer Amerika terus menjadi target serangan. Pemerintah Suriah secara resmi telah berulang kali menyebut kehadiran pasukan Amerika di wilayahnya sebagai pendudukan dan pencurian. Pasalnya, militer Amerika Serikat secara ilegal menguasai wilayah di timur dan timur laut Suriah di Provinsi Deir ez-Zor, Al-Hasakah, dan Raqqa, tempat ladang minyak dan gas terbesar di Suriah berada. Rusia dan Cina memveto resolusi Dewan Keamanan PBB pada Rabu 25 Oktober 2023. Resolusi yang dirancang oleh Amerika Serikat itu terkait perang antara Israel dan militan Hamas. Sementara itu, sebuah naskah rancangan Rusia gagal meraih jumlah suara minimum dalam sidang tersebut. Rancangan Amerika Serikat itu bertujuan untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang memburuk di wilayah Gaza, menyerukan untuk penghentian kekerasan agar bantuan bisa disalurkan, juga termasuk dalam rancangan tersebut. Diketahui Uni Emirat Arab juga menolak resolusi itu. Sementara itu, 10 anggota lainnya memberikan suara setuju. Di sisi lain, Brazil dan Mozambik justru abstain. Dewan kemudian melakukan voting atas resolusi rancangan Rusia yang menyuarakan gencatan senjata kemanusiaan. Namun hanya Rusia, Cina, Uni Emirat Arab, dan Gabon yang mendukung. Sementara 9 anggota abstain dan Amerika serta Inggris memberikan suara tidak. Hamas kembali meluncurkan serangan menggunakan roket Ayas-250 ke arah selatan Eilat pada Rabu 25 Oktober 2023. Serangan menggunakan roket tersebut telah dilakukan untuk ketiga kalinya. Roket itu pun ditembakkan ke Bandara Remen di Israel Selatan. Ayas-250 merupakan roket yang diproduksi sendiri oleh Hamas. Roket itu pun diklaim bisa mencapai jarak 250 km. Sedangkan jarak Bandara Remen dari Gaza yakni 220 km. Nama roket tersebut mewakili jangkauannya yang digabungkan dengan nama keluarga Yahya Ayas, sang insinyur, salah satu pendiri Brigade Es-Adin Al-Qassam Hamas. Hamas meluncurkan roket ini selama operasi penjaga tembok pada Mei 2021 lalu. Roket ini kali pertama digunakan Hamas pada operasi Badai Al-Aqsa pada Jumat 13 Oktober sore. Roket Ayas-250 dilaporkan menghantam Israel Utara, tepatnya di dekat Safed dan Haifa. Israel pun mengonfirmasi serangan itu dan mengatakan ada satu roket yang berhasil dicegat di Haifa. Serangan roket itu memicu kebakaran di pabrik pembakaran sampah yang terletak di kawasan Teluk Haifa. Hamas meluncurkan serangan yang kembali menargetkan Tel Aviv, Israel pada Rabu 25 Oktober malam. Dalam video yang beredar terlihat di tengah padatnya penduduk kota muncul serangan roket yang datang tiba-tiba. Roket dari Gaza itu pun menghantam sebuah bangunan apartemen yakni Rishon LeZion. Dari rekaman yang beredar menunjukkan bahwa serangan itu menyebabkan kerusakan yang parah pada bangunan tersebut. Hamas meluncurkan rudal jarak jauh dan berdaya ledak tinggi di tengah padatnya perkotaan di Israel.
Namun tidak diketahui pasti berapa jumlah korban dalam insiden tersebut. Kini wilayah itu sedang dipindai oleh layanan ambulans Magen David Adom untuk mengetahui adanya kerusakan dan korban. Selain itu, dalam serangan tersebut terdapat pesan di sebuah radio yang berisi ancaman dari Hamas. Bunyi pesan tersebut ialah apabila Israel nekat melakukan eskalasi, maka pihaknya tak segan-segan akan membakar Tel Aviv. Diketahui kota terbesar di Israel itu menjadi sasaran dari Hamas sejak penyerangan 7 Oktober lalu. Selain itu, kota tersebut juga sempat terlanda banjir sesaat setelah Israel melakukan penyerangan brutal di jalur Gaza. Bencana alam itu juga terjadi saat Israel hendak melakukan serangan darat ke Gaza hingga akhirnya ditunda sampai saat ini. Pasukan Israel terus melakukan serangan di jalur Gaza sejak penyerangan Hamas ke wilayahnya pada 7 Oktober lalu. Kini Hamas pun menargetkan roket jarak jauh ke arah dua kota yang berisi ratusan ribu penduduk Israel, yakni Haifa dan Eilat. Hamas meluncurkan roket jarak jauh ke kota Eilat paling selatan Israel yang berjarak 220 km dari Gaza. Roket tersebut tidak membunyikan sirene di Eilat atau kota-kota lain di selatan. IDF, pasukan pertahanan Israel, kemudian mengatakan bahwa proyektil tersebut mendarat di area terbuka dan tidak menyebabkan cedera atau kerusakan. Sebelumnya, Hamas juga mengklaim menembakkan rudal jarak jauh R-160 ke arah daerah Haifa. Hal itu memicu sirene di kota utara Daliat Al-Karmel dan Kerem Maharal. IDF mengatakan proyektil tersebut meledak di udara. Diketahui bahwa kota Haifa sudah beberapa kali mendapat serangan dari Hamas. Serangan itu kembali dilancarkan oleh sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam ke kota Haifa pada Selasa 17 Oktober lalu. Sayap militer Hamas menggunakan roket yang memiliki jangkauan mencapai 160 km. Sementara kota Haifa berjarak sekira 130 km utara dari kota Gaza. Selain itu, Jenderal Iran Ali Fadavi juga melayangkan ancaman akan menyerang kota Haifa jika Israel nekat melakukan serangan darat ke jalur Gaza. Fadavi pun mengatakan bahwa beberapa pihak menganggap serangan rudal langsung ke Haifa adalah tindakan yang paling praktis. Perang Hamas dan Israel kini makin melebar dengan memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pun mengancam bahwa dirinya akan memberikan serangan balasan untuk Iran apabila pasukan tersebut terus menyerang pasukannya. Namun ancaman itu justru dibalas dengan serangan rudal di pangkalan militer Amerika Serikat di Suriah. Koalisi milisi pro-Iran yang disebut Perlawanan Islam di Irak mengaku bertanggung jawab atas serangan rudal terhadap pasukan militer Amerika Serikat pada Rabu 25 Oktober malam. Adapun pasukan tersebut mengirim rudal ke Bandara Abu Hajar di timur laut Suriah yang dikuasai Kurdi. Dalam video yang beredar, tampak rudal itu meledakkan pangkalan militer tersebut dengan dahsyat. Bahkan ledakan terjadi berkali-kali di wilayah itu. Asap pun tampak menyelimuti markas militer Amerika Serikat di Suriah. Amerika Serikat belum mengonfirmasi insiden penembakan roket di pangkalan militer itu. Namun serangan terhadap pasukan Amerika Serikat di Irak dan Suriah meningkat dalam beberapa hari terakhir. Terlebih setelah pecahnya konflik antara Israel dan gerakan Islam Palestina Hamas di jalur Gaza. Milisi yang didukung Iran telah melancarkan serangan roket dan drone berulang kali ke pangkalan Amerika Serikat di Irak dan Suriah. Juru bicara Pentagon, Jenderal Pat Ryder mengatakan pada Selasa 24 Oktober malam bahwa pasukan Amerika Serikat diserang dengan drone bunuh diri dan roket di Irak dan Suriah. Ryder menyebut setidaknya 13 kali pasukan Amerika Serikat diserang dengan drone dan roket sejak tanggal 17 hingga 24 Oktober. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam memperluas serangannya dengan menyerang Israel melalui bawah laut. Dalam serangan tersebut, Al-Qassam dibekali dengan senjata laras panjang dan juga kamera. Potret penyerangan itu pun dirilis oleh Al-Qassam pada Rabu 25 Oktober. Dalam foto yang diunggah oleh Al-Qassam menampilkan potret pasukan Hamas itu menyusup melalui bawah laut. Pasukan itu pun tampak mengenakan pakaian penyelam lengkap dengan oksigennya. Selain itu, mereka juga tampak membawa senjata laras panjang selama di air. Terlihat pula ada kamera di kepala masing-masing dari pasukan. Pasukan katak itu berhasil menyusup melalui laut dan mendarat di pantai Zikim di selatan Askelon. Sementara itu media Israel melaporkan bahwa telah terjadi bentrokan antara pasukannya dan 15 militan yang menyerang ke pangkalan Angkatan Laut Zikim di utara jalur Gaza.
Diketahui serangan di bawah laut ini bukan pertama kalinya dilakukan oleh Hamas. Sejak penyerangan pada 7 Oktober lalu, Hamas juga melakukan serangan serupa ke Israel Selatan. Militan Hamas itu mencoba menyusup melalui laut di pagi hari. Di sisi lain, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengatakan bahwa mereka membunuh puluhan pasukan Hamas di speedboat dan kapal lain dalam serangan tersebut. Ada sebuah unit pasukan pertahanan Israel atau IDF yang seluruhnya berjenis kelamin perempuan. Kelompok tersebut diketahui bernama Batalion Karakal. Pasukan itu pun mengklaim telah menghabisi 100 militan Hamas. Komandan Batalion Karakal, Letnan Kolonel Orben Yehuda mengatakan bahwa hal itu sebagai bukti bahwa tidak ada lagi keraguan mengenai tentara wanita. Ben Yehuda memuji unitnya atas keberaniannya para pasukannya. Batalion Karakal ini bertempur melawan kelompok Hamas di jalur Gaza Selatan. Setelah pertempuran pecah pada 7 Oktober, Ben Yehuda mengatakan ia menerima pesan yang melaporkan infiltrasi milisi bersenjata berat di dekat Sufa dan Nirim. Ia pun mengatakan kepada tentaranya bahwa pihaknya akan berusaha melenyapkan Hamas. Ben Yehuda menegaskan bahwa dirinya dan prajuritnya adalah pasukan yang kuat. Pertempuran antara Batalion Karakal dan Hamas berlangsung hampir 4 jam dan termasuk baku tembak besar-besaran. Ben Yehuda mengatakan para tentara wanita di bawah komandonya terus memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya perang Israel melawan Hamas. Oleh sebab itu, menurutnya tidak perlu ada keraguan lagi mengenai prajurit wanita yang selalu menang melawan Hamas. Rencana militer Israel untuk menyerang posisi Hamas Palestina terbongkar. Pasukan Zionis itu akan melancarkan serangan mematikan ke terowongan bawah tanah yang berada di Gaza. Israel akan memompa terowongan tersebut menggunakan gas beracun hingga memakai senjata kimia. Aksi yang dilakukan oleh Israel itu pun akan diawasi oleh Komando Delta Force Amerika Serikat sebagai bagian dari serangan mendadak di jalur Gaza. Israel dan Amerika Serikat berharap dapat mencapai elemen kejutan untuk menembus terowongan Hamas dan menyelamatkan sekitar 220 sandera. Mereka juga berharap bisa membunuh ribuan tentara yang tergabung dalam Brigade Al-Qassam Hamas. Meski begitu, kebocoran informasi ini belum bisa diverifikasi secara independen. Delta Force Amerika Serikat akan mengawasi sejumlah besar gas saraf yang dipompa ke terowongan Hamas, di mana gas saraf itu mampu melumpuhkan gerakan tubuh untuk jangka waktu antara 6 dan 12 jam. Selama periode tersebut, terowongan itu akan ditembus oleh pasukan Israel dan menyelamatkan ratusan sandera. Terkait dengan hal ini, Amerika Serikat belum memberikan tanggapannya. AS diketahui terlibat dengan Israel dalam rencana invasi ke Gaza. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin hampir setiap hari melakukan panggilan telepon dengan mitranya dari Israel yakni Yoav Gallant. Keduanya membahas operasi, sementara pejabat senior militer Amerika Serikat yang memiliki pengetahuan tentang peperangan perkotaan telah dikirim ke Israel. Perang Hamas dan Israel kini telah memasuki hari ke-20 sejak serangan 7 Oktober lalu. Atas serangan Hamas tersebut, Israel terus membombardir jalur Gaza dan pasukan-pasukan militan Palestina. Namun rentetan serangan itu tetap membuat pasukan Hamas kuat hingga merugikan Israel secara psikologis. Kekuatan Hamas tersebut di luar dugaan dari sebelumnya. Angkatan Udara Israel telah membombardir sasaran-sasaran Hamas yang secara nyata menyebabkan kehancuran besar di atas tanah. Namun beberapa kali juru bicara IDF menyiarkan laporan di televisi mengenai serangan udara yang dilakukan dan dinetralisir oleh para komandan Hamas. Hamas terlihat tetap berfungsi sebagai tentara militer dan melancarkan perang praktis dan psikologis. Bahkan tokoh-tokoh paling seniornya pun belum diketahui identitasnya. Pada Selasa 24 Oktober malam, Hamas pun justru melakukan serangan laut untuk mencoba menyerang 2 kota perbatasan. Militan Palestina itu juga mempertahankan kapasitas untuk meluncurkan rentetan roket, termasuk upaya berkelanjutan untuk menargetkan area bandara. Selain itu, empati dan dukungan publik ke Israel di masa-masa gelapnya semakin memudar membuat Zionis semakin tersudutkan. Sebelumnya, mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama memberikan peringatan kepada Israel, di mana kekecewaan pasukan Zionis itu justru bisa menjadi bumerang untuk mereka. Israel akan kehilangan simpati dunia karena aksi yang dilakukannya di jalur Gaza.
Pasukan Hamas melancarkan serangan roket besar-besaran ke arah Israel Tengah dan Selatan pada Rabu 25 Oktober malam. Secara bersamaan, rudal dari Lebanon juga diluncurkan di Israel Utara. Hal itu pun membuat pasukan Zionis menghadapi perlawanan dari kedua sisi di negaranya. Roket yang diluncurkan Hamas itu menghantam sebuah apartemen bernama Rishon LeZion. Dalam serangan itu terdapat 6 orang yang menjadi korban dan mengalami luka. Di antaranya terluka karena pecahan peluru hingga menghirup asap. Kerusakan parah juga terjadi di bangunan apartemen tersebut. Sirine serangan udara berbunyi sekira pukul 21.30 di Rishon LeZion, Petah Tikva, Bat Yam, Ros Ha'ayin, dan banyak kota sekitarnya. Tak lama setelah itu, sirine pun juga terdengar di Asdod. Sementara itu, kelompok Hizbullah meluncurkan rudal di sisi utara di waktu yang bersamaan saat Hamas mengirim rudal. Rudal itu pun berhasil dicegat oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Serangan itu terjadi di tengah memanasnya baku tembak antara Hizbullah dengan Israel di perbatasan. Tak lama setelah itu, pesawat lain juga menyerang sumber tembakan rudal di Lebanon Selatan. Hal itu terjadi setelah IDF mengumumkan serangan lebih lanjut ke pos-pos Hizbullah menggunakan roket. Pasukan Hamas kembali melancarkan serangan menggunakan roket Ayas-250 pada Rabu 25 Oktober. Roket dari jalur Gaza itu pun menuju wilayah Eilat di Israel Selatan. Roket dengan jangkauan 250 km itu pun mendarat di Bandara Remen yang berjarak sekira 220 km dari jalur Gaza. Untungnya roket tersebut meledak di area terbuka di Eilat dan tidak menimbulkan korban. Tidak ada sirine yang berbunyi di kota-kota, namun peringatan diaktifkan di area terbuka pada aplikasi seluler Home Front Command. Diketahui bahwa serangan ini bukan pertama kalinya Hamas menargetkan bandara. Sebelumnya, sayap militer Hamas Brigade Izzuddin Al-Qassam mengumumkan bahwa mereka akan melancarkan serangan baru ke Bandara Ben Gurion di Tel Aviv. Hal itu disampaikan oleh Al-Qassam seusai pasukan mereka menyerang dua kota milik Israel, yakni Asdod dan Beersheva pada pekan lalu. Al-Qassam mengatakan bahwa penembakan di bandara tersebut dilakukan sebagai tanggapan atas kejahatan otoritas Israel terhadap warga sipil Palestina, di mana Al-Qassam mengumumkan akan menyerang bandara tersebut menggunakan rudal. Tank dan pasukan Israel dilaporkan sempat menyeberang ke jalur Gaza pada Kamis 26 Oktober pagi hari. Upaya tersebut sebagai bagian dari serangan taktis. Langkah ini dilakukan sebelum IDF resmi menginvasi jalur Gaza. Pasukan infanteri dilaporkan menyerang sejumlah militan Hamas. Selain itu juga fasilitas infrastruktur dan lokasi peluncuran rudal anti-tank juga dihancurkan. IDF mengatakan serangan ini bagian dari persiapan daerah perbatasan untuk perang darat skala penuh. Pasukan Israel tidak berlama-lama di jalur Gaza. Mereka meninggalkan daerah tersebut setelah menyelesaikan misinya. IDF juga merilis video penyerangan di wilayah Gaza melalui unggahan Twitter resminya. Publikasi tersebut mencatat bahwa serangan ini sebagai penyusupan IDF terbesar ke Gaza sejak awal perang. Sebelumnya diberitakan Israel telah setuju untuk menunda operasi darat di jalur Gaza hingga Amerika Serikat menempatkan pertahanan udara untuk pasukannya di wilayah tersebut. Para pejabat Israel menyatakan kemarahannya atas pernyataan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidatonya. Pidato yang disampaikan pada Rabu 25 Oktober 2023 itu, Guterres menyebut serangan Hamas di Israel Selatan tidak terjadi dalam ruang hampa. Seusai pidato dalam sidang PBB tersebut, Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen membatalkan pertemuan yang dijadwalkan dengan Antonio Guterres. Dikutip dari Tribun News, seiring dengan hal itu, Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan juga menyerukan agar Guterres mundur. Menanggapi kritik Erdan itu, Guterres mengaku terkejut. Menurutnya, ada salah penafsiran atas sebagian pernyataannya pada Dewan. Ia dianggap seolah-olah membenarkan tindakan para militan Hamas. Pernyataan itu disampaikan Guterres di Margas Besar PBB di New York, Rabu 25 Oktober 2023. Guterres mengklaim ia tegas menyatakan bahwa dirinya mengutuk aksi Hamas terhadap Israel. Ia menyatakan tak ada yang bisa membenarkan pembunuhan yang disengaja, melukai, dan menculik warga sipil.
Ribuan korban jiwa berjatuhan imbas serangan yang terus-terusan dilakukan oleh Israel. Dari ribuan korban itu banyak pula yang tak berhasil diidentifikasi, sehingga mereka yang tak dikenali itu dikuburkan di kuburan massal dengan nomor dan tanpa nama. Sebagai informasi, pemakaman massal telah disahkan oleh ulama setempat. Sebelum penguburan, petugas medis biasanya menyimpan foto para korban. Selain itu, pihaknya juga mengamankan sampel darah korban yang meninggal dan memberikan nomor. Seiring dengan itu, berbagai upaya pun dilakukan warga Palestina agar mereka tetap dikenali jika menjadi korban serangan Israel. Sejumlah orang tua di Gaza diketahui menuliskan nama anak-anak mereka di kaki, perut, dan lengan. Kini beberapa keluarga menggunakan gelang agar mudah dikenali. Keluarga-keluarga di Gaza diketahui membeli atau membuat gelang untuk anak-anak mereka. Dengan harapan gelang-gelang tersebut dapat menemukan orang-orang yang dicintai jika mereka terbunuh. Pesawat tempur Israel menyerang sebuah toko roti yang ada di kamp pengungsi Al-Mughazi di pusat kota Gaza. Imbas serangan itu, sedikitnya 10 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka. Serangan udara itu dilancarkan Israel pada Rabu 25 Oktober 2023. Menanggapi hal ini, kantor media pemerintah di Gaza mengatakan bahwa Israel sengaja menargetkan toko roti tersebut. Pasalnya, kala itu banyak warga sipil yang berbaris di depan toko. Dikatakan Salman Marov, kepala kantor media pemerintah di Gaza, pengeboman itu terjadi setelah warga sipil menerima bantuan tepung dari UNRWA. Ia menambahkan toko roti tersebut menyediakan makanan bagi puluhan ribu penghuni kamp. Rudal Israel yang menghancurkan toko roti itu juga turut merusak beberapa rumah di area kamp. Marov menyatakan dirinya memantau dan mendokumentasikan Israel yang menargetkan 5 toko roti secara langsung. Kelima toko roti itu diketahui berada di berbagai tempat di Gaza. Akibatnya, puluhan orang syahid dan ratusan lainnya terluka. Sikap tentara Zionis Israel semakin menjadi-jadi. Bukan hanya memusuhi pasukan Hamas saja, mereka bahkan melarang umat Kristen di Palestina untuk beribadah. Beredar video yang memperlihatkan kekesalan umat Kristen Palestina saat dihadang masuk ke kota tua oleh tentara Israel. Pasukan Israel tampak membuat barikade ketat agar umat Kristen tak bisa lewat. Mereka mengusir secara paksa umat Kristen yang hendak beribadah di kota tua. Pasukan Israel menyebut mereka harus memilih jalur lain jika ingin sampai ke lokasi tersebut. Kejadian ini kemudian memicu kecaman dari Dewan Tinggi Gereja di Palestina. Pasalnya, Mahkamah Agung Israel sudah menyetujui kesepakatan soal akses umat Kristen menjelang kebangkitan Yesus. Umat Kristen di Yerusalem pun diperbolehkan memasuki gereja tanpa batasan. Namun kenyataannya mereka tetap dihalangi oleh pasukan Israel. Para pemimpin umat Kristen pun turut mengecam tindakan Israel yang melanggar hak asasi manusia. Mereka juga mengecam penindasan yang dilakukan pasukan Israel ke warga Muslim di Palestina. Meningkatnya pemboman udara yang dilakukan Israel di jalur Gaza menewaskan ribuan warga sipil. Banyaknya korban yang berjatuhan menimbulkan gelombang protes sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. Berbagai kota di dunia menggelar unjuk rasa, seperti London, New York, Kairo, hingga Sydney. Kali ini ada yang berbeda, pasalnya Metaverse turut bergabung aksi solidaritas itu. Seorang pria asal Malaysia membuat aksi bela Palestina di permainan Roblox. Aksi protes yang disebut Palestina Dataran Tanjung Mas itu berhasil menarik 60.000 kunjungan sejak dibuat pada 14 Oktober 2023. Sebanyak 200 pemain diizinkan untuk mengikuti pawai dalam satu waktu. Video protes virtual itu tampak dibagikan akun TikTok yang bernama @cikguZyd. Dalam video terlihat karakter-karakter blok animasi Roblox berbaris bersama.
Ratusan karakter itu tampak membawa bendera Palestina sambil berlalu lalang. Sebagian pemain lainnya tampak mengibarkan bendera Malaysia di game tersebut. Protes tersebut diakhiri dengan para pemain berdiri di depan papan reklame besar. Papan itu bertuliskan Solidarity untukmu atau Solidaritas untukmu. Diketahui para pemain dari berbagai belahan dunia turut tergabung dalam aksi protes virtual ini. Rencana militer Israel untuk menyerang posisi Hamas Palestina terbongkar. Pasukan Zionis itu akan melancarkan serangan mematikan ke terowongan bawah tanah yang berada di Gaza. Israel akan memompa terowongan tersebut menggunakan gas beracun hingga memakai senjata kimia. Aksi yang dilakukan oleh Israel itu pun akan diawasi oleh Komando Delta Force Amerika Serikat sebagai bagian dari serangan mendadak di jalur Gaza. Israel dan Amerika Serikat berharap dapat mencapai elemen kejutan untuk menembus terowongan Hamas dan menyelamatkan sekitar 220 sandera. Mereka juga berharap bisa membunuh ribuan tentara yang tergabung dalam Brigade Al-Qassam Hamas. Meski begitu, kebocoran informasi ini belum bisa diverifikasi secara independen. Delta Force Amerika Serikat akan mengawasi sejumlah besar gas saraf yang dipompa ke terowongan Hamas, di mana gas saraf itu mampu melumpuhkan gerakan tubuh untuk jangka waktu antara 6 dan 12 jam. Selama periode tersebut, terowongan itu akan ditembus oleh pasukan Israel dan menyelamatkan ratusan sandera. Terkait dengan hal ini, Amerika Serikat belum memberikan tanggapannya. AS diketahui terlibat dengan Israel dalam rencana invasi ke Gaza. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin hampir setiap hari melakukan panggilan telepon dengan mitranya dari Israel yakni Yoav Gallant. Keduanya membahas operasi, sementara pejabat senior militer Amerika Serikat yang memiliki pengetahuan tentang peperangan perkotaan telah dikirim ke Israel. Perlakuan tentara Zionis Israel terhadap warga Palestina tak manusiawi. Mereka dengan bangga memamerkan penindasan terhadap warga Palestina. Seperti yang terlihat dari video yang beredar di akun X, ada dua laki-laki diduga warga Palestina yang disandra tentara Israel. Wajah mereka tampak ketakutan, tubuhnya pun sampai bergetar. Ia tampak berada di sebuah ruangan yang dilengkapi fasilitas pendingin. Kemudian ada beberapa tentara Israel pria dan wanita di sekelilingnya. Dengan wajah lemas, mereka dipaksa memegang bendera Israel. Ada seseorang yang turut merekam aksi itu sambil bersorak riang gembira. Video itu diduga dibuat untuk meledek pasukan Hamas agar nyali mereka menciut. Seperti diketahui, Zionis Israel semakin meningkatkan serangannya pada Rabu 25 Oktober 2023. Mereka menyerang wilayah tepi barat Gaza yang diduduki warga Palestina. Setidaknya 4 warga tewas dalam serangan itu dan beberapa lainnya terluka. Dalam waktu yang sama, kelompok Hizbullah Lebanon juga mengumumkan bahwa 3 anggotanya tewas dalam bentrokan dengan tentara Israel. Serangan udara Israel terus berlanjut hingga Rabu 25 Oktober 2023. Pasukan pertahanan Israel atau IDF disebut segera memulai invasi darat di jalur Gaza. Namun taktik Israel menggempur Hamas bocor. Rencana invasi darat Israel ke Gaza ini dibocorkan oleh pakar studi perdamaian di Bradford, yakni Paul Rogers. Pasukan Israel diduga akan melakukan 3 taktik perang. Poin pertama dimulai dengan serangan udara yang intens dan akan dilanjutkan dengan operasi darat. Hal ini ditujukan untuk menghancurkan infrastruktur dan membuat pasukan Hamas kocar-kacir. Kemudian poin kedua akan menghancurkan segala bentuk perlawanan yang tersisa dari pasukan Israel. Selanjutnya yang ketiga, mereka diduga akan memperkuat persenjataan di sekitar Gaza. Menurutnya, situasi ini bisa dibaca karena perang Israel dan Hamas sudah terjadi yang kelima kalinya sejak tahun 2008. Lebih lanjut, ia menilai tekad kuat Benjamin Netanyahu untuk menghancurkan Hamas begitu besar, sehingga perang ini diduga akan memakan lebih banyak korban jiwa. Pun jika perang ini berakhir, warga Palestina di Gaza kemungkinan besar akan berada di wilayah yang jauh lebih kecil dan menjadi sasaran pengawasan ketat. Sebagaimana diketahui, pasukan Israel semakin meningkatkan serangannya di jalur Gaza. Terakhir kali pada Rabu 25 Oktober, 6 korban jiwa tewas dan lainnya terluka di tepi barat Gaza. Hancur. Kena mortir, bahaya. Hancur.
Hancur. Perang antara pasukan Zionis dan Hezbollah semakin memanas di Lebanon. Bahkan markas pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa Republik Indonesia di Lebanon nyaris terkena rudal Israel. Hal tersebut terjadi saat Israel melakukan balas dendam terhadap kelompok bersenjata Hezbollah. Seketika daerah perbatasan Lebanon dihujani rudal dan mortir Israel. Pertempuran sengit itu membuat markas PBB Indonesia di Lebanon menjadi sasaran. Mortir itu tampak jatuh di area pos pasukan Indonesia yang tak jauh dari markas besar. Beruntung dalam peristiwa ini tak ada korban jiwa. Namun sebelumnya serangan rudal Israel di Lebanon itu berhasil menghantam Sudirman Camp yang merupakan tempat di mana pasukan Indonesia tinggal. Tak hanya itu saja, pasukan pertahanan Israel atau IDF juga mengklaim berhasil menyerang sebuah pos pertahanan Hizbullah. Menurut laporan National News Agency, ada juga pengeboman yang dilakukan di pinggir desa-desa Lebanon. Adapun daerah yang terdampak adalah Lebanon Selatan, kemudian ada Yaroun dan juga Bin Jebel. Kelompok militan Hamas diduga memiliki investasi sebesar 1 miliar dolar atau sekitar 15,8 triliun rupiah. Dana tersebut digunakan untuk kebutuhan perang melawan pasukan Israel. Seorang pejabat di Amerika Serikat mengatakan Hamas terafiliasi dengan sejumlah perusahaan di Timur Tengah, di antaranya yang beroperasi di Sudan, Aljazair, Turki, dan Uni Emirat Arab. Total investasi Hamas berkisar antara 400 juta dolar hingga 1 miliar dolar. Wakil Menteri Keuangan Amerika Serikat Brian Nelson mengatakan aliran dana yang masuk ke Hamas harus ditutup, sebab mereka menggunakan uang tersebut untuk berperang melawan Israel. Nelson kini menggandeng negara-negara Teluk untuk mengekang aliran dana yang masuk ke Hamas. Seperti diketahui, Hamas memiliki sayap militer bernama Brigade Al-Hassam. Brigade ini memiliki persenjataan lengkap dan kemampuan perang yang mumpuni. Dikabarkan, Hamas mendapat bantuan keuangan dari Iran dan juga pelatihan militer. Pangkalan militer Amerika Serikat di Suriah menjadi sasaran serangan rudal. Kelompok perlawanan Islam Irak pun mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Al-Mayadeen pada Kamis 26 Oktober 2023 melaporkan bahwa kelompok perlawanan Irak yang dikenal sebagai Mujahidin Perlawanan Islam Irak melakukan serangan. Mereka bertanggung jawab atas serangan roket terhadap pangkalan militer Amerika di desa Kharab Al-Jar di timur Laut Suriah. Serangan juga menargetkan pasukan Amerika Serikat di Bandara Abu Hajar di pinggiran Hasakah. Roket yang diluncurkan diakui tepat sasaran. Selain itu, perlawanan Islam Irak juga menyerang pangkalan militer Amerika di Suriah di ladang minyak Al-Omar di Provinsi Deir ez-Zor. Kemudian sebuah pangkalan di Al-Shaddad dengan pesawat tak berawak pada hari sebelumnya. Serangan ini terjadi beberapa jam setelah organisasi ini mengaku bertanggung jawab atas serangan pesawat tak berawak di pangkalan militer Tanaf. Saat ini pangkalan militer Amerika terus menjadi target serangan. Pemerintah Suriah secara resmi telah berulang kali menyebut kehadiran pasukan Amerika di wilayahnya sebagai pendudukan dan pencurian. Pasalnya, militer Amerika Serikat secara ilegal menguasai wilayah di timur dan timur laut Suriah di Provinsi Deir ez-Zor, Al-Hasakah, dan Raqqa, tempat ladang minyak dan gas terbesar di Suriah berada. Rusia dan Cina memveto resolusi Dewan Keamanan PBB pada Rabu 25 Oktober 2023. Resolusi yang dirancang oleh Amerika Serikat itu terkait perang antara Israel dan militan Hamas. Sementara itu, sebuah naskah rancangan Rusia gagal meraih jumlah suara minimum dalam sidang tersebut. Rancangan Amerika Serikat itu bertujuan untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang memburuk di wilayah Gaza, menyerukan untuk penghentian kekerasan agar bantuan bisa disalurkan, juga termasuk dalam rancangan tersebut. Diketahui Uni Emirat Arab juga menolak resolusi itu. Sementara itu, 10 anggota lainnya memberikan suara setuju. Di sisi lain, Brasil dan Mozambik justru abstain. Dewan kemudian melakukan voting atas resolusi rancangan Rusia yang menyuarakan gencatan senjata kemanusiaan. Namun hanya Rusia, Cina, Uni Emirat Arab, dan Gabon yang mendukung. Sementara 9 anggota abstain dan Amerika serta Inggris memberikan suara tidak.
Hamas kembali meluncurkan serangan menggunakan roket Ayas-250 ke arah selatan Eilat pada Rabu 25 Oktober 2023. Serangan menggunakan roket tersebut telah dilakukan untuk ketiga kalinya. Roket itu pun ditembakkan ke Bandara Remen di Israel Selatan. Ayas-250 merupakan roket yang diproduksi sendiri oleh Hamas. Roket itu pun diklaim bisa mencapai jarak 250 km. Sedangkan jarak Bandara Remen dari Gaza yakni 220 km. Nama roket tersebut mewakili jangkauannya yang digabungkan dengan nama keluarga Yahya Ayas, sang insinyur, salah satu pendiri Brigade S. Adin Al-Qassam Hamas. Hamas meluncurkan roket ini selama operasi penjaga tembok pada Mei 2021 lalu. Roket ini kali pertama digunakan Hamas pada operasi Badai Al-Aqsa pada Jumat 13 Oktober sore. Roket Ayas-250 dilaporkan menghantam Israel Utara, tepatnya di dekat Safed dan Haifa. Israel pun mengonfirmasi serangan itu dan mengatakan ada satu roket yang berhasil dicegat di Haifa. Serangan roket itu memicu kebakaran di pabrik pembakaran sampah yang terletak di kawasan Teluk Haifa. Hamas meluncurkan serangan yang kembali menargetkan Tel Aviv, Israel pada Rabu 25 Oktober malam. Dalam video yang beredar terlihat di tengah padatnya penduduk kota muncul serangan roket yang datang tiba-tiba. Roket dari Gaza itu pun menghantam sebuah bangunan apartemen yakni Rishon LeZion. Dari rekaman yang beredar menunjukkan bahwa serangan itu menyebabkan kerusakan yang parah pada bangunan tersebut. Hamas meluncurkan rudal jarak jauh dan berdaya ledak tinggi di tengah padatnya perkotaan di Israel. Namun tidak diketahui pasti berapa jumlah korban dalam insiden tersebut. Kini wilayah itu sedang dipindai oleh layanan ambulans Magen David Adom untuk mengetahui adanya kerusakan dan korban. Selain itu, dalam serangan tersebut terdapat pesan di sebuah radio yang berisi ancaman dari Hamas. Bunyi pesan tersebut ialah apabila Israel nekat melakukan eskalasi, maka pihaknya tak segan-segan akan membakar Tel Aviv. Diketahui kota terbesar di Israel itu menjadi sasaran dari Hamas sejak penyerangan 7 Oktober lalu. Selain itu, kota tersebut juga sempat terlanda banjir sesaat setelah Israel melakukan penyerangan brutal di jalur Gaza. Bencana alam itu juga terjadi saat Israel hendak melakukan serangan darat ke Gaza hingga akhirnya ditunda sampai saat ini. Pasukan Israel terus melakukan serangan di jalur Gaza sejak penyerangan Hamas ke wilayahnya pada 7 Oktober lalu. Kini Hamas pun menargetkan roket jarak jauh ke arah dua kota yang berisi ratusan ribu penduduk Israel, yakni Haifa dan Eilat. Hamas meluncurkan roket jarak jauh ke kota Eilat paling selatan Israel yang berjarak 220 km dari Gaza. Roket tersebut tidak membunyikan sirene di Eilat atau kota-kota lain di selatan. IDF, pasukan pertahanan Israel, kemudian mengatakan bahwa proyektil tersebut mendarat di area terbuka dan tidak menyebabkan cedera atau kerusakan. Sebelumnya, Hamas juga mengklaim menembakkan rudal jarak jauh R-160 ke arah daerah Haifa. Hal itu memicu sirene di kota utara Daliat Al-Karmel dan Kerem Maharal. IDF mengatakan proyektil tersebut meledak di udara. Diketahui bahwa kota Haifa sudah beberapa kali mendapat serangan dari Hamas. Serangan itu kembali dilancarkan oleh sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam ke kota Haifa pada Selasa 17 Oktober lalu. Sayap militer Hamas menggunakan roket yang memiliki jangkauan mencapai 160 km. Sementara kota Haifa berjarak sekira 130 km utara dari kota Gaza. Selain itu, Jenderal Iran Ali Fadavi juga melayangkan ancaman akan menyerang kota Haifa jika Israel nekat melakukan serangan darat ke jalur Gaza. Fadavi pun mengatakan bahwa beberapa pihak menganggap serangan rudal langsung ke Haifa adalah tindakan yang paling praktis. Perang Hamas dan Israel kini makin melebar dengan memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pun mengancam bahwa dirinya akan memberikan serangan balasan untuk Iran apabila pasukan tersebut terus menyerang pasukannya. Namun ancaman itu justru dibalas dengan serangan rudal di pangkalan militer Amerika Serikat di Suriah.
Koalisi milisi pro-Iran yang disebut Perlawanan Islam di Irak mengaku bertanggung jawab atas serangan rudal terhadap pasukan militer Amerika Serikat pada Rabu 25 Oktober malam. Adapun pasukan tersebut mengirim rudal ke Bandara Abu Hajar di timur laut Suriah yang dikuasai Kurdi. Dalam video yang beredar, tampak rudal itu meledakkan pangkalan militer tersebut dengan dahsyat. Bahkan ledakan terjadi berkali-kali di wilayah itu. Asap pun tampak menyelimuti markas militer Amerika Serikat di Suriah. Amerika Serikat belum mengonfirmasi insiden penembakan roket di pangkalan militer itu. Namun serangan terhadap pasukan Amerika Serikat di Irak dan Suriah meningkat dalam beberapa hari terakhir. Terlebih setelah pecahnya konflik antara Israel dan gerakan Islam Palestina Hamas di jalur Gaza. Milisi yang didukung Iran telah melancarkan serangan roket dan drone berulang kali ke pangkalan Amerika Serikat di Irak dan Suriah. Juru bicara Pentagon, Jenderal Pat Ryder mengatakan pada Selasa 24 Oktober malam bahwa pasukan Amerika Serikat diserang dengan drone bunuh diri dan roket di Irak dan Suriah. Ryder menyebut setidaknya 13 kali pasukan Amerika Serikat diserang dengan drone dan roket sejak tanggal 17 hingga 24 Oktober. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam memperluas serangannya dengan menyerang Israel melalui bawah laut. Dalam serangan tersebut, Al-Qassam dibekali dengan senjata laras panjang dan juga kamera. Potret penyerangan itu pun dirilis oleh Al-Qassam pada Rabu 25 Oktober. Dalam foto yang diunggah oleh Al-Qassam menampilkan potret pasukan Hamas itu menyusup melalui bawah laut. Pasukan itu pun tampak mengenakan pakaian penyelam lengkap dengan oksigennya. Selain itu, mereka juga tampak membawa senjata laras panjang selama di air. Terlihat pula ada kamera di kepala masing-masing dari pasukan. Pasukan katak itu berhasil menyusup melalui laut dan mendarat di pantai Zikim di selatan Askelon. Sementara itu media Israel melaporkan bahwa telah terjadi bentrokan antara pasukannya dan 15 militan yang menyerang ke pangkalan Angkatan Laut Zikim di utara jalur Gaza. Diketahui serangan di bawah laut ini bukan pertama kalinya dilakukan oleh Hamas. Sejak penyerangan pada 7 Oktober lalu, Hamas juga melakukan serangan serupa ke Israel Selatan. Militan Hamas itu mencoba menyusup melalui laut di pagi hari. Di sisi lain, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengatakan bahwa mereka membunuh puluhan pasukan Hamas di speedboat dan kapal lain dalam serangan tersebut. Ada sebuah unit pasukan pertahanan Israel atau IDF yang seluruhnya berjenis kelamin perempuan. Kelompok tersebut diketahui bernama Batalion Karakal. Pasukan itu pun mengklaim telah menghabisi 100 militan Hamas. Komandan Batalion Karakal, Letnan Kolonel Orben Yehuda mengatakan bahwa hal itu sebagai bukti bahwa tidak ada lagi keraguan mengenai tentara wanita. Ben Yehuda memuji unitnya atas keberaniannya para pasukannya. Batalion Karakal ini bertempur melawan kelompok Hamas di jalur Gaza Selatan. Setelah pertempuran pecah pada 7 Oktober, Ben Yehuda mengatakan ia menerima pesan yang melaporkan infiltrasi milisi bersenjata berat di dekat Sufa dan Nirim. Ia pun mengatakan kepada tentaranya bahwa pihaknya akan berusaha melenyapkan Hamas. Ben Yehuda menegaskan bahwa dirinya dan prajuritnya adalah pasukan yang kuat. Pertempuran antara Batalion Karakal dan Hamas berlangsung hampir 4 jam dan termasuk baku tembak besar-besaran. Ben Yehuda mengatakan para tentara wanita di bawah komandonya terus memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya perang Israel melawan Hamas. Oleh sebab itu, menurutnya tidak perlu ada keraguan lagi mengenai prajurit wanita yang selalu menang melawan Hamas. Rencana militer Israel untuk menyerang posisi Hamas Palestina terbongkar. Pasukan Zionis itu akan melancarkan serangan mematikan ke terowongan bawah tanah yang berada di Gaza. Israel akan memompa terowongan tersebut menggunakan gas beracun hingga memakai senjata kimia. Aksi yang dilakukan oleh Israel itu pun akan diawasi oleh Komando Delta Force Amerika Serikat sebagai bagian dari serangan mendadak di jalur Gaza. Israel dan Amerika Serikat berharap dapat mencapai elemen kejutan untuk menembus terowongan Hamas dan menyelamatkan sekitar 220 sandera. Mereka juga berharap bisa membunuh ribuan tentara yang tergabung dalam Brigade Al-Qassam Hamas. Meski begitu, kebocoran informasi ini belum bisa diverifikasi secara independen. Delta Force Amerika Serikat akan mengawasi sejumlah besar gas saraf yang dipompa ke terowongan Hamas, di mana gas saraf itu mampu melumpuhkan gerakan tubuh untuk jangka waktu antara 6 dan 12 jam. Selama periode tersebut, terowongan itu akan ditembus oleh pasukan Israel dan menyelamatkan ratusan sandera. Terkait dengan hal
ini Amerika Serikat belum memberikan tanggapannya. AS diketahui terlibat dengan Israel dalam rencana invasi ke Gaza. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin hampir setiap hari melakukan panggilan telepon dengan mitranya dari Israel yakni Yoav Gallant. Keduanya membahas operasi, sementara pejabat senior militer Amerika Serikat yang memiliki pengetahuan tentang peperangan perkotaan telah dikirim ke Israel. Perang Hamas dan Israel kini telah memasuki hari ke-20 sejak serangan 7 Oktober lalu. Atas serangan Hamas tersebut, Israel terus membombardir jalur Gaza dan pasukan-pasukan militan Palestina. Namun rentetan serangan itu tetap membuat pasukan Hamas kuat hingga merugikan Israel secara psikologis. Kekuatan Hamas tersebut di luar dugaan dari sebelumnya. Angkatan Udara Israel telah membombardir sasaran-sasaran Hamas yang secara nyata menyebabkan kehancuran besar di atas tanah. Namun beberapa kali berkelanjutan untuk menargetkan area bandara. Selain itu, empati dan dukungan publik ke Israel di masa-masa gelapnya semakin memudar membuat Zionis semakin tersudutkan. Sebelumnya, mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama memberikan peringatan kepada Israel, di mana kekacauan pasukan Zionis itu justru bisa menjadi bumerang untuk mereka. Israel akan kehilangan simpati dunia karena aksi yang dilakukannya di jalur Gaza. Pasukan Hamas melancarkan serangan roket besar-besaran ke arah Israel Tengah dan Selatan pada Rabu 25 Oktober malam. Secara bersamaan, rudal dari Lebanon juga diluncurkan di Israel Utara. Hal itu pun membuat pasukan Zionis menghadapi perlawanan dari kedua sisi di negaranya. Roket yang diluncurkan Hamas itu menghantam sebuah apartemen bernama Rishon LeZion. Dalam serangan itu terdapat 6 orang yang menjadi korban dan mengalami luka. Di antaranya terluka karena pecahan peluru hingga menghirup asap. Kerusakan parah juga terjadi di bangunan apartemen tersebut. Sirine serangan udara berbunyi sekira pukul 21.30 di Rishon LeZion, Petah Tikva, Bat Yam, Ros Ha'ayin, dan banyak kota sekitarnya. Tak lama setelah itu, sirine pun juga terdengar di Asdod. Sementara itu, kelompok Hizbullah meluncurkan rudal di sisi utara di waktu yang bersamaan saat Hamas mengirim rudal. Rudal itu pun berhasil dicegat oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Serangan itu terjadi di tengah memanasnya baku tembak antara Hizbullah dengan Israel di perbatasan. Tak lama setelah itu, pesawat lain juga menyerang sumber tembakan rudal di Lebanon Selatan. Hal itu terjadi setelah IDF mengumumkan serangan lebih lanjut ke pos-pos Hizbullah menggunakan roket. Pasukan Hamas kembali melancarkan serangan menggunakan roket Ayas-250 pada Rabu 25 Oktober. Roket dari jalur Gaza itu pun menuju wilayah Eilat di Israel Selatan. Roket dengan jangkauan 250 km itu pun mendarat di Bandara Remen yang berjarak sekira 220 km dari jalur Gaza. Untungnya roket tersebut meledak di area terbuka di Eilat dan tidak menimbulkan korban. Tidak ada sirine yang berbunyi di kota-kota, namun peringatan diaktifkan di area terbuka pada aplikasi seluler Home Front Command. Diketahui bahwa serangan ini bukan pertama kalinya Hamas menargetkan bandara. Sebelumnya, sayap militer Hamas Brigade Izzuddin Al-Qassam mengumumkan bahwa mereka akan melancarkan serangan baru ke Bandara Ben Gurion di Tel Aviv. Hal itu disampaikan oleh Al-Qassam seusai pasukan mereka menyerang dua kota milik Israel, yakni Asdod dan Beersheva pada pekan lalu. Perang darat skala penuh. Pasukan Israel tidak berlama-lama di jalur Gaza. Mereka meninggalkan daerah tersebut setelah menyelesaikan misinya. IDF juga merilis video penyerangan di wilayah Gaza melalui unggahan Twitter resminya. Publikasi tersebut mencatat bahwa serangan ini sebagai penyusupan IDF terbesar ke Gaza sejak awal perang. Sebelumnya diberitakan Israel telah setuju untuk menunda operasi darat di jalur Gaza hingga Amerika Serikat menempatkan pertahanan udara untuk pasukannya di wilayah tersebut. Para pejabat Israel menyatakan kemarahannya atas pernyataan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidatonya. Pidato yang disampaikan pada Rabu 25 Oktober 2023 itu, Guterres menyebut serangan Hamas di Israel Selatan tidak terjadi dalam ruang hampa. Seusai pidato dalam sidang PBB tersebut, Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen membatalkan pertemuan yang dijadwalkan dengan Antonio Guterres. Dikutip dari Tribun News, seiring dengan hal itu, Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan juga menyerukan agar Guterres mundur. Menanggapi kritik Erdan itu, Guterres mengaku terkejut.
Menurutnya ada salah penafsiran atas sebagian pernyataannya pada Dewan. Ia dianggap seolah-olah membenarkan tindakan para militan Hamas. Pernyataan itu disampaikan Guterres di Markas Besar PBB di New York, Rabu 25 Oktober 2023. Guterres mengklaim ia tegas menyatakan bahwa dirinya mengutuk aksi Hamas terhadap Israel. Ia menyatakan tak ada yang bisa membenarkan pembunuhan yang disengaja, melukai, dan menculik warga sipil. Ribuan korban jiwa berjatuhan imbas serangan yang terus-terusan dilakukan oleh Israel. Dari ribuan korban itu banyak pula yang tak berhasil diidentifikasi, sehingga mereka yang tak dikenali itu dikuburkan di kuburan massal dengan nomor dan tanpa nama. Sebagai informasi, pemakaman massal telah disahkan oleh ulama setempat. Sebelum penguburan, petugas medis biasanya menyimpan foto para korban. Selain itu, pihaknya juga mengamankan sampel darah korban yang meninggal dan memberikan nomor. Seiring dengan itu, berbagai upaya pun dilakukan warga Palestina agar mereka tetap dikenali jika menjadi korban serangan Israel. Sejumlah orang tua di Gaza diketahui menuliskan nama anak-anak mereka di kaki, perut, dan lengan. Kini beberapa keluarga menggunakan gelang agar mudah dikenali. Keluarga-keluarga di Gaza diketahui membeli atau membuat gelang untuk anak-anak mereka. Dengan harapan gelang-gelang tersebut dapat menemukan orang-orang yang dicintai jika mereka terbunuh. Pesawat tempur Israel menyerang sebuah toko roti yang ada di kamp pengungsi Al-Mughazi di pusat kota Gaza. Imbas serangan itu, sedikitnya 10 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka. Serangan udara itu dilancarkan Israel pada Rabu 25 Oktober 2023. Menanggapi hal ini, kantor media pemerintah di Gaza mengatakan bahwa Israel sengaja menargetkan toko roti tersebut. Pasalnya, kala itu banyak warga sipil yang berbaris di depan toko. Dikatakan Salman Maruf, kepala kantor media pemerintah di Gaza, pengeboman itu terjadi setelah warga sipil menerima bantuan tepung dari UNRWA. Ia menambahkan toko roti tersebut menyediakan makanan bagi puluhan ribu penghuni kamp. Rudal Israel yang menghancurkan toko roti itu juga turut merusak beberapa rumah di area kamp. Maruf menyatakan dirinya memantau dan mendokumentasikan Israel yang menargetkan 5 toko roti secara langsung. Kelima toko roti itu diketahui berada di berbagai tempat di Gaza. Akibatnya, puluhan orang syahid dan ratusan lainnya terluka. Sikap tentara Zionis Israel semakin menjadi-jadi. Bukan hanya memusuhi pasukan Hamas saja, mereka bahkan melarang umat Kristen di Palestina untuk beribadah. Beredar video yang memperlihatkan kekesalan umat Kristen Palestina saat dihadang masuk ke kota tua oleh tentara Israel. Pasukan Israel tampak membuat barikade ketat agar umat Kristen tak bisa lewat. Mereka mengusir secara paksa umat Kristen yang hendak beribadah di kota tua. Pasukan Israel menyebut mereka harus memilih jalur lain jika ingin sampai ke lokasi tersebut. Kejadian ini kemudian memicu kecaman dari Dewan Tinggi Gereja di Palestina. Pasalnya, Mahkamah Agung Israel sudah menyetujui kesepakatan soal akses umat Kristen menjelang kebangkitan Yesus. Umat Kristen di Yerusalem pun diperbolehkan memasuki gereja tanpa batasan. Namun kenyataannya mereka tetap dihalangi oleh pasukan Israel. Para pemimpin umat Kristen pun turut mengecam tindakan Israel yang melanggar hak asasi manusia. Mereka juga mengecam penindasan yang dilakukan pasukan Israel ke warga Muslim di Palestina. Meningkatnya pemboman udara yang dilakukan Israel di jalur Gaza menewaskan ribuan warga sipil. Banyaknya korban yang berjatuhan menimbulkan gelombang protes sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. Berbagai kota di dunia menggelar unjuk rasa, seperti London, New York, Kairo, hingga Sydney. Kali ini ada yang berbeda, pasalnya Metaverse turut bergabung aksi solidaritas itu.
Seorang pria asal Malaysia membuat aksi bela Palestina di permainan Roblox. Aksi protes yang disebut Palestina Dataran Tanjung Mas itu berhasil menarik 60.000 kunjungan sejak dibuat pada 14 Oktober 2023. Sebanyak 200 pemain diizinkan untuk mengikuti pawai dalam satu waktu. Video protes virtual itu tampak dibagikan akun TikTok yang bernama @cikguzyyd. Dalam video terlihat karakter-karakter blok animasi Roblox berbaris bersama. Ratusan karakter itu tampak membawa bendera Palestina sambil berlalu lalang. Sebagian pemain lainnya tampak mengibarkan bendera Malaysia di game tersebut. Protes tersebut diakhiri dengan para pemain berdiri di depan papan reklame besar. Papan itu bertuliskan Solidarity untukmu atau Solidaritas untukmu. Diketahui para pemain dari berbagai belahan dunia turut tergabung dalam aksi protes virtual ini. Rencana militer Israel untuk menyerang posisi Hamas Palestina terbongkar. Pasukan Zionis itu akan melancarkan serangan mematikan ke terowongan bawah tanah yang berada di Gaza. Israel akan memompa terowongan tersebut menggunakan gas beracun hingga memakai senjata kimia. Aksi yang dilakukan oleh Israel itu pun akan diawasi oleh Komando Delta Force Amerika Serikat sebagai bagian dari serangan mendadak di jalur Gaza. Israel dan Amerika Serikat berharap dapat mencapai elemen kejutan untuk menembus terowongan Hamas dan menyelamatkan sekitar 220 sandera. Mereka juga berharap bisa membunuh ribuan tentara yang tergabung dalam Brigade Al-Qassam Hamas. Meski begitu, kebocoran informasi ini belum bisa diverifikasi secara independen. Delta Force Amerika Serikat akan mengawasi sejumlah besar gas saraf yang dipompa ke terowongan Hamas, di mana gas saraf itu mampu melumpuhkan gerakan tubuh untuk jangka waktu antara 6 dan 12 jam. Selama periode tersebut, terowongan itu akan ditembus oleh pasukan Israel dan menyelamatkan ratusan sandera. Terkait dengan hal ini, Amerika Serikat belum memberikan tanggapannya. AS diketahui terlibat dengan Israel dalam rencana invasi ke Gaza. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin hampir setiap hari melakukan panggilan telepon dengan mitranya dari Israel yakni Yoav Gallant. Keduanya membahas operasi, sementara pejabat senior militer Amerika Serikat yang memiliki pengetahuan tentang peperangan perkotaan telah dikirim ke Israel. Perlakuan tentara Zionis Israel terhadap warga Palestina tak manusiawi. Mereka dengan bangga memamerkan penindasan terhadap warga Palestina. Seperti yang terlihat dari video yang beredar di akun X, ada dua laki-laki diduga warga Palestina yang disandra tentara Israel. Wajah mereka tampak ketakutan, tubuhnya pun sampai bergetar. Ia tampak berada di sebuah ruangan yang dilengkapi fasilitas pendingin. Kemudian ada beberapa tentara Israel pria dan wanita di sekelilingnya. Dengan wajah lemas, mereka dipaksa memegang bendera Israel. Ada seseorang yang turut merekam aksi itu sambil bersorak riang gembira. Video itu diduga dibuat untuk meledek pasukan Hamas agar nyali mereka menciut. Seperti diketahui, Zionis Israel semakin meningkatkan serangannya pada Rabu 25 Oktober 2023. Mereka menyerang wilayah tepi barat Gaza yang diduduki warga Palestina. Setidaknya 4 warga tewas dalam serangan itu dan beberapa lainnya terluka. Dalam waktu yang sama, kelompok Hizbullah Lebanon juga mengumumkan bahwa 3 anggotanya tewas dalam bentrokan dengan tentara Israel. Serangan udara Israel terus berlanjut hingga Rabu 25 Oktober 2023. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF disebut segera memulai invasi darat di jalur Gaza. Namun taktik Israel menggempur Hamas bocor. Rencana invasi darat Israel ke Gaza ini dibocorkan oleh pakar studi perdamaian di Bradford, yakni Paul Rogers. Pasukan Israel diduga akan melakukan 3 taktik perang. Poin pertama dimulai dengan serangan udara yang intens dan akan dilanjutkan dengan operasi darat. Hal ini ditujukan untuk menghancurkan infrastruktur dan membuat pasukan Hamas kocar-kacir. Kemudian poin kedua akan menghancurkan segala bentuk perlawanan yang tersisa dari pasukan Israel. Selanjutnya yang ketiga, mereka diduga akan memperkuat persenjataan di sekitar Gaza. Menurutnya, situasi ini bisa dibaca karena perang Israel dan Hamas sudah terjadi yang kelima kalinya sejak tahun 2008. Lebih lanjut, ia menilai tekad kuat Benjamin Netanyahu untuk menghancurkan Hamas begitu besar, sehingga perang ini diduga akan memakan lebih banyak korban jiwa.
Pun jika perang ini berakhir, warga Palestina di Gaza kemungkinan besar akan berada di wilayah yang jauh lebih kecil dan menjadi sasaran pengawasan ketat. Sebagaimana diketahui, pasukan Israel semakin meningkatkan serangannya di jalur Gaza. Terakhir kali pada Rabu 25 Oktober, 6 korban jiwa tewas dan lainnya terluka di tepi barat Gaza. Hancur. Kena mortir, bahaya. Hancur. Hancur. Perang antara pasukan Zionis dan Hizbullah semakin memanas di Lebanon. Bahkan markas pasukan Perserikatan Bangsa-Bangsa Republik Indonesia di Lebanon nyaris terkena rudal Israel. Hal tersebut terjadi saat Israel melakukan balas dendam terhadap kelompok bersenjata Hizbullah. Seketika daerah perbatasan Lebanon dihujani rudal dan mortir Israel. Pertempuran sengit itu membuat markas PBB Indonesia di Lebanon menjadi sasaran. Mortir itu tampak jatuh di area pos pasukan Indonesia yang tak jauh dari markas besar. Beruntung dalam peristiwa ini tak ada korban jiwa. Namun sebelumnya serangan rudal Israel di Lebanon itu berhasil menghantam Sudirman Camp yang merupakan tempat di mana pasukan Indonesia tinggal. Tak hanya itu saja, pasukan pertahanan Israel atau IDF juga mengklaim berhasil menyerang sebuah pos pertahanan Hizbullah. Menurut laporan National News Agency, ada juga pengeboman yang dilakukan di pinggir desa-desa Lebanon. Adapun daerah yang terdampak adalah Lebanon Selatan, kemudian ada Yaroun dan juga Bin Jebel. Kelompok militan Hamas diduga memiliki investasi sebesar 1 miliar dolar atau sekitar 15,8 triliun rupiah. Dana tersebut digunakan untuk kebutuhan perang melawan pasukan Israel. Seorang pejabat di Amerika Serikat mengatakan Hamas terafiliasi dengan sejumlah perusahaan di Timur Tengah, di antaranya yang beroperasi di Sudan, Aljazair, Turki, dan Uni Emirat Arab. Total investasi Hamas berkisar antara 400 juta dolar hingga 1 miliar dolar. Wakil Menteri Keuangan Amerika Serikat Brian Nelson mengatakan aliran dana yang masuk ke Hamas harus ditutup, sebab mereka menggunakan uang tersebut untuk berperang melawan Israel. Nelson kini menggandeng negara-negara Teluk untuk mengekang aliran dana yang masuk ke Hamas. Seperti diketahui, Hamas memiliki sayap militer bernama Brigade Al-Hassam. Brigade ini memiliki persenjataan lengkap dan kemampuan perang yang mumpuni. Dikabarkan, Hamas mendapat bantuan keuangan dari Iran dan juga pelatihan militer. Pangkalan militer Amerika Serikat di Suriah menjadi sasaran serangan rudal. Kelompok perlawanan Islam Irak pun mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Al-Mayadano pada Kamis 26 Oktober 2023 melaporkan bahwa kelompok perlawanan Irak yang dikenal sebagai Mujahidin Perlawanan Islam Irak melakukan serangan. Mereka bertanggung jawab atas serangan roket terhadap pangkalan militer Amerika di desa Kharab Al-Jar di timur Laut Suriah. Serangan juga menargetkan pasukan Amerika Serikat di Bandara Abu Hajar di pinggiran Hasakah. Roket yang diluncurkan diakui tepat sasaran. Selain itu, perlawanan Islam Irak juga menyerang pangkalan militer Amerika di Suriah di ladang minyak Al-Omar di Provinsi Deir ez-Zor. Kemudian sebuah pangkalan di Al-Shaddad di beberapa jam setelah organisasi ini mengaku bertanggung jawab atas serangan pesawat tak berawak di pangkalan militer Tanaf. Saat ini pangkalan militer Amerika terus menjadi target serangan. Pemerintah Suriah secara resmi telah berulang kali menyebut kehadiran pasukan Amerika di wilayahnya sebagai pendudukan dan pencurian. Pasalnya, militer Amerika Serikat secara ilegal menguasai wilayah di timur dan timur laut Suriah di Provinsi Deir ez-Zor, Al-Hasakah, dan Raqqa, tempat ladang minyak dan gas terbesar di Suriah berada. Rusia dan Cina memveto resolusi Dewan Keamanan PBB pada Rabu 25 Oktober 2023. Resolusi yang dirancang oleh Amerika Serikat itu terkait perang antara Israel dan militan Hamas. Sementara itu, sebuah naskah rancangan Rusia gagal meraih jumlah suara minimum dalam sidang tersebut. Rancangan Amerika Serikat itu bertujuan untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang memburuk di wilayah Gaza, menyerukan untuk penghentian kekerasan agar bantuan bisa disalurkan juga termasuk dalam rancangan tersebut. Diketahui Uni Emirat Arab juga menolak resolusi itu.
Sementara itu, 10 anggota lainnya memberikan suara setuju. Di sisi lain, Brasil dan Mozambik justru abstain. Dewan kemudian melakukan voting atas resolusi rancangan Rusia yang menyuarakan gencatan senjata kemanusiaan. Namun hanya Rusia, China, Uni Emirat Arab, dan Gabon yang mendukung. Sementara 9 anggota abstain dan Amerika serta Inggris memberikan suara tidak. Hamas kembali meluncurkan serangan menggunakan roket Ayas 250 ke arah selatan Eilat pada Rabu 25 Oktober 2023. Serangan menggunakan roket tersebut telah dilakukan untuk ketiga kalinya. Roket itu pun ditembakkan ke Bandara Remen di Israel Selatan. Ayas 250 merupakan roket yang diproduksi sendiri oleh Hamas. Roket itu pun diklaim bisa mencapai jarak 250 km. Sedangkan jarak Bandara Remen dari Gaza yakni 220 km. Nama roket tersebut mewakili jangkauannya yang digabungkan dengan nama keluarga Yahya Ayas, sang insinyur, salah satu pendiri Brigade S. Adin Al-Qassam Hamas. Hamas meluncurkan roket ini selama operasi penjaga tembok pada Mei 2021 lalu. Roket ini kali pertama digunakan Hamas pada operasi Badai Al-Aqsa pada Jumat 13 Oktober sore. Roket Ayas 250 dilaporkan menghantam Israel Utara, tepatnya di dekat Safed dan Haifa. Israel pun mengonfirmasi serangan itu dan mengatakan ada satu roket yang berhasil dicegat di Haifa. Serangan roket itu memicu kebakaran di pabrik pembakaran sampah yang terletak di kawasan Teluk Haifa. Hamas meluncurkan serangan yang kembali menargetkan Tel Aviv, Israel pada Rabu 25 Oktober malam. Dalam video yang beredar terlihat di tengah padatnya penduduk kota muncul serangan roket yang datang tiba-tiba. Roket dari Gaza itu pun menghantam sebuah bangunan apartemen yakni Rishon LeZion. Dari rekaman yang beredar menunjukkan bahwa serangan itu menyebabkan kerusakan yang parah pada bangunan tersebut. Hamas meluncurkan rudal jarak jauh dan berdaya ledak tinggi di tengah padatnya perkotaan di Israel. Namun tidak diketahui pasti berapa jumlah korban dalam insiden tersebut. Kini wilayah itu sedang dipindai oleh layanan ambulans Magen David Adom untuk mengetahui adanya kerusakan dan korban. Selain itu, dalam serangan tersebut terdapat pesan di sebuah radio yang berisi ancaman dari Hamas. Bunyi pesan tersebut ialah apabila Israel nekat melakukan eskalasi, maka pihaknya tak segan-segan akan membakar Tel Aviv. Diketahui kota terbesar di Israel itu menjadi sasaran dari Hamas sejak penyerangan 7 Oktober lalu. Selain itu, kota tersebut juga sempat terlanda banjir sesaat setelah Israel melakukan penyerangan brutal di jalur Gaza. Bencana alam itu juga terjadi saat Israel hendak melakukan serangan darat ke Gaza hingga akhirnya ditunda sampai saat ini. Pasukan Israel terus melakukan serangan di jalur Gaza sejak penyerangan Hamas ke wilayahnya pada 7 Oktober lalu. Kini Hamas pun menargetkan roket jarak jauh ke arah dua kota yang berisi ratusan ribu penduduk Israel, yakni Haifa dan Eilat. Hamas meluncurkan roket jarak jauh ke kota Eilat paling selatan Israel yang berjarak 220 km dari Gaza. Roket tersebut tidak membunyikan siren di kota utara Daliat Al-Karmel dan Kerem Maharal. IDF mengatakan proyektil tersebut meledak di udara. Diketahui bahwa kota Haifa sudah beberapa kali mendapat serangan dari Hamas. Serangan itu kembali dilancarkan oleh sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam ke kota Haifa pada Selasa 17 Oktober lalu. Sayap militer Hamas menggunakan roket yang memiliki jangkauan mencapai 160 km. Sementara kota Haifa berjarak sekira 130 km utara dari kota Gaza. Selain itu, Jenderal Iran Ali Fadavi juga melayangkan ancaman akan menyerang kota Haifa jika Israel nekat melakukan serangan darat ke jalur Gaza. Fadavi pun mengatakan bahwa beberapa pihak menganggap serangan rudal langsung ke Haifa adalah tindakan yang paling praktis. Perang Hamas dan Israel kini makin melebar dengan memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pun mengancam bahwa dirinya akan memberikan serangan balasan untuk Iran apabila pasukan tersebut terus menyerang pasukannya. Namun ancaman itu justru dibalas dengan serangan rudal di pangkalan militer Amerika Serikat di Suriah.
Koalisi milisi pro-Iran yang disebut Perlawanan Islam di Irak mengaku bertanggung jawab atas serangan rudal terhadap pasukan militer Amerika Serikat pada Rabu 25 Oktober malam. Adapun pasukan tersebut mengirim rudal ke Bandara Abu Hajar di timur Laut Suriah yang dikuasai Kurdi. Dalam video yang beredar, tampak rudal itu meledakkan pangkalan militer tersebut dengan dahsyat. Bahkan ledakan terjadi berkali-kali di wilayah itu. Asap pun tampak menyelimuti markas militer Amerika Serikat di Suriah. Amerika Serikat belum mengonfirmasi insiden penembakan roket di pangkalan militer itu. Namun serangan terhadap pasukan Amerika Serikat di Irak dan Suriah meningkat dalam beberapa hari terakhir. Terlebih setelah pecahnya konflik antara Israel dan gerakan Islam Palestina Hamas di jalur Gaza. Milisi yang didukung Iran telah melancarkan serangan roket dan drone berulang kali ke pangkalan Amerika Serikat di Irak dan Suriah. Juru bicara Pentagon, Jenderal Pat Ryder mengatakan pada Selasa 24 Oktober malam bahwa pasukan Amerika Serikat diserang dengan drone bunuh diri dan roket di Irak dan Suriah. Ryder menyebut setidaknya 13 kali pasukan Amerika Serikat diserang dengan drone dan roket sejak tanggal 17 hingga 24 Oktober. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam memperluas serangannya dengan menyerang Israel melalui bawah laut. Dalam serangan tersebut, Al-Qassam dibekali dengan senjata laras panjang dan juga kamera. Potret penyerangan itu pun dirilis oleh Al-Qassam pada Rabu 25 Oktober. Dalam foto yang diunggah oleh Al-Qassam menampilkan potret pasukan Hamas itu menyusup melalui bawah laut. Pasukan itu pun tampak mengenakan pakaian penyelam lengkap dengan oksigennya. Selain itu, mereka juga tampak membawa senjata laras panjang selama di air. Terlihat pula ada kamera di kepala masing-masing dari pasukan. Pasukan katak itu berhasil menyusup melalui laut dan mendarat di pantai Zikim di selatan Askelon. Sementara itu media Israel melaporkan bahwa telah terjadi bentrokan antara pasukannya dan 15 militan yang menyerang ke pangkalan Angkatan Laut Zikim di utara jalur Gaza. Diketahui serangan di bawah laut ini bukan pertama kalinya dilakukan oleh Hamas. Sejak penyerangan pada 7 Oktober lalu, Hamas juga melakukan serangan serupa ke Israel Selatan. Militan Hamas itu mencoba menyusup melalui laut di pagi hari. Di sisi lain, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengatakan bahwa mereka membunuh puluhan pasukan Hamas di speedboat dan kapal lain dalam serangan tersebut. Ada sebuah unit pasukan pertahanan Israel atau IDF yang seluruhnya berjenis kelamin perempuan. Kelompok tersebut diketahui bernama Batalion Karakal. Pasukan itu pun mengklaim telah menghabisi 100 militan Hamas. Komandan Batalion Karakal, Letnan Kolonel Orben Yehuda mengatakan bahwa hal itu sebagai bukti bahwa tidak ada lagi keraguan mengenai tentara wanita. Ben Yehuda memuji unitnya atas keberaniannya para pasukannya. Batalion Karakal ini bertempur melawan kelompok Hamas di jalur Gaza Selatan. Setelah pertempuran pecah pada 7 Oktober, Ben Yehuda mengatakan ia menerima pesan yang melaporkan infiltrasi milisi bersenjata berat di dekat Sufa dan Nirim. Ia pun mengatakan kepada tentaranya bahwa pihaknya akan berusaha melenyapkan Hamas. Ben Yehuda menegaskan bahwa dirinya dan prajuritnya adalah pasukan yang kuat. Pertempuran antara Batalion Karakal dan Hamas berlangsung hampir 4 jam dan termasuk baku tembak besar-besaran. Ben Yehuda mengatakan para tentara wanita di bawah komandonya terus memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya perang Israel melawan Hamas. Oleh sebab itu, menurutnya tidak perlu ada keraguan lagi mengenai prajurit wanita yang selalu menang melawan Hamas. Rencana militer Israel untuk menyerang posisi Hamas Palestina terbongkar. Pasukan Zionis itu akan melancarkan serangan mematikan ke terowongan bawah tanah yang berada di Gaza. Israel akan memompa terowongan tersebut menggunakan gas beracun hingga memakai senjata kimia. Aksi yang dilakukan oleh Israel itu pun akan diawasi oleh Komando Delta Force Amerika Serikat sebagai bagian dari serangan mendadak di jalur Gaza. Israel dan Amerika Serikat berharap dapat mencapai elemen kejutan untuk menembus terowongan Hamas dan menyelamatkan sekitar 220 sandera. Mereka juga berharap bisa membunuh ribuan tentara yang tergabung dalam Brigade Al-Qassam Hamas. Meski begitu, kebocoran informasi ini belum bisa diverifikasi secara independen. Delta Force Amerika Serikat akan mengawasi sejumlah besar gas saraf yang dipompa ke terowongan Hamas, di mana gas saraf itu mampu melumpuhkan gerakan tubuh untuk jangka waktu antara 6 dan 12 jam.
Selama periode tersebut, terowongan itu akan ditembus oleh pasukan Israel dan menyelamatkan ratusan sandera. Terkait dengan hal ini, Amerika Serikat belum memberikan tanggapannya. AS diketahui terlibat dengan Israel dalam rencana invasi ke Gaza. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin hampir setiap hari melakukan panggilan telepon dengan mitranya dari Israel yakni Yoav Gallant. Keduanya membahas operasi, sementara pejabat senior militer Amerika Serikat yang memiliki pengetahuan tentang peperangan perkotaan telah dikirim ke Israel. Perang Hamas dan Israel kini telah memasuki hari ke-20 sejak serangan 7 Oktober lalu. Atas serangan Hamas tersebut, Israel terus membombardir jalur Gaza dan pasukan-pasukan militan Palestina. Namun rentetan serangan itu tetap membuat pasukan Hamas kuat hingga merugikan Israel secara psikologis. Kekuatan Hamas tersebut di luar dugaan dari sebelumnya. Angkatan Udara Israel telah membombardir sasaran-sasaran Hamas yang secara nyata menyebabkan kehancuran besar di atas tanah. Namun beberapa kali juru bicara IDF menyiarkan laporan di televisi mengenai serangan udara yang dilakukan dan dinetralisir oleh para komandan Hamas. Hamas terlihat tetap berfungsi sebagai tentara militer dan melancarkan perang praktis dan psikologis. Bahkan tokoh-tokoh paling seniornya pun belum diketahui identitasnya. Pada Selasa 24 Oktober malam, Hamas pun justru melakukan serangan laut untuk mencoba menyerang dua kota perbatasan. Militan Palestina itu juga mempertahankan kapasitas untuk meluncurkan rentetan roket, termasuk upaya berkelanjutan untuk menargetkan area bandara. Selain itu, empati dan dukungan publik ke Israel di masa-masa gelapnya semakin memudar membuat Zionis semakin tersudutkan. Sebelumnya, mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama memberikan peringatan kepada Israel, di mana kekacauan pasukan Zionis itu justru bisa menjadi bumerang untuk mereka. Israel akan kehilangan simpati dunia karena aksi yang dilakukannya di jalur Gaza. Pasukan Hamas melancarkan serangan roket besar-besaran ke arah Israel Tengah dan Selatan pada Rabu 25 Oktober malam. Secara bersamaan, rudal dari Lebanon juga diluncurkan di Israel Utara. Hal itu pun membuat pasukan Zionis menghadapi perlawanan dari kedua sisi di negaranya. Roket yang diluncurkan Hamas itu menghantam sebuah apartemen bernama Rishon LeZion. Dalam serangan itu terdapat 6 orang yang menjadi korban dan mengalami luka. Di antaranya terluka karena pecahan peluru hingga menghirup asap. Kerusakan parah juga terjadi di bangunan apartemen tersebut. Sirine serangan udara berbunyi sekira pukul 21.30 di Rishon LeZion, Petah Tikva, Bat Yam, Ros HaAyin, dan banyak kota sekitarnya. Tak lama setelah itu, sirine pun juga terdengar di Asdod. Sementara itu, kelompok Hizbullah meluncurkan rudal di sisi utara di waktu yang bersamaan saat Hamas mengirim rudal. Rudal itu pun berhasil dicegat oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Serangan itu terjadi di tengah memanasnya baku tembak antara Hizbullah dengan Israel di perbatasan. Tak lama setelah itu, pesawat lain juga menyerang sumber tembakan rudal di Lebanon Selatan. Hal itu terjadi setelah IDF mengumumkan serangan lebih lanjut ke pos-pos Hizbullah menggunakan roket. Pasukan Hamas kembali melancarkan serangan menggunakan roket Ayas-250 pada Rabu 25 Oktober. Roket dari jalur Gaza itu pun menuju wilayah Eilat di Israel Selatan. Roket dengan jangkauan 250 km itu pun mendarat di Bandara Remen yang berjarak sekira 220 km dari jalur Gaza. Untungnya, roket tersebut meledak di area terbuka di Eilat dan tidak menimbulkan korban. Tidak ada sirine yang berbunyi di kota-kota, namun peringatan diaktifkan di area terbuka pada aplikasi seluler Homefront Command. Diketahui bahwa serangan ini bukan pertama kalinya Hamas menargetkan bandara. Sebelumnya, sayap militer Hamas Brigade Izzuddin Al-Qassam mengumumkan bahwa mereka akan melancarkan serangan baru ke Bandara Ben Gurion di Tel Aviv. Hal itu disampaikan oleh Al-Qassam seusai pasukan mereka menyerang dua kota milik Israel, yakni Asdod dan Beersheva pada pekan lalu. Al-Qassam mengatakan bahwa penembakan di bandara tersebut dilakukan sebagai tanggapan atas kejahatan otoritas Israel terhadap warga sipil Palestina, di mana Al-Qassam mengumumkan akan menyerang bandara tersebut menggunakan rudal.
Tank dan pasukan Israel dilaporkan sempat menyeberang ke jalur Gaza pada Kamis 26 Oktober pagi hari. Upaya tersebut sebagai bagian dari serangan taktis. Langkah ini dilakukan sebelum IDF resmi menginvasi jalur Gaza. Pasukan infanteri dilaporkan menyerang sejumlah militan Hamas. Selain itu juga fasilitas infrastruktur dan lokasi peluncuran rudal anti-tank juga dihancurkan. IDF mengatakan serangan ini bagian dari persiapan daerah perbatasan untuk perang darat skala penuh. Pasukan Israel tidak berlama-lama di jalur Gaza. Mereka meninggalkan daerah tersebut setelah menyelesaikan misinya. IDF juga merilis video penyerangan di wilayah Gaza melalui unggahan Twitter resminya. Publikasi tersebut mencatat bahwa serangan ini sebagai penyusupan IDF terbesar ke Gaza sejak awal perang. Sebelumnya diberitakan Israel telah setuju untuk menunda operasi darat di jalur Gaza hingga Amerika Serikat menempatkan pertahanan udara untuk pasukannya di wilayah tersebut. Para pejabat Israel menyatakan kemarahannya atas pernyataan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidatonya. Pidato yang disampaikan pada Rabu 25 Oktober 2023 itu, Guterres menyebut serangan Hamas di Israel Selatan tidak terjadi dalam ruang hampa. Selesai pidato dalam sidang PBB tersebut, Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen membatalkan pertemuan yang dijadwalkan dengan Antonio Guterres. Dikutip dari Tribun News, seiring dengan hal itu, Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan juga menyerukan agar Guterres mundur. Menanggapi kritik Erdan itu, Guterres mengaku terkejut. Menurutnya, ada salah penafsiran atas sebagian pernyataannya pada Dewan. Ia dianggap seolah-olah membenarkan tindakan para militan Hamas. Pernyataan itu disampaikan Guterres di Margas Besar PBB di New York, Rabu 25 Oktober 2023. Guterres mengklaim ia tegas menyatakan bahwa dirinya mengutuk aksi Hamas terhadap Israel. Ia menyatakan tak ada yang bisa membenarkan pembunuhan yang disengaja, melukai, dan menculik warga sipil. Ribuan korban jiwa berjatuhan imbas serangan yang terus-terusan dilakukan oleh Israel. Dari ribuan korban itu banyak pula yang tak berhasil diidentifikasi, sehingga mereka yang tak dikenali itu dikuburkan di kuburan massal dengan nomor dan tanpa nama. Sebagai informasi, pemakaman massal telah disahkan oleh ulama setempat. Sebelum penguburan, petugas medis biasanya menyimpan foto para korban. Selain itu, pihaknya juga mengamankan sampel darah korban yang meninggal dan memberikan nomor. Seiring dengan itu, berbagai upaya pun dilakukan warga Palestina agar mereka tetap dikenali jika menjadi korban serangan Israel. Sejumlah orang tua di Gaza diketahui menuliskan nama anak-anak mereka di kaki, perut, dan lengan. Kini beberapa keluarga menggunakan gelang agar mudah dikenali. Keluarga-keluarga di Gaza diketahui membeli atau membuat gelang untuk anak-anak mereka. Dengan harapan gelang-gelang tersebut dapat menemukan orang-orang yang dicintai jika mereka terbunuh. Pesawat tempur Israel menyerang sebuah toko roti yang ada di kamp pengungsi Al-Mughazi di pusat kota Gaza. Imbas serangan itu, sedikitnya 10 orang meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka. Serangan udara itu dilancarkan Israel pada Rabu 25 Oktober 2023. Menanggapi hal ini, kantor media pemerintah di Gaza mengatakan bahwa Israel sengaja menargetkan toko roti tersebut. Pasalnya, kala itu banyak warga sipil yang berbaris di depan toko. Dikatakan Salman Marov, kepala kantor media pemerintah di Gaza, pengeboman itu terjadi setelah warga sipil menerima bantuan tepung dari UNRWA. Ia menambahkan toko roti tersebut menyediakan makanan bagi puluhan ribu penghuni kamp. Rudal Israel yang menghancurkan toko roti itu juga turut merusak beberapa rumah di area kamp. Marov menyatakan dirinya memantau dan mendokumentasikan Israel yang menargetkan 5 toko roti secara langsung. Kelima toko roti itu diketahui berada di berbagai tempat di Gaza. Akibatnya, puluhan orang syahid dan ratusan lainnya terluka.
sikap tentara Zionis Israel semakin menjadi-jadi. Bukan hanya memusuhi pasukan Hamas saja, mereka bahkan melarang umat Kristen di Palestina untuk beribadah. Beredar video yang memperlihatkan kekesalan umat Kristen Palestina saat dihadang masuk ke kota tua oleh tentara Israel. Pasukan Israel tampak membuat barikade ketat agar umat Kristen tak bisa lewat. Mereka mengusir secara paksa umat Kristen yang hendak beribadah di kota tua. Pasukan Israel menyebut mereka harus memilih jalur lain jika ingin sampai ke lokasi tersebut. Kejadian ini kemudian memicu kecaman dari Dewan Tinggi Gereja di Palestina. Pasalnya, Mahkamah Agung Israel sudah menyetujui kesepakatan soal akses umat Kristen menjelang kebangkitan Yesus. Umat Kristen di Yerusalem pun diperbolehkan memasuki gereja tanpa batasan. Namun kenyataannya mereka tetap dihalangi oleh pasukan Israel. Para pemimpin umat Kristen pun turut mengecam tindakan Israel yang melanggar hak asasi manusia. Mereka juga mengecam penindasan yang dilakukan pasukan Israel ke warga Muslim di Palestina. Meningkatnya pemboman udara yang dilakukan Israel di jalur Gaza menewaskan ribuan warga sipil. Banyaknya korban yang berjatuhan menimbulkan gelombang protes sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. Berbagai kota di dunia menggelar unjuk rasa, seperti London, New York, Kairo, hingga Sydney. Kali ini ada yang berbeda, pasalnya Metaverse turut bergabung aksi solidaritas itu. Seorang pria asal Malaysia membuat aksi bela Palestina di permainan Roblox. Aksi protes yang disebut Palestina Dataran Tanjung Mas itu berhasil menarik 60.000 kunjungan sejak dibuat pada 14 Oktober 2023. Sebanyak 200